Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat senantiasa tercurahkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dinul Islam yang disampaikan kepada kita kebenaran dan kebatilan. Berkat dinul Islam yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga umat Islam mampu membedakan antara mana pencipta langit dan bumi dan mana ciptaan, mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan buatan tangan manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita jumpa. Tema yang kita bawa terkait dengan siapakah Yesus yang disembah oleh saudara kita Kristen, yang pada akhirnya berujung kepada pengusiran. Jadi mereka menyembah Yesus, tetapi Yesus yang disembah ini tidak merasa, karena pada saat mereka bertemu dengan Yesus yang asli, rupa-rupanya Yesus asli mengatakan, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian." Jadi Yesus yang mereka panggil, yang mereka ibadahi selama ini, begitu kita cari benang merahnya, ternyata nampak di dalam kisah perjalanan orang-orang yang disebut utusan atau murid Yesus, yang mana mereka mengambil istilah rasul dari Quran, sehingga mereka mengatakan kitab mereka adalah kisah para rasul. Nah, di dalam kisah tersebut, buku yang mengisahkan tentang perjalanan Yesus dan murid-muridnya, termasuk yang lain, termasuk Paulus. Di situ Paulus diceritakan menuju ke Athena. Sampai ke Athena, mereka, orang-orang Athena, disadarkan oleh Paulus bahwa yang mereka sembah selama ini, agnostos theos, itulah yang diberitakan oleh Paulus. Entah itu theos Bapa, entah itu theos Anak. Yang pasti Paulus mengajarkan, memberitakan bahwa yang disembah oleh orang Athena selama ini, ya itulah yang diberitakan Paulus dalam hal ini, theos pencipta langit dan bumi, katanya. Untuk itu kita butuhkan saudara kita Kristen untuk menjelaskan ini lebih dalam, lebih terinci, kesadaran mereka dalam beragama, dalam bertuhan, apakah sampai kepada KPR 17 ini. Untuk itu, kepada saudara-saudara kita non muslim, silakan hadir di sini. Kita mintai keterangan, apakah mereka sadar, apakah mereka tahu bahwa yang mereka sembah selama ini ternyata adalah agnostos theos yang ada di dalam KPR tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, dan Basri ngapa ki? Ye, Ini onde-onde. boleh tanya? Ye, boleh tanya? Dari agama apa ini? Islam. Iya, kenapa ki? Yang sama tanya itu tentang satu dari saya yang saya mau tanyakan. Sembayang itu Ustaz, yang mana yang dijaga itu yang mana? Kalau misalnya kita sholat itu Meseko. Apa itu? Apa itu? Yang kalau misalnya kita sholat, Kang, apa yang kita jaga itu? Apa itu dijaga?
Ya, sendal. mesti ada dijaga itu kata orang-orang lah yang kita kalantang. Misalnya kan kita sudah sembahyang nih, kita jaga apanya kita jaga itu. Itu sebutannya itu. Iya, bertanya kisah Ustad di salah kamar Iya. deng. Asal kamar ki jaga sandal tak deng punna sumpah yang kigap pakani kita ngalang ya. Sare bayau na pagi lampa je ne na patena na kasih kembali ki. Jadi jaga sandal ka. Punna tong sumpah yang tojen ya ikana sembayang pasti na jagai batang kalena baturi panggau kang maraeng luka jangang luka sapi amanjo punna sumpah yang kita dijagan jo limanta bangkenta tapi semuanya kita jaga ya. Orang sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Pernah niat atau sembahyang tapi alukatonji ada orang sholat tapi sholatnya tidak membuat dirinya sedikit demi sedikit tercegah dari perbuatan keji, berarti sholatnya karena takut neraka saja. Tapi itu masih mending daripada tidak sholat sama sekali, seperti bom-bom tidak sholat begitu karaing. Tapi salah kamar kita tempat nanti aku tak nan kamanjo. Ini tempatnya kita membahas terkait dengan lintas agama ji. Begitu sudah. Oke. Tidak mau nak terima permintaanku. Aneh poinnya. Tiba apakah? Ibu ka poin tena tong. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita dialog bahasan terkait dengan yang kalian sembah yang diajarkan oleh barat. Kalian sembah dalam nama Yesus itu apakah benar anak Maria atau memang ini dewa Athena itu. Mari kita bahas, mari kita buktikan pelan-pelan tapi kita coba lagi, sekali lagi ya. Berani tidak Mikana terima permintaan saya teman-teman? Dicuekin sekali lagi, padahal dia lagi sendiri di komalnya. Ditolak lagi saudara-saudara. Oke lah, dia ingin berkarya sendiri, tidak mau kalau saya yang di komalnya. Halo, selamat malam. Malam-malam bang. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya saudaraku Protestan. Wah, lagi di tempat kerja ini bang, bisa tidak dibuka kameranya? Dipersyaratkan di sini buka kamera, teman. Silakan. Buka aja nggak apa-apa. Pelan-pelan. Oke lah, kalau gitu saya turun saja bang. Malu juga ini. Oke, makasih. Makasih.
Semangat malam. Ya malam. Katolik Protestan. Protestan. Buka kamera silakan. Edis TV datang si Juma. Dia suruh datang ke sini. Juma tidak pernah datang ke live si Edis TV katanya. Ngapain saya datang ke sana? Dia datang apologi Islam katanya. Dari dulu begitu ceritanya. Memang penakut Islam katanya. Kalau Islam penakut, tidak mungkin majikan kalian terusir dari Nusantara. Edis TV bilang tidak, Juma tidak pernah datang ke live dia. Tidak masalah. Yang kita Karena si tahu Juma penakut. dia kabur dari Indonesia. Itu yang penakut. Kata Edis TV katanya Juma tidak pernah datang ke live Edis TV karena si Juma Ngapain penakut. saya datang kepada penghujat agamaku? Ngapain? Itu namanya Benar atau bodoh. tidak? Benar atau tidak? Saya tidak pernah takut sama Oten. Kalau kamu tidak takut sama Oten, silakan naik sama si Edis TV. Ngapain saya harus ke sana? Kenapa bukan kalian aja yang ke sini? Karena kamu miuk-miuk dan menurunkan. Silakan kamu buka kamera, kita diskusi sampai pagi. Buka kameramu silakan. Saya buka tapi kau naik di live aku. Enggak usah. Penakut si Juma. Ya kamu live aja sendiri. Kasihan memang saudara kita Kristen. Sudah tak sanggup lagi menghadapi kita dengan ilmu. Akhirnya yang mereka katakan seperti itu, teman-teman. Tidak, pendeta aja izin kalau ditanya pertanyaan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Adakah onde-onde? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Saudara Markus, apa kabar? Halo. Halo. Kampung Gigi sih seberapa? Halo saudara Markus, buka kamera silakan. Halo saudara Markus, kita diskusi. Silakan buka Kampung kameranya. Gigi sih seberapa? Tinggal satu. Kampung Silakan Gigi buka dong sih kamera. seberapa? Sisa satu. Maksud pakai masker terus itu ompong atau gigi tidak ada? Supaya istrimu nggak ngajak selingkuh. Bang Sukma, thank you abangku. Barakallahu Halo, fiik. Masya Allah. halo beliau. ompong. Buka kameramu kalau mau diskusi. Saya mengatakan kalian itu penyembah dewa Athena berdasarkan dalil. Bantai itu. Isi ompong, tolong. Nggak usah kayak Gimai. gitu. Nggak lucu. Nggak usah. Saya nggak peduli kau mau menghina saya pribadi. Saya nggak peduli, nggak ngepek. Saya hanya ingin mengajak kalian waras, itu aja. Aku Cipta itu, ingin mengajak masker itu. kalian Kau tidak suka orang kembali yang pada jalan tampak yang dengan benar. masker tiap hari. Itu aja. Setan Tidak peduli. Aku nggak peduli yang itu, nggak peduli aku. Apapun yang kalian katakan tentang pribadiku, EGP. Masuk lubang hidung, keluar lubang pantat. Percayalah, jadi kamu percuma kayak gitu. Silakan aja hadapi saya dengan ilmu. Itu aja. Oke. Diskusi itu bukan begitu. Diskusi itu kita saling memberi pendapat berdasarkan dalil.
Oke, tidak mesti kita itu menghujat menista pribadi. Gak perlu, gak dibutuhkan itu di dunia sekarang, menghina menghujat. Karena semua orang bisa melakukan hal yang sama. Aku pun bisa menghina, juga bisa menghujat kalian. Tapi saya tidak lakukan itu. Oke, tapi jangan dipancing, karena jangan sampai saya menghujat kalian juga. Kan tidak lucu, kalian sudah hina, masa dihinakan lagi. Silakan teman-teman. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo, halo. Musiknya bisa dikecilin. Halo, selamat malam. Musik. Musiknya di orang luar. Oh, ini agama apa? Katolik, Protestan. Agama Katolik. Oke. Agama Katolik. Iya. Ini ada tema. Apakah saudara sadar bahwa yang saudara sembah itu adalah dewa orang Athena berdasarkan Bible? Kalian menyembunyikan identitas daripada dewa tersebut dengan mengatakannya Bapa, dengan menyebutnya Allah. Padahal ternyata dewa orang Athena. Kalian menyembunyikan identitas dewa tersebut dengan manggilnya Yesus segala macam. Kalian gak sadar? Atau memang pura-pura gak mau tahu? Saatnya Anda tahu, biar kita ajarin gitu. Semua belajar Bible untuk dipelintir. Saya tidak memelintir, kalian yang memelintir Bible, bukan saya. Halo, semangat malam ya. Katolik, Protestan. Kristen bang, Protestan. Buka kameranya silakan. Saya hanya ingin menyampaikan itu aja kepada kalian gitu. Benarkah yang kalian sembah dalam nama Yesus itu dewa Athena, kan gitu? Sebab Yesus asli tidak mengenal kalian. Kata Yesus asli, "Nyala daripada aku tidak mengenal kalian." Jadi mana yang teman-teman kami sembah? Karena Yesus asli mengatakan, "Aku tidak mengenal kalian." Jadi Yesus yang mana ini? Begitu saya cari, saya temukan. Oh, mama dewa Athena rupanya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan. Katolik. Protestan. Oh, buka kameranya silakan. Bang, saya cuma mau bicara. Buka kamera, Bang. Silakan. Silakan buka kamera. Bicara. Sebetulnya agama Islam itu sebenarnya tidak benar semua ajakan. Iya, semua orang bisa mengklaim di luar agama tersebut tidak benar, di luar agama yang tidak benar. Ajaran Tapi kan agama Islam semuanya tidak benar. kita perlu data. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama saya tidak benar? Baca kitabku aja nggak bisa. Tidak benar. Ayo buka kamera, silakan. Silakan buka kameranya, Bang. Oke. Saya Bisa lihat bang, semua itu merinding karena ada iblis di mukamu. Nggak apa-apa. Kau mau bilang apapun itu terserah. Ya, iblis setan. Buka kamera, silakan. Sudah, saya cuma mau bicara itu. Oh ya udah, silakan dibawa jaga sendal. Memang kalian takut sama aku, itu udah pasti tuh. Kalau ada yang mau diskusi baik-baik, silakan. Tapi kalau mau hujat-hujatan ya sebisa mungkin jangan di sinilah. Ayo. Semangat malam saudara. Halo. Banyak yang ketakutan rekan-rekan sekalian.
takut terbongkar gitu kan ya. Ada yang mengatakan Yeshua Mesya lah, Elohim lah, Yahweh lah. Cek percek ternyata namanya disembunyikan. Aslinya ternyata Agnostos Theos. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Semangat malam juga. Katolik Protestan. Islam Bang. Saya mau tanya saja Bang. Apa itu? Saya temannya Bang Stanley. Oh, ya. Ya dari Kendari nih Bang, Kendari. Siap, Sulawesi Bersatu, mantap. Iya. Jadi Bang, kan saya bincang-bincang sama Stanley untuk ini API untuk Sultra. Jadi rencana kita mau kembangkan di sini Bang, nanti mau untuk tunjuk Bang. Iya, boleh. Nanti DM boleh minta kontak di Stanley. Siap Bang, siap. Makasih ya. Stanley ada di Makassar dia Bang, lagi acara Makassar Molulo. Oh iya. Sip. Ya, makasih, Bang. Ya, makasih ya. Siap. Oke, teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Ayo yang non-muslim silakan ajukan permintaan. Naik lagi. Nur Hayati, mau ngapain di sini Nur Hayati? Semangat malam Padoha Raja. Semangat siang. Iya, siang juga. Silakan buka kameranya. Halo. Buka kamera. Ya. Kabarnya. Oke. Mana Bang? Iya, ini ada tema, saudara. Tema apa itu Bang? Yesus itu apakah benar anak Maria atau dia itu dewa orang Athena? Sehingga membingungkan orang-orang Kristen itu sendiri. Karena polanya memang dari dasarnya keliru. Bingung. Ya, oten-oten yang bingung itu menyerangkan oten yang lain. Kalau aku jujur Bang. Jujurnya bahwa Tuhan itu tiga, Tuhanku tiga. Oh, tiga Tuhan. Nah, ini tidak diajarkan Yesus kalau itu. Yesus tidak mengajarkan tiga Tuhan. Mungkin yang Anda maksud itu Yesus Athena. Tidak pernah berkata itu bahwa dia Tuhan. Nah, itu dia. Berarti yang kalian sembah selama ini kan bukan Yesus anak Maria, berarti dewa. Kan Paulus mengajar kalau yang disembah orang Athena itu sama seperti yang diajarkan Paulus. Nah, berarti Paulus mengatakan bahwa apa yang disembah oleh orang Athena, dewa-dewa Athena itu ada salah satunya disebut dengan Theos yang tidak dikenal. Theos yang tidak dikenal menurut Paulus adalah yang dia ajarkan kepada orang-orang Athena, di mana orang Athena sebelum diajarkan oleh Paulus sudah menyembahnya lebih dulu. Begitu. Tapi Paulus mengajarkan menggiring kemudian yang disembah oleh orang Athena itulah si Bapa yang turun ke bumi jadi manusia katanya. Berarti sembahan orang Athena jauh sebelum ada Kristen itu sudah menyembah apa yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Cuman ganti nama doang. Tuhan menjadi manusia kayak gitu. Ya, dewa menjadi manusia. Makanya Yesus itu separuh dewa.
separuhnya Tuhan, separuhnya manusia, separuhnya Theos, artinya separuh dewa. Gitu, Bang. Theos, Separuh manusia. di mana dalilnya itu, Bang? Ya itu kan konsep yang ada di Kristen. Contoh misalnya yang ada di Filipi 2 nomor 6, 7, 8, Yohanes 1 nomor 14. Itu kan sesuatu yang disandarkan kepada Yesus anak Maria, padahal itu bukan untuk anak Maria, itu untuk dewa Athena yang turun ke bumi menjadi manusia, yang diajarkan oleh Paulus kepada Aku merokok, bisa, Bang? Merokok. pelanggaran nanti kena PL. Apa aku embus ke apa ke sampingnya? Boleh. Ya. Boleh. Gitu. Apa tadi, Bang? Ya itu Tadi dia. mana? Makanya orang Kristen kehilangan arah untuk kembali ke rumah Yahudi, nggak nyambung dia. Iya, kalau Kristen diskusi, Bang, kalau nggak jujur mutar-mutar dia itu. Iya. Makanya banyak udah gua ajari Kristen ini biar pintar-pintar dan jujur gitu. Kalau Tuhannya tiga. Kalau nggak pintar minimal jujur lah, begitu kayak aku. Nggak Iya. pintar tapi jujur gitu. Iya. Jujur harus mengakui bahwa sembahannya tiga kan gitu ya. Tiga di situ. Nah, Bapa, Anak, Roh Kudus. nah, Dan tiga ini Tuhan, Bang. Gitu. yang tertinggi di antara ketiganya yang mana? Ya, Bapak Yesus. Hah? Bapaknya Yesus gitu. Bapak Yesus. Yesus. Bapak Yesus. Roh Kudus. Gitu. Tiga. Anak Maria ada nggak di situ? Anak Maria nggak ada. Ada dari Yusuf. Iya, yang mana yang anak Maria di situ? Yakub dan siapa dua itu. Itulah asli anak Maria. Iya. Nah ini kalau Kristen jujur begini polanya. Nah kalau mau ditarik benang merahnya ke agama Yahudi nggak nyambung dia. Ke ajaran Musa nggak nyambung, ajaran Daud, Salomo nggak nyambung. Bahkan ke ajaran Yesus sendiri tuh nggak nyampe. Kalau Kristen Yang lain jujur, kan, kalau aku nyambung kan. iya nyambung kalau Anda arti kata bahwa memang Yesus mengatakan ya akan datang banyak penyesat memakai namanya kan gitu. Iya. Banyak memakai ini. Iya. Ya saudara Raja Padoha ini ya jujur Kristen itu harusnya memang Tuhannya tiga kan gitu. Iya. Tapi mereka Kenapa kebanyakan jujur aku, Bang? Aku 6 tahun aku malaikat. 6 tahun jadi malaikat. Oh, malaikat apa? Malaikat jodoh. Malaikat penolong lah. Kan malaikat itu kan penolong itu. Oh, Kan? ya. Jadi saudara 6 tahun ini aku menolong. saudara ini pernah jadi malaikat. Malaikat cinta. Oh, malaikat cinta. Ya. Bagus. Kenapa berhenti? Dipecat atau Apa? Pensiun. oh, ada juga pensiunnya malaikat itu ya? Apa itu waktu anak mudaku berumur 18 pensiun laku umur 26. Oh. Iya. Sudah pernah bersaksi di gereja-gereja gitu? Aku Iya. ya bersaksi. Bersaksi kalau Anda ini pensiun jadi malaikat.
aku bersaksi sama bapakku. Iya, iya, iya. Waktu aku mau nikah, tapi duluan aku kawin baru nikah gitu. Hamil duluan maksudnya. Ya, makanya gara-gara itu pensiun aku, malaikat. Nggak bisa lagi, udah kotor aku. Iya, 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 iya. Oh, mungkin itulah yang disebut anak-anak Tuhan jatuh cinta kepada anak manusia. Ya, ya, ya. Anak Tuhan jatuh cinta kepada manusia, hamil di luar nikah, akhirnya berhenti jadi malaikat. Ya, gara-gara hamil duluan. Oh, Ku bikin. iya, iya, iya. Ya itulah najis lah, itu menajiskan diri lah itu namanya. Karena hamil Ya, di luar makanya nikah. aku 2 tahun aku dikeluarkan dari gereja gitu. Makanya dicabutlah jabatanku di situ, jadi malaikat. Oh, iya, 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 iya. Nggak bisa daftar lagi kembali. Nggak bisa, udah lanjut usia. Oh, saat menjadi malaikat ada honor. Ada Oh, bagus juga. sebagian yang mengasih bagi yang ku tolong kayak gitu. Kalau sekarang di gereja masih banyak malaikat. Ya enggak, kalau gereja bapak gereja sih. Oh, hanya zamannya Anda dinas sebagai malaikat lah ada malaikat ya. Iya, iya. Angkatannya ada berapa malaikatnya saat itu? Apa bang? Angkatannya sebagai malaikat ada berapa? Angkatannya? Ya, angkatan saudara sebagai malaikat atau sendiri aja gitu? Bapakku yang angkat. Oh, iya, 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 iya. Sendiri. Bukan Bapak Yesus, bukan bapakku, Bapak sendiri, bapak kandung. ya, ya. Bapak kandung sendiri malaikat juga. Bukan. Bapakku. Iya. Beda bapakku yang di sorga. Beda bapakku yang di bumi, begitu. Oh gitu. Yang mengangkat menjadi malaikat bapak yang di surga atau yang di bumi? Bumi lah. Oh. Tapi diangkat menjadi malaikat bapak yang di surga. Iya. Keren, keren. Tapi belum pernah ke surga bang ini, belum? Surga itu di telapak kaki ibuku itu bang. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, bagus, bagus. Itulah surgaku. Mantap sekali abang ini. Ternyata beliau pensiunan malaikat, teman-teman. Ya, ya, ya. Berapa tahun? 6 tahun jadi malaikat. 6 tahun ya? 7. Oh, 7 tahun. Keren, keren. Luar biasa ini. Keren bang ya. Iya. Makanya jujur aku. Makanya selalu berdebat kami dengan kawan seimanku, oten-oten yang gitu. Malah dibilang aku menyesatkan, padahal aku yang jujur ya. Iya. Mantan malaikat masa mau dikalahkan sama mereka yang udah tahu apa? Iyalah, ada 2 hari yang lewat ada ngaku-ngaku nabi itu. Siluga Tambunan jumpa aku di komalnya si Esti Borusnaga. Ngamuk pasti dia.
menseret dia aku bikin kabur. Oh, nggak kuat melawan mantan malaikat. Ketika aku temukan kan, dia, di Laga Siesti kami, ya. Apakah kau betul Nabi. Luga Nabi, ku bilang. Ya, siapa kau rupanya? Katanya sama aku. Aku malaikat ini. Iya. Iya kan? Nah, kapan ku berikan wahyu sama kau? Ku bilang. Siapanya kau? Di aku. Kapan tuh? Iya. Aku kau nabi. Tahun berapa kau jadi nabi? Ku bilang. Tapi bisa jadi dia jadi malaikat saat jadi nabi saat saudara pensiun jadi malaikat, bisa jadi kan? Makanya ku tanya dia, Bang, tahun berapa kau dilantik jadi nabi? Ku bilang. Kenapa kau tanya kayak gitu? Iya, biar tahu aku tahun 2001 lah aku di malaikat, ku bilang. Tahun berapa kau nabi? Ku bilang. Padahal aku dalam catatanku nggak ada pernah ku berikan wahyu sama kau, ku bilang. Kabur dia. Kabur dia. Makanya Berarti dia cuma ngaku-ngaku berarti. dia kena mental dia. Kabur, langsung lari. Iya, dia nggak tahu kalau Pura-pura apa? Ngelet jaringannya, rupanya kabur dia. dia takut ternyata di depannya ini mantan Iya. malaikat. Di komersi ST itu si Borus Naga. Sampai sekarang nggak jumpa lagi kami. Makanya ngaku dia Nabi Kristen katanya dia. Iya. Kenal abang itu? Kenal abang itu? Kenal. Juga Iya. ampunan. Iya betul. Udah mencerek ku bikin itu. Benar-benar lah bang, ini luar biasa. Itulah yang bikin rusak itu, Bang. Malah mengobati. Dalam nama Yesus, si borokoko yang kayak gitu. Ya, aku nggak suka kayak gitu. Iya. Saudara Sugisman, sembuhkan. Anda kena pelanggaran ini kenapa? Asap. Oh, Sebentarnya itu. iya, aduh, tunggu. Gara-gara merokok. Gara-gara asap rokoknya aku pun bersin dibuatnya. Halo, selamat malam. Apakah Anda juga mantan malaikat? Iya. Ini mantan penungging. Oh, mantan penungging. Silakan buka kamera. Silakan. Nggak bisa buka kamera ya bang ya. Sorry saya. Nggak bisa ini. Anda dibawa, Anda menghina Yesus. Silakan saudara non muslim. John Sinaga silakan. Kalau Kristen silakan ajukan permintaan. Halo Daniel. Halo Daniel. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Ya, Katolik Protestan.
Assalamualaikum Bang Juma, saya penggemar Anda. Itu aja cukup, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang pancing-pancing darah lagi. Sabar kawan ya. Coba yang Islam jangan lebay lagi ya. Kembali lagi kambuh lagi nanti. Mulai lagi naik tali-tali kali rum sindikana. Sahabat Tika syukran. Halo, semangat malam saudara Sinaga. Katolik Protestan bang. Halo. Halo Sunaga. Dibawa minta naik, di atas langsung diam. Halo. Apakah Anda mantan malaikat juga? Saya bukan mantan malaikat bang, saya Kristen. Iya, buka kamera kalau mau diskusi. Kebetulan akun saya masih sedikit bang, pengikutnya bang. Oh, ya udah nanti aja. Jadi, ya. ada yang mau saya jelaskan bang. Siapa tuh? Bisa saya jelaskan dikit bang? Boleh, silakan. Kenapa Ria? Jadi bang, nggak ada sejarahnya itu ya kan bang? Sejarah apa Di itu? agama Kristen Tuhan itu 3, nggak ada itu bang. Tuhan itu tetap satu. Tuhan itu ya tetap Tuhan. Ya Allah itu ya Allah. Malaikat itu ya malaikat. Roh Kudus ya Roh Kudus. Itu ajaran Nggak ada Yahudi. sejarahnya itu. Itu ajaran Itu ajaran Yahudi dan Islam. Kalau Kristen memang 3 Tuhannya. Kalian cuma ikut-ikutan. Tuhan itu tetap satu bang. Yesus Itu Kristus. konsep, itu ajaran monoteisme. Kristen nggak kau Juan? Iya. Kau nggak sadar kau di situ di Bibel kita itu Tuhan 3 di situ. Di ayat mana letaknya? Di ayat mana letaknya? 1 Yohanes 5 nomor Di ayat 7. mana? Di situ ada Lihat mana? di situ Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau kau sebagai Kristen, Tuhanmu berapa? Ya Tuhanku ya tetap satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti Bapa bukan Tuhan. Ya Bapak itu ya Bapak Yesus lah jadi. Iya, Bapa itu bukan Tuhan. Ya Bapak itu ya Tuhan lah. Ya itulah makanya Bapak Tuhan Yesus. Roh Kudus. Iya. Nah, berapa Tuhan di situ? Ya tetap satu Tuhannya, cuman perkataannya loh. Gak ada sejarah Tuhan itu sama juga. kalian kalau nggak jujur mutar-mutar ujung-ujungnya yang menanya itu harus membutuhkan parameter. Sekarang begini. Sekarang gini. Abang itu Kristen atau Muslim? Udah ku bilang tadi aku 7 tahun malaikat. Yang ku pertanyakan abang Kristen atau Muslim? Jangan pertanya malaikat. Kristen. Nggak ada malaikat itu manusia, nggak ada. Aku Itu kan abang sendiri yang mengakui itu loh. Gak ada ditulis di Alkitab itu bahwasanya manusia. Tunggu bang. Gak ada sejarahnya ditulis di Alkitab bahwasanya manusia adalah malaikat. Bahkan malaikatlah menjadi manusia. Sama seperti Yesus. Yesus turun ke bumi dengan berwujud manusia supaya apa? Supaya kita orang Kristen yang berdosa ini dapat mengenal wajah Dia. Kenapa jadi kau mengajari aku? Woi, Kok jadi? Kenapa kau jadi mengajari aku? Ya ku ajarilah karena kamu itu salah.
Di mana? Ya. Kutanya dulu kau. Tuhanmu berapa? Tuhanku tetap satu. Siapa? Yesus Kristus. Ah, Ya berarti Bapak bukan Tuhan ya? Ih, sebutan Bapak itu untuk Yesus. Nah, iya, Bapak Tuhan atau enggak? Ya tetap Tuhan lah, namanya pun Bapa. Ah, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Ya Roh Tuhan. Kudus tetap Roh Kudus itu ya tetap Roh Kudus. Iya, Dikatakan, dengar, nggak ada dikatakan Bapa Roh Kudus, Bapa Malaikat. Nggak ada, di Kristen nggak ada. Lain ditanya, lain dijawab. Yuh. Jadi kan tadi abang yang bilang sendiri Bapa Malaikat, Bapa Roh Kudus kan. Tadi kau katakan Tuhanmu satu, Yesus. Tuhanku satu, Yesus Kristus. Kutanya, Bapak, apakah Tuhan? Ku bilang Tuhan, kau bilang udah berapa di situ? Tuhan. Kan udah dua di situ. Tambah lagi. Itu kan Anda yang menambahi, bukan saya, bukan Bible. Yesus. Ngertinya kau? Yesus itu anak di situ, gelarnya anak. Iya, Bapak. dia anak Maria. Anak Allah. Si dongoknya kau anak si Maria. Di mana tertulis anak si Maria? Memang kau Baca dulu doa Imam Rasuli. Makanya kalau kita menjelaskan itu harus banyak kita belajar ya. Berarti anak si Maria Tuhanmu. Dia kan yang dipilih, yang dikandung Iya, dari berarti. darah Maria. Berarti dia anak Maria dong. Iya kan, itulah Tuhanmu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya udah, apa yang dipertanyakan? Berarti Jadi Maria manggil anaklah sama tuannya. ya karena dia udah terpilih jadi Tuhan, karena dia utusan Allah, dia tetaplah Tuhan. Tuhanmu anak si Maria. Jadi, loh, itulah dongokmu. kan dongokmu lah itu. Sekarang kamu kutanya, kenapa dengar dulu. Sekarang aku menanya balik ya. Kenapa kamu bilang Tuhan kami tiga? Kau dengar dulu satu-satu kita ngomong. Kenapa kamu bilang itu Tuhan kami tiga? Kan Yesus itu anak Maria. Ya memang anak Maria karena Maria yang ngandung dia. Yesus berarti anak Maria lah Tuhanmu. Berarti Dia kan Maria utusan Allah. memanggil anaknya sama Tuhannya kayak gitu. Ya anak tetap anak gitu loh. Iya, berarti kalau Maria Dia itu anaknya. manggil Tuhannya itu anak. Ya enggak lah, enggak manggil Tuhan lah dia sama anaknya, ya tetap manggil anak lah. Jadi namanya pun udah utusan. Ya bisa juga dia manggil Tuhan karena dia udah utusan Allah. Nih si dongoknya kau Kau si dongo, ilmumu ujung kuku. Belajar dulu kau sana. Tuhanmu tadi siapa kau bilang? Tuhanmu. Sekarang begini, gini aja kan, ganti-gantian aja kita. Banyak-banyak congceng ya kan. Juan. Memalukan ya. Juan. Kau bilang aku kau apa? Nggak usah dengerin itu si Raja Padoha itu. Nah, itu Raja ada Padoha. juga di Nora Ritonang itu dia ikut live tuh. Weh, Raja Doa. Percuma Dengar aja ini itu, ya. Satu-satu kita ngomong ya, biar sportif ya. Oke, izin Kau dengar ini ya, Raja. Kau jawab dulu pertanyaanku ya. Buka kameranya. Raja Padoha. Apa pertanyaanmu? Apa? Kau bilang tadi kau mantan malaikat. Sejak kapan manusia menjadi malaikat? Coba Apalagi tunjuk Tuhan. mana, di Injil mana, di kitab mana, di ayat mana? Coba. Ada ku bilang tadi ada dalilnya itu dongok. Memang si dongok. Di mana dalilnya itu? Kasih tunjuk. Coba.
Si Dongo ini. Udah. Pernah Saya nggak jawab ya teman-teman, nggak bisa jawab. Jadi, pernah nggak kau sekolah? Dalilnya itu di mana? Memang si Dongo nya kau memang. Nah, nggak bisa jawab dia teman-teman. Begitulah orang yang kurang belajar. Oh, cuma itu pertanyaanmu. Iya, tolong jelaskan aja. Efesus 5 nomor 1, orang Kristen itu disebut sebagai anak-anak Theos. Sama seperti malaikat juga disebut anak-anak Yang Theos. saya pertanyakan, sejak kapan malaikat menjadi manusia? Kamu kan malaikat, mantan malaikat kan? Itulah Dongomu. Kenapa Tuhanmu satu kau bilang, tapi cuma anak si Maria lah Tuhanmu. Dongo kali kau sendiri yang mengatakan tadi. Dongo Memang anak Maria lah Tuhan yang diutuskan oleh Allah, yang turun ke bumi mengajarkan kebaikan. Kenapa dia turun ke bumi menjadi manusia? Karena supaya kita dapat mengenal wajahnya. Paham sampai situ? Memang si Dongonya ini. Oh, si Dongo. Anda yang salah. Kok sama kau? Siapa menduduk? Berarti ini malaikat amal-amal ini. Dongo. Mau mengajari kau ajari malaikatmu Dongo. Malaikat ku ajari. Sekarang pertanyaan saya begini. Tolong dijawab. Kau bilang Sejak Tuhan. kapan malaikat menjadi manusia? Kutanya dulu kau, aku ini berapa aku ini? Satu kan? Pertanyaanku aja dulu dijawab. Sejak kapan malaikat menjadi manusia? Dan sejak kapan ada mantan malaikat? Coba jelaskan di mana. Aku. Iya, di mana letaknya adanya itu? Di Injil mana? Aku Dongo, aku Di kitab ini. mana? Aku ini mengatakan tadi aku orangnya. Berarti malaikat. ngada-ngada lah orangnya ya. Mengada-ngada gitu. Kalau nggak percaya kau nggak usah Dongo kali kau. Besok aku lah. Berarti real ya, dia mengada-ngada ya. Real dia Iya. mengada-ngada. Bilanglah besok aku Tuhanmu ya. Ngapain aku bilang dirimu Tuanku? Kan sudah aku bilang, Tuanku adalah Yesus Kristus. Dongok loh. Memang si Dongok. Kan sudah ku bilang di mana letaknya, di mana adanya perkataan bahwa malaikat aku menjadi Tuhanmu, ya. manusia. Besok aku Tuhanmu ya. Gak ada ilmu. Kok jadi kau nggak bisa jadi Tuhan karena kau goblok. Kalau mau kau Kamu sendiri aja sanggup menjelekkan agamamu, apalagi jadi Tuhan. Bisa-bisa nanti masuk lubang panas tanah. kan tadi masa kau bilang Tuhanmu anak si Maria. Memang aneh pula dong. Jadi seperti ini. Tuhan itu tidak diperankan. Dongok lah kau di dunia. Kristen dongoknya kau itu. Tuhan tidak diperanakan, tetapi karena utusan Allah, Maria lah yang mengandung dia. Tuhan bukan diperanakan. Berarti lu Tuhan katanya. Maria memang. Tidak ada dikatakan Tuhan itu Grab ini orang diperanakan. Islam, Mr. Crab. Memang Yes, aku Islam, tapi menghormati. Mau ngapain di sini, Balau? Raja Podo. Islam kok naik. Apalah oten-oten ini nggak waras ya. Kalau diskusi sama orang ini memang harus membutuhkan perame minimal 2 papan, 3 papan gitulah. Yang cocok itu dirimu minum Paramex supaya meredah. Tanya dulu kau bilang tadi Tuhanmu satu. Siapa Tuhanmu Tuhan yang belum satu. Tuhan Siapa? Yesus Kristus. Tuhan Ah. Yesus Kristus. Ya udah. Berarti Bapak bukan Tuhan. Ya, kan sudah kujelaskan sebutan Iya, Bapak Bapak Tuhan. itu Si Dongo. nggak nyambung. Inilah perkataan yang diulek-ulek. Itu aja. Makanya belum lulus kau. Pelajaran SD pun Kan sudah kukatakan sebutan Bapa itu adalah buat Tuhan Yesus. Kalau kita menyebut Bapa itu berarti kan dia sudah gimana ya? Bisa dibilang kayak sudah kekal seperti itu. ya kekal.
Apa yang kekal? Mana kekal Tuhanmu itu? Belajarlah dulu kamu ya. Hanya dia, kau bilang anak Maria Tuhanmu. Berarti si Maria memanggil Tuhannya itu manggil anak. Ya memang mama dia lah Maria, karena Maria yang mengandung dia. Kok cuma? Jadi siapa yang mengandung dia? Siapa? Maria Tuhannya Ya siapa? Tuhan dia ya Allah. Hah? Allah tadi Yesus Tuhanmu, berarti beda Tuhanmu, beda Tuhan si Maria. Itu kan Jadi- Tuhanku. Kenapa disebut Yesus Tuhan? Karena cuma dialah yang sanggup mempertahankan diri. Bodoh kali kau. Loh, kau yang bodoh. Bang, cuci dulu otakmu pakai blender sana sikat kawat. Kok bodoh kali? Kau mengatakan tadi Tuhanmu Yesus. Tanya Tuhan si Maria siapa? Bapak, Sekarang begini, Sekarang begini jawab dulu. satu-satu dulu kita jawab ya, satu-satu ya, biar konsen kita, ya kan. Sekarang Jawab begini, dulu. apanya yang mau dijawab? Tadi kan Tuhanmu Yesus. Ya, Tanya dulu Tuhan si Maria siapa? Tuhan si Maria. Ya. Kalau Tuhannya itu belum tahu lah, belum, masih jauh kali ilmu kita udah kesana. Kan? Sekarang kita pembahasan mana? Tapi Tuhan. Kalau ke situ ilmuku belum mempelajari sampai situ. Belum dongok. Nanti tanya aja sama Edis TV. Nah itu baru cocok kau tanya. Mandi lumpur lah kau. Itulah aduh. Karena aku mengajarkan kasihnya, kasih. Berarti Mana mantan malaikat juga nih. dia di sila Tuhanmu besok. Dongok. Sekarang Tuhanmu siapanya? Udah ku bilang tadi tiga. Tuhanku. Berarti kau nggak Kristen kau. Si dongok ini. Kau sendiri. Kenapa kau mencari tahu Kristen di sini? Justru kau Cari yang tahulah di dalam berbohong. dirimu sendiri dan di kitabmu sendiri. Mau ku pastikan bahwa Bohong aku. itu. Hah? Kutanya dulu kau. Tadi kau membilang Jadi satu tiga Tuhanmu. Kan kau tadi Satu Tuhanku. mengatakan Tunjukkan Injilnya. yang Iya, dongok. tunjukkan Injilnya kalau memang tiga. Buka kameramu, buka kameramu. Tunjukkan di Alkitab itu. Tunjukkan. Bapak, apakah enggak Tuhan? Tunjukkan. Kutanya kau. Hei, dongok, dengar dulu. Iya, Bapak, tunjukkan Injilnya. dengar dulu. Tunjukkan di kitab Injilnya. Yang dongok ini. Dengarkan dulu. Iya, Bapak. tadi udah kudengar. Tadi udah kudengar. Sendiri nanti mengatakan itu. Dengar. Bapak, apakah Tuhan? Hei, Bapak ya Bapak. iya, apakah Tuhan Bapak itu? Ya Tuhan. Tuhan Bapak itu. Anak Bapak Yesus. apakah Tuhan? Yesus apa Anak ya anak. Ya Yesus ya Yesus Tuhan. dua. Dongoknya ini. Anak itu siapa? Siapa anak itu? Kok Tanya dulu. dua? Yesus itu memang Tuhan. Sebutan Bapak itu kan untuk Yesus. Kok jadi Dengar dua? Dengar dulu, waktu kau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di situ tiga pribadi. Kenapa enggak pernah Iya. percaya kau anak itu Yesus? Kan dengar ya, saya jelaskan ya. Di pembaptisan tidak ada dikatakan dalam nama, nggak ada dibilang gitu. Bapa Roh Kudus, malaikat nggak ada. Yang dibilang situ, itu yang dikatakan nggak ada. Bapa Putra, Bapa Roh Kudus, nggak ada dikatakan seperti itu. Dong, Nggak baca dikatakan. Matius 2 ayat 17 itu. Pernah aja kau baca? Bukalah di situ. Dari kameramu lah dulu buka. Tunjukkanlah, kamu kan seorang mantan malaikat kan? Memang diajari kau ngotot terus. Iya, tunjukkanlah dari situ. Biar ku ajari kau, tapi Enggak, tunjukkan aja, buka kameramu, tunjukkan dari situ. Aku nggak bisa on cam soalnya. Tunjukkanlah dari situ. Mandi Kalau lumpur memang lah kau. real ya. Kan? Nggak bisa jawab. Open cam pun nggak mampu kau. Dongok, bujang. Mana lah diskusi sama kau dongokmu pun.
Kamu itu terlalu bodoh. Patutlah kau dipecat kau dari malaikat kau. Abal-abalnya pula pikiranmu. Emang dongo ini bang Juma ini harus aku Hapus itu, mau hapus dulu tatum itu besok ya, hapus tatum itu ya, tatumu. Sakit mata aku melihat. Abal-abalnya kau rupanya. pendeta lah naik pendeta dulu. Masuk pendeta. Pertanyaannya kita berdua. Bang kau dongo. Pendeta larinya. Mandi lumpur lah nanti kau dulu biar sadar kau. Loh, udah ku bilang di mana letaknya, di Bible mana, di ayat mana. Ada yang kau katakan itu 3 Tuhan. Gak kau kasih tunjuk dari kameramu. Kasih tunjuk lah, biar real. Kasih lihat orang-orang ini. Orang-orang ini kan gak Kristen semua ini yang nonton ini, biar nampak. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. 3. Ada 3. 3. Nah. Ya ada 3. Udah dibilang 3 Ada di 3. sini. Iya. Bersaksi kan? Bersaksi. Nggak dibilang Papa yang bersaksi, nggak ada ya. Bersaksi hanya 3. Yang dongol ini Memang 3. Tuhan kau 3. Iya, nggak ada dibilang Bapak kan? Bapak apa tadi yang Bapak bilang tadi itu? Bapa, Putra, Roh. Ada 3. Iya kan Bapak kan? Nggak ada dibilang Bapak Putra, Bapak Roh, nggak ada kan? Memang cuma anak. Ya. Ada 3. Itu dia. Nggak Kenapa ada dibilang Bapak disembunyikan? Putra, Bapak Roh Kudus, nggak ada. Apa saja itu Tuhannya? Baca lah Matius ada 3. 2 ayat 17. Bapak tetap satu. Bapa 1, Yesus 1, Roh Kudus 1. Berapa semuanya? Sebutan Bapa adalah untuk Yesus. Kalau sebutan Bapa ini kan seperti gimana ya? Kau ini kalau Kita saudara kalau Padoha ini mantan malaikat, kalau saudara Sekarang mantan orang begini. waras. Sekarang gini Raja, kau manggil sama bapakmu apa? Bapak kan? Bapak apa nama bapakmu? Nama bapakmu bapak apa? Diam Panggil aja dulu, nama Bang. bapakmu. Biar ku jelaskan sama kau. Waktu Tuhan Yesus disalib yang Tunggu. sama Bapa. Tunggu dulu, aku dulu ngomong. Tadi kau ngomong. Kita dulu kau. Tunggu dulu, satu-satu kita pecahkan dulu permasalahannya. Pelan. Tahu kau waktu Yesus disalib dia berdoa sama siapa? Aku tanya dulu kau. Tunggu dulu, kau jelaskan ya. Tunggu dulu ku jelaskan. Kenapa sama bapakmu? Manggil bapak kan? Kenapa nggak kau sebut aja nama dia? Jadi apa gunanya sebutan bapak itu? Tidak jujur Bapak itu kan saudara karena- Juan, tidak usah berdebat Juan. Ini saja, saya ingin membuktikan dia Raja Padoha itu, suruh dia pengakuan iman rasuli, benar tidak kau Kristen? Ya. Itu saja, saya tidak mau berdebat. Iya, betul. Ya, itu pengakuan iman Ya. Kristen. Di Kalau kau baca memang sama. Kristen, Dengar itu saja dulu. permintaanku. Saya tidak mau Dulu berdebat. kau. Tidak. Dulu kau. Biar ku Pengakuan iman rasuli. iya bahasa Gimana? ku bikin. Cepat. Au porsea Memang di kau- Jehovah. Idu ama memang kau Kristen. Aku dosan. Natu mo palangit do tano. Au porsea. Bukan itu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi. Itu bahasa Batak dongok. Udah. Tidak pakai Gini bahasa aja. Batak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita kan di sini bahasa persatuan. Dengar Bahasa dulu. persatuan, bahasa Indonesia. Diam dulu kau. Saya tidak mau berbantah, tidak berbantah saya dengan apa-apa. Cuma saya ingin membuktikan Raja Padoha ini Kenapa kau mengaku menyamar bahasa atau aku? gimana ya. Dia Coba menyamar ulangi. ini. Pengakuan iman rasuli. Pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aku percaya. Au porsea. Terus, aku percaya. Au porsea. Terus, Di terus. Jehovah. Ya. Ido ama pargogo. Naso hati do. Jangan pakai bahasa Batak, pakai bahasa persatuan Bujang, Indonesia. Batak Kita dua nggak bujang. ngerti itu. Ye bujang. Batak dua dongok. Tunggu. Awak beratur bahasa aku bujang inam. Kak, bentar ya kak. Kau bagus kau ngomong Raja Padaho. Kau bagus ngomong. Kau Saya nggak mau berdebat masalah Tuhan. Kenapa kau Itu cuma masalahkan saya ingin bahasa membuktikan bujang? Raja Padoha ini menyamar atau gimana ya? Masa mempermalukan agamanya sendiri? ini menyamar dia Dosa nih. kau. Tuhan Yesus kutuk kau. Nggak selamat kau. Kau bersekutu kau. Kau kira menghujat Roh Kudus, menghujat
Kudus itu tidak main-main. Nanti aja. Kenapa enggak percaya kau sama bahasaku? Roh Kudus itu hidup. Dongok. Pakai bahasa Persatuan Indonesia, saya nggak ngerti kan, makanya saya uji kau. Kalau memang kau mau Kristen, Aku nggak paham bahasa Indonesia mengatakan itu, Dongok. berarti Karena kau bukan dongok. Kristen. Bukan, menyamar saja. Menyamar Nggak lah ada kau. ceritanya Kristen Tulen mau mempermalukan agamanya sendiri. Iya Gitu. betul. Biar mengerti kau, Dongok. Dulu aku Kau yang goblok. Dengar dulu aku ngomong. Dulu aku itu. tidak ada yang mengenal aku lagi rum Muslim, Dongok. Aku penghujat dulu, penghujat mati-matian aku. Udah, Kau dengar kan? gini aja, Raja Padoha. Sekarang kita berbalik dengan sebutan Bapak tadi ya. Kau dengar dulu, kau jangan bawa emosi. Raja Kita ini Padoha saling jelaskan. menghujat Roh Kudus tidak main-main, saudara. Jangan kau permainkan menghujat Roh Bukan Kudus. mengerti ini, aku dulu penghujat Muslim aku dulu. Jadi kau sekarang penghujat Kristen, gitu? Bukan. Limplang. Justru aku tahu dalam pengertian Tuhan itu. Jangan menjadi kambing domba. Aku aja. Diam Aku dulu musuh punya kalian suami itu Muslim. satu-satu, Aku Dongok. Kristen, tapi saya saling menghargai. Agamamu, agamaku. Itu prinsip saya. Tapi gini ya. Apa kau naik? Jangan menghina. Semua agama sama. Diakui negara 5 agama. Muncungmu 2, kayak mana itu? Dongok kali kau. Pantas. Sekarang gini, kau dengarkan aku aja Raja Padoha. Mana dulu pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli dulu yang bahasa Indonesianya supaya kita ngerti. Bujang kau permasalahkan bahasa. Si bujang kau. Ya iyalah, ini roomnya Bang Suma kan pakai bahasa Indonesia, tidak ada pakai Iya, bahasa daerah. supaya mengerti. Iyalah, nggak adil dong. Sepakat ya penontonnya. Ya, cepat bahasa Indonesia, pengakuan iman rasuli. Ya. Aku percaya kepada saya saja Kristen Tulen, saya nggak baca itu pengakuan di otak, itu pengakuan iman rasuli. Tahu kau bujang inam? Donatnya weh. Bujang inam, tahu nggak kau bujang inam? Bujang inam, tahu nggak kau? Bahasa kau bagus kau Raja. Tahu nggak kau bahasa bujang inam? Tapi bahasa kamu kuekin. Aku aja kalau pakai bahasaku bisa kau kasih bahasa jelek kau, tapi saya tidak kayak gitu. Saya maunya bahasa persatuan. Kakak ini bagus pertanyaannya. Jadi kau jawab harus bagus. Kau laki-laki kan? Iya. Kau laki-laki Berarti dia pakai rok itu. Publik ini yang lihat ya, publik ya. Kamu Publik ini jangan semua bahasa seperti itu. Indonesia, bukan bahasa apa. Kamu Aku pun aja kau ateis. Nggak ada pakai Tuhan. bahasa itulah persatuan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bau pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam dunia. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang pada hari untuk tinggal kini orang yang bisa mati. Aku percaya kepada Allah Bapa. Hanya Engkau Tuhan Yesus memberkati saudara kami Raja Padoha. Semoga Tuhan hatinya terbuka. Dalam nama Yesus sembuhkan. Memang kau sedikit lagi itu. Yesus putus sampai Roh hidup. Kudus bakal memberitahu Hujat kau. Roh Kudus tidak gampang saya. Kau yang Ya, kamu telah membuang air liur kamu. Kamu akan menjilatnya sendiri di saat penghakiman. Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus akan berikan nasihat Raja padamu. Padoha. Tuhan Yesus Menghujat Roh Kudus berikan tidak main-main saya. berikan nanti Berinding orang. cobaan kepadamu. Udah ku bilang tadi Tuhanku 3, Tuhan Yesus, Ya Bapa. ada cuma ceritanya kau itu cerita Tuhan 3. Tunggu kak. Kau itu cuma menyembah di gua. Kak ini, aku dulu yang ngomongnya kak ya. Satu aja nih permintaan. Jangan kau Kau menghujat. jawab ini ya Raja Padoha ya. Kau jawab ini. Kenapa? Kau dengar, kau jawab ini.
sebutan bapak itu apa sih artinya tadi? Kan itu tadi perjawaban kan, Tuhan atau enggak? Kutanya kau, ngapain kau manggil bapak sama bapakmu? Panggil aja nama bapakmu. Berarti Tidak nggak gunai pernah bapak kau itu. berdoa Berarti bapakmu itu Tuhan. Bapakmu Tuhan ya, yang kau sebut bapak Menyamar itu dia Tuhan. ini menyamar, bukan Kristen betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi loh, kan sudah aku bilang, sebutan bapak adalah sebutan yang kekal. Juan, nggak ada ceritanya kalau dia Kristen tulen mau mempermalukan agama sendiri. Kau punya orang tua, seandainya orang tuamu sejelek-jelek apapun orang tuamu, kesalahan apapun orang tuamu, kau bela. Tuhannya kau di sini. Itu Siapa suruh kau logikanya. naik ke sini? Kau mempermalukan Tuhanmu di sini kau. Dongok. Kau Raja Padoha. Apa kau di sini Kau naik? tolong jawab aja pertanyaanku ini ya, omonganku. Kenapa kau sebut bapak sama bapakmu aja? Bukan nanya ini, apakah enggak kau berdoa Bapa kami yang di sorga? Ya, arti bapak itu apa? Arti bapak itu kan untuk Kenapa kau berdoa yang ada kekal, yang bagus. Arti bapak, bukan karena bapak jadi Tuhan. Bodoh. Emangnya Bapak itu bukan Tuhan? Kalau memang saya tidak pakai masalah apa. Memang si bujang nanya ya Saya kau. cuma ingin membuktikan Raja Padua ini Kristen benar atau cuma menyamar, itu saja. Bapak Raja Padua. kami dulu. Doa Bapak kami, Raja Padua. Jangan fitnah kau. Kalau kau bilang nanti lonteng, ke mana kau? Mulutmu, bacot Itulah kau. mulutmu kau bilang aku enggak Kristen. Iya, Bapak kami dulu. Itu Bapak kami dulu, nggak tahu kan pengakuan iman rasuli. Nah, kami saja yang gampang-gampang. kau Coba. Coba kau- Bapak kami, saya tidak berdebat di sini, tidak. Saya cuma ingin membuktikan Raja Padoha ini menyamar atau bagaimana. Doa Bapak kami aja dulu. Kan tadi dengan bahasaku malah kau Doa Bapak kami dulu. Doa Bapak kami dulu. Kan bahasa. Iya iyalah, ini room persatuan kok. Yang Masa kau dimaksud pakai bahasa kakak Inggris? ini supaya penonton yang di bawah yang tidak mengerti bahasamu, bahasa daerahmu sekalipun, biar mengertinya mereka paham. Kau makanya disuruh bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris di sini. Di sini bahasa persatuan di roomnya Bang Suma. Coba. Bapak kami saja. Seterusnya sampai amin. Saya dengar dulu. jadi Mau keluar benar nanti, Mak. menyamar atau apa? Bujangnya Coba nama Bapak Raja saja. Padoha. Bapak kami. Apakah Coba Bapak kami saja dulu. nyamar? Gampang. Itu saja. Kau Raja Padoha, pengecut kau Raja Padoha. Memang si bujang Bajingan kau. Kayak gitulah kalian. Kayak gitulah otak-otak oten-oten ini. Kalau Otakmu lah otak kayak kalau gitu. jujur kawannya malah Sudah dibilang kupertanyakan. malah Kan kau dibilang permasalahkan tadi sebutan bapak. Gini lah Sebutan cengnya. bapak. Bapak itu adalah Saya sebutan tidak mau untuk berdebat Tuhan. soal bapak atau apa, tidak. Bukan Saya ingin karena sebutan bapak itu jadi Tuhan. Jadi kau nggak usah nyebut bapak itu bapak sama aja lah. kita Jadi bapakmu Tuhan. Kau sebut bapakmu itu bapak. Jadi bapakmu Tuhan. Bapak kami dulu. Ya, Bodoh kau. Bapak kami dulu. Open cam dulu kau. Kami yang Bisa kalau surga. kau sama aku. Open cam dulu Mas kau. muda. Untungmu itu yang dua itu. Open cam dulu kau. Aduh. Aduh. Kau kan mentret kau kan mentret. Mentret. Mentret dia. Mentret. Jadi kau sebut, oh berarti bapakmu Tuhan ya? Karena kau panggil bapakmu kan bapak kan? Bapakmu Tuhan. Oh, berarti Bapaknya Tuhan, woi. Bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan. Muslim harus menghujat. Berarti harus menghujat kita baru Kristen namanya. Tuhan Bukan menghujat, kau tahu yang menghujat. Bujang. menyamar atau gimana? Sebutkan satu perkataanku bahwasanya kalau aku itu menghujat. Sebutkan kesalahanku ataupun omonganku yang menghujat. Kalau memang aku itu menghujat. Kalau Apanya omongan tujuan ada yang kita menghujat, di sini, woi? aku potong leher pin satu, grill, di malam. Anjing, bukan Inam babi. Jadi kita jumpa di mana kita jumpa babi, bukan Inam. Ayo, di mana kita jumpa? Babi kau di mana anjing? Di mana kita jumpa? Open cam dulu kau anjing, babi. Di Irak, jumpa di Irak. Di mana kita jumpa? Bahasanya yang sopan, bahasanya yang sopan. Itu suruh di sini ku jejak batang lehernya itu anjing. Wih, Memang anjingnya kau. Bahasanya etika, pakai etika bahasa itu. ayo. Jumpa di mana kita mau? Di Medan kita jumpa yuk. Di Medan kita.
Di Medan ya kau? Di mana? Di mana? Anjing. Babi. Babi ya kau? Ada sopan kan Padoma, Raja Padoma, Sinaga. Yang baik, jangan bahasa-bahasa kotor bang. Kalau di sini, Raja Padoma. Apa kau di sini sosok suci kau anjing? Raja Padoma, izin Raja Padoma. Talak kita doa. Dengar dulu. Bisa kan? Nah, ini mau diskusi apa mau berantem kalian ini sekarang? Kalahkan bahasa Batak. Padoma, izin dulu aku. Batak jaga kau Batak. Batak Ya, kau Batak Batak. pohan dong, pohan. Aku pohan, semenjunta dong. Ubah hula-hula itu horas mah. Horas. Nah, gitu, Jangan berantem dulu kali ya. Jangan berantem. Maksudnya gini. Saudara-saudaraku. Ini dipermasalahkan dengan bahasa. Justru aku paham selama ini kami mengatakan bahasa Batak, au porsea. Apa enggak betul itu? Au porsea di bata Jehovah. Ido ama pargogo. Memang dipermasalahkan bahasa Batak karena kakak itu tidak mengerti. Diam dulu kau anjing. Paham ya kau. Naga. Sondok. Baik. Oke. Teruskan Raja Padoma. Bataknya ini sinaga ini bucanginannya memang ini. Masa enggak ngerti kau? Aku mengerti, kakak ini yang tidak mengerti, makanya kakak ini ku wakili. Aku kalau di Botoho mapiga putus kung dijual mabucanginam. Udah berapa orang kau bunuh orang? Banyak, enggak Berapa kali kau masuk penjara? LP mana aja kau? Curah gila. LP mana yang udah kau jalani? Tahu aku semua LP. Lapas Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Sedangkan dokter Medan. udah dikeluarkan curah gila. Di mana udah kau jalani? Jangan kau Aduh, mau ku tunjukkan surat aku masuk walaupun penjara. borok lehermu itu enggak Mau ku tunjukkan. aku bujanginam adanya surat gilaku. Mau kau gila setengah gila kau. Kalau Mimi kalau emang kau gila. Anjingnya kau. Takut saya mati. Hidup hanya Naga ini malam. Naga, sotik. Raja Padoma. Nah, bahasa Indonesia lah kau sampaikan, Bah. Janganlah bahasa Batak. Mana mengerti orang ini, Bah? Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan di roomnya Bang Suma, bukan bahasa Inggris. Ayo Juma, gimana tuh teos orang itu Juma? Ibaratnya kalau enggak Kristen laku, apa kau urus aku bucanginam? Kau itu udahlah. Nanti ngopi kita di warkop sini. Masalah karena itu. Melumpal tak Raja Padoma mati dulu Kalau kubawalah dulu sesuai dengan narasi. Tidak ada permasalahan kalau nonton sepakat. Lalu gimana? jangan ngaku-ngaku padahal nyamar. Iya, jujur aja. Kita bukan debat, tapi saling mengasih tahu. Babi kau. Ini udah 10 kali ku bilang Kristen dia nih. Iya, masalahnya logikanya ini loh Bang. Ini logikanya saja. Sejelek-jeleknya orang tua kau, seburuk-buruknya orang tua kau, pastilah kau bela orang tuamu. Mulutmu aja yang bikin aku emosi. Kalau kau tadi banyak merokok itu tadi karena pelanggaran. Udah baik aku sama kau. Karena kalau itu agama harga mati loh Bang Raja. Samanya kau mulutmu pun itu berbeda. Kalau memang kalian teman-teman bahasanya si Raja Padoha ini tidak lonte kau memang. Enggak salah aku lagi lonte entah dimaki-makinya ya kalian penonton nggak tahu kita karena bahasanya berbeda dengan bahasa. Memang bagusnya dia menggunakan bahasa daerah itu. Kau Kristen yang baik, enggak merocok ada orangnya. Kau dengarkannya aku ngasih alasan gini, kau percayanya sama perkataanku kau tadi. Kalau baik kau buncungmu itu anjing. Nah itulah. Memang udah parah. Udah Thailand. Hatiku. Masa dengar dulu biar ku ceritakan kayak gini. Janganlah fitnah, janganlah menyamar. Udah alasanmu sampai kau menghina, sampai kau membicarakan masalah. Kau yang menyokong. Sakit hati. Apa kali kau tadi memaksa.
Apa enggak emosi aku? Aku udah error aku ini. Nah, kan Aku kalau saya bilang tadi, aku orang gila Sudah lobet, nggak dicas lagi ya. Ya kau baby kau. Berkosa dong. Pernah dicas lobet kali ya. Anjing kau. udah nontonnya kawan-kawan. Pak Doma, Itulah ya. Bang Naga, Ibu Egi. Ibu Egi. Kita mau baku bantah dengan dia, kita Gini tambah ya, gila. Pohan. Tumbung. Dengar dulu lonte. Nah, telah. Inilah omongan dia. boleh gitu. Inilah penonton yang tidak disukai. Memang dia yang memancing, dia jadi lonte. Memang ternyata Kalau lontenya dia. kau punya Tuhan, Ternyata terbukti kalau tidak lonte tadi ini enggak kayak gitu udah garang tua, mau dilawan diladeni nggak enak ya kan? Udah nampak buahnya. Kayak gini. Pohon Betul, nampak Bapak dari anak buahnya. bagus omongannya. Berarti sama mantan kan. malaikat. Aku wajar. Aku udah rusak otakku. Dia masih kalau betul kau tadi waras, enggak kayak gitu menyotok kau anjing. Oh, berarti nggak waras ya. Berarti Berarti nggak usah sama-sama. respon. Kita tambah gila jadinya. Kita Ya udah memang tahu kau kok. juga ikutnya kau gila. Kau ikut-ikuti gilaku. Sekarang Kau memang sosok munafiknya kau lonte. jaga omonganmu ya Raja Pohan. Kau sudah tua. Raja. Harganya di sini yang ngepung. Atur aku di sini. Harganya di sini ngepung-ngepung. Tepung itu, Pung Rahti itu, senyum. Tapi kayak gitulah curiga otak kalian. Kalau baik Kristen itu sama Muslim. Oh, enggak Kristen itu. Kenapa baik dia sama Muslim? Memang dongoknya otak kalian. Sanggupnya kau mengkaji Tuhan kau. Gigi dia, gigi. Emang ini komal apa ini? Memang kayak komal rawa-rawa lah kau anjing. Bang Zuma guru, sabar ya Bang Zuma. Ini agak ketat ini Bang, agak berat. Nah, Bang susah ini. Dahos, izinnya Bang Daya, memang agak gini. Kalau Teos. kalau Ala itu beda gimana? kalau berdampingan kita, iya udah putus denganmu itu kubikin, iya putus asli. Teos itu dewa, beda itu cuma. Sabar bang, sabar. Palak-palak. Saudara Raja Paduhan itu. Nah, datang saudara Sinaga bilang satu. Nah, ribut lah orang ini. Mana yang betul? Jadi ku tanya dulu Masing-masing punya kepada Bang Pohan, Pak Kenapa Rati, kau apakah berkeberatan Tuhan tiga? naga? Kalau Tuhanku tiga, yang minta 100 pun. Kenapa Berarti kau memang bercampur nama ini setan bah. Anjingnya kau. Nama gereja dia. Campur ini dengan Apa setan. kau keberatan? Walaupun ku bilang Tuhanku 100. Emangnya kau Keberatan saya karena kau mengatakan kau itu Kristen. Saya Iya, keberatan. nggak usah Saya digubring aja biar dia bilang Tuhan yang 100 ya mau-maunya Saya dia aja. keberatan. Yang penting kita orang waras, kita diam aja. Tiga kodrat satu pribadi. kalau satu Tuhanmu, mualaf aja lah kau. Apa bedanya sama Muslim? Mualaflah kau besok. Samanya kita di dunia ini, satu tujuan, satu ciptaan. Sudah berbeda cara, berbeda cara. Kau dan aku. Kau nggak usah menjadi kambing domba hitam. So ku pangkas nanti Tuhan kau. itu satu, Tuhan itu satu, apa Doha. Tuhan yang mana satu? Kau kalau memang mau mengadu domba, benar itu kau satu. domba aja. Kami kalau bisa saling toleransi. Tanya dulu Tiga kau. kodrat. Kalau tiga satu kodrat, Tuhan satu itu, pribadi. kalau satu Tuhan itu, kutanya dulu Pak. Kalau satu Tuhan itu berarti Tuhan Hindu, Tuhan Iyalah, kau kan berteman dengan Tuhan Begu Tuhan Ganjang. Muslim, Tuhan Kristen, apakah sama itu? Tanya dulu kalian. Hah? Nih, samanya kita Kita berdebat kalau satu Tuhan itu. kita semua ini sama. Tuhan itu Hindu. Paham kan? Apa Hindu itu bukan agama? Kutanya dulu kau. Kan sudah ku bilang,
Kalau sudah ku bilang kita ini semua satu ciptaan, berarti kan satu Tuhan awal mulanya. Memang satunya Tuhan yang menciptakan langit dan tema bumi. ko Raja Padoha na berteman do begu ganjang do rao. Beben. Cuma kita bahas cuma kesan itu. Bermasalah kau bahasa Batak, anjingnya kau. Dah dong permasalah bahasa Batak, awalak Batak do. Bahagia do orang Batak. Oh Batak Rosani. Orang di bawah koison suku dah. Halo semuanya. Jangan kau bawa suku di sini. Kita cerita tentang agama di sini ya. Jangan pernah kau pecahkan suku. Kocik peso tigor dong nanti. Jangan kau ceritakan tentang suku di sini ya. Raja Padoha. Habis orang dibuat. Halo Bang Juma. Don lontion nang Batak kon kini lontion. Bang Juma. Iya. Ay pada ya musuh. Kenapa lu tahu ini semua ini? Orang ada ribut 3 Tuhan, ada yang bilang 1 Tuhan, marahlah dia. Jadi sengonondo Raja Nami pernah Iya. di dokonon to lu Tuhanna. Masing-masing punya dalil. Batu Raja Padoha. Iya. Kata kasamu jo. Kalian bisa menyaksikan itu bang, mempertahankan itu kan Tuhan itu. Saudara Raja Padoha ini juga tidak bisa dibiarkan karena mengganggu kekristenan kalau dibiarkan Tuhan 3 kata dia kan gitu. Nah sementara itu dia juga ngotot. Gini lanjutkan. Halo lanjutkan. Gini lanjutkan. Halo lanjutkan. Ya, lanjut. Tenangkan pikiran, tarik napas dulu, Jadi gini, jangan nanti gara-gara 3 Tuhannya ada yang 1, jadi kita yang ribut. Gak boleh gitu. Pokoknya kalau 3 Tuhannya iya kan aja. Kalau 1 Tuhannya iya kan aja. Kenapa? Dari dokon ibana mantan malaikat ibana. Kalaupun kita nanti berjuang, ya kan? sudah gila. Bukan ada kita malu. Sorry Pak Rati. Bapak yang Kadang-kadang kurang pengalaman kita terima. Yang lebih sudah pengalaman. gila. Kita kasih keterangan aja. Kalau 3 siapa aja lah itu, kan kayak gitu kan? Kayak gini lah Pak. Pak tua. Begini, kalian Kristen yang 3 ini yang di bawah. Iya. Nah, bahwa betul Tuhan kalian yang 1. Tanya dulu, siapa yang 1 itu? Dan Yesus. Surat gila pun udah ada, nggak mungkin ku jawab. Surat gila maunya udah ada, ngapain dijawab kau? Berarti kalau Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi kayak gitu. Itu kau bilang sudah gilamu udah ada. Kau nggak ditangkap. Bagaimana kami berdebat sama kau? Kalau sudah gilamu ada, surat merahmu. Diam dulu kau sangkuri. Nah, gini, sudah gila. Jangan sudah gila. Aduh. Ya lanjut Raja Padoha. Lanjut Raja Padoha. Ini pernyataan kita biar clear. Kalau tahu kalian nanti nggak bisa dibantah, ya betul. Kayak gini. Apakah kalian merasa Tuhan yang 1 itu ibaratnya kalian mengatakan Tuhan itu adalah sang menciptakan langit dan bumi? Apakah kayak gitu? Ya iya, siapa lagi menciptakan langit dan bumi kalau nggak Tuhan? Berarti Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dari tadi iya kok. Berarti berapa agama di dunia? Ngalah. Aduh surat gila, ngalah surat merah lah si halo. Berarti cuma Tuhan Kristen lah yang menciptakan langit dan bumi kayak gitu. Berarti tidak. Gimana tidak Kristen yang menuhankan Tuhan Yesus Kristus? Dia karena
belum kenal makanya dia rancu. Tapi kalau sudah kenal baru kau kenal Tuhanmu enggak? Siapa Tuhan? Bapak yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi. Iya, kan ada keterangannya itu. Berarti semua dari Kristen, agama-agama yang lain di dunia ini berarti Tuhannya itu salah kan? Ya kau belajar dari mana kau? Belajar dari mana kok gitu kau ngomong? Pertanyaanmu tadi, pertanyaanku siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kau jangan kenakan yang lain-lain. Kita cerita di sini tentang Kristen. Jangan kau ceritakan yang lain-lain. Betulnya. Sekarang kalau kau ngomong, kamu Kristen, kamu Kristen ya kan? Harus tahu kau asalnya Yesus itu dari mana? Dari mana asal Yesus itu coba? Kenapa kalian di situ tiga kan? Dari surga kan? Sudah kembali ke surga kan? Jawab dulu. Tanya dulu Bapak. Tadi Tuhan yang satu itu siapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan. Siapa bilang? Udah gila ini, udah gila. Fix tinta merah. Dengarkan biar saya terangkan. Cara Bapak. Ya, semua kita yang di bumi Kristen ini bikin rusuh dunia ini. Dengarkan dulu. Biar makanya jangan terlalu banyak makan demo. Biar satu dulu orang bulan Kristen ini ya. Makanya disebut Bapa dengan anak, ya kan? Karena hak Bapa itu adalah hak anak. Kannya semua kepada anak haknya itu. Berarti ialah ahli waris dalam segala-galanya. Dan situlah yang membawa kita ke surga. Yesuslah yang bisa kita lihat. Allah itu tidak akan bisa kita lihat dan tidak akan bisa kita dengar suaranya. Makanya kalau dibilang Allah itu Allah Bapa itu adalah hak waris. Arti Bapa dengan Bapa itu adalah surga. Surga itulah yang dimiliki Yesus, diserahkan sama Dia. Dan pertanyaan bahwa kita di surga. Dengarkan dulu. Kalau kau baca Yohanes 14, malah menyotot. Disitulah jawabannya semua. Yohanes 14 dari 1 sampai terakhir. Guru situlah jawabannya semua. Dia akan membawa kita ke surga. Jawaban di rumah Bapakku ada tempat, banyak tempat. Sedangkan pendeta adalah celeng. Sedangkan pendeta kalau mental lu ubahin bulu song-song ini mengajar-ajar. Oke. Cuma tahu juga aku belajar dari Bibelnya bukan dari manusia. Udah ini yang saya katakan kan dari Bibel. Yang saya katakan dari Bibel kok. Iya, nggak usah katakan itu sama aku lagi. Pertanyaanku sekarang, gimana dalilnya bahwa Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Tunjukkan dulu. Di Kejadian 1 ayat 1. Ya, tunjukkan. Apa di Tuhan Yesus ada mulanya langit dan bumi? Di mana? Ngomong. Ini Kejadian 1 ayat 1. Sudah? Bacakan dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bujangi nama Raja Padua. Siapa Allah itu? Ya Allah itu tetap Tuhan Yesus juga. Karena dia kan pilihan Allah. Itu ke situ juga nih tuh. Pula kau mandi lumpur. Kalau apa udah ku jejak kau. Madu kita banyak kali ini. Allah sama dengan Tuhan itu sama gelar itu bukan menunjukkan seseorang. Siapa orangnya? Kau tahu dah sebutan Tuhan itu apa? Kau tahunya sebutan Bapa itu apa? Jangan karena sebutan Bapa itu jadi Tuhan, enggak. Memang enggak. Sebutan Bapa itu bukan jadi Tuhan, bukan. Kalau curiga nanti kalian bukan kalau Bapa itu hanya sebutan untuk sebagai paham. Tuhan itu nama atau gelar? Kutanya dulu kau. Tuhan itu sebutan untuk yang kekal.
Aduh, ya kau di situ. Nggak mungkin kau disebut Tuhan sedangkan kau pun garis merah. Dapat surat merah kau. Loak. Bukannya sama beda. Sudah ada surat merahnya, ngapain kalian lawan? Damai-damai dulu. Itu nama atau gelar? Jawab dulu. Orang gila yang naik ke Nama itu loh, nama itu Raja Nama Padoha. Tuhan. Nama. Abu Jangi nama Tuhan. Lubang ni tema di ko. Natung sa pedoro mengidam mentre banyak pam. Berarti si Tuhan nama hubanan nong guarhu. Atau umum. Si saya masih Kau pada tim mau kau buat siapa namamu? Mau kau bikin namamu si Bindo. si saya masih pada host. Raja Padoha, kalau orang Kristen semua berdoa, Bapa kami adalah Yesus Kristus yang kami sembah dalam nama Yesus. Tidak ada kami berdoa, Bapa kami dalam nama Allah. Tidak maksud. Dalam nama Yesus. Kayak gini Pak. Kalau kita beragama, itu tujuan kita kan mencari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Siapa? Siapa rupanya menciptakan langit dan bumi menurut kau? Makanya di sini belajar kita jangan pastikan dia menciptakan langit dan bumi. Memang betul Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah memang betul. Allah yang menciptakan itu. Allah memang betul. Saya akui memang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Betul. Itu Kejadian 1 ayat 1. Itu real, betul. Orang gila kalian lawan. Memang si dongoknya memang. Tadi sih Yesus. Enggak, memang Allah. Ya, memang Allah. Surat merahnya pun dari polisi. Kalian Betul itu. Emangnya yang berapanya Tuhanmu di situ? Allah, Yesus. Ayo jangan mak. Agar Tuhan, udah ku bilang itu kan Tuhanku satu. Gak ada Tuhan Allah, gak ada Tuhan Allah. Allah ya Allah. Ngaku satu kalian. Allah itu bagi kita Kristen adalah sebutan. Tuhan Allah itu sebutan bukan nama. Sama kita Kristen ya. Jangan dulu campur sama orang lain. Bilang nama Kita itu Kristen tidak bernama Allah lah kita itu. Allah itu, Tuhan Allah itu adalah atas sebutan aja. Raja Parna. Tapi namanya itu Yesus ya. Namanya Yesus. Makanya dibilang Apa diam kau di namamu yang kau berikan itu kepadamu. Namamu yang kau berikan itu kepadamu, kata Yesus. Jadi nama itu nama Yesus. Artinya kalau dia perjanjian lama itu kalau jumpa oten-oten 23.000 semua guru tumbung sudah oten-oten. ya di perjanjian lama namanya Yesus Mesia. Artinya karena budak sempat. Ini Raja udah melebihi ilmu apa ini? Padahal yang pulang dari Pengetahuan alam ini. Belajar ini sudah dikajinya ini tentang Tuhan. Berarti sudah jenius ini. Jadi profesor. Surat merah. si Raja Padoha ini dipakai di sini untuk menyesatkan ini. Sudah aku bilang tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk mengkaji Tuhan. padahal nak budak sepak teruneng usbio kejak kelayang usbio sosok aku. Kau tidak bakalan sanggup mengkaji-kaji tentang Tuhan. Paham kan? Kau hanya sekedar manusia biasa. Jadi nambah mam. Kalau tahu bisa mengkaji tentang Tuhan, ya bodohlah Tuhan. Ngapain diciptakannya kayak gitu? Kamu rahasia Tuhan. Masuk bang, Allah yang matei. Kebetulan do si manjut tahun laku. Turun majo ulah-ulah jo aso wajar sendirion kapukimak nion. Turun mau dah. Raja, babanya Mam Raja. Si Raja Padoha. Butik Raja Padoha. Mainlah kita Sherlock dari mana? Surga Raja Padoha itu. Si bujang di Padoha, si bujang di Padoha. Diam dulu kau Ratih. Kau pun banyak kali ceritamu. Bang Raja Padoha, margami. Panjaitan. Oh Panjaitan, horas. Agama abang do? Muslim, Kristen, AKBP dua AKBP. Protestan do? Protestan. Naga, agami.
Kristen lah, Kristen. Protestan dok. Protestan. Samanya kalian kok berantem? Ah, Oh, tuh lah. Nau patakas do tu ibana. Seakan-akan Pak Yon Hera profesor. Nung jagohin ilmu ni Bayon. Bucungmu do kimando konau da Kristen. Pamate sebagai pamate. Memang. Ala na ho sanggup do ho. Dolo 5 kilometer piau jaraknya kulili lu bornginonon bengganacci dah. Torah dulu ayon. Olo. Sanggup membunuh aku. Saya tidak mau mati di tangan orang berdosa. Tuhan akan tahu itu. Saya tidak mau mati di tangan orang berdosa. Itu mati di tanganku yan doh. Kau sanggup membunuh aku. Berjumpa kita. Sanggup kau bunuh aku? Kau sanggup bunuh aku? Sanggup kau? Kita Sherlock aja ya, real ya, semua kucing. 1.600 mata orang memandang real ini malam ya. Sherlock nanti Raja Padoa ya. Bawa senjatamu, mau bawa apa kau terserah, kita jumpa besok malam ya. Polisi dengar itu Pak polisi. Saya tantang dia. Ada ancaman Pak polisi. Saya tantang dia nih. Saya tantang. Ada ancaman Janganlah sampai polisi. Janganlah sampai PC, diskusi aja. Iya ini orang gila. Izin ya Bang ya, Bang Zuma. Sama orang Dia menantang saya, ingin membunuh saya. Dia polisi diskusi aja, diskusi. Pak polisi. Dia ini sudah bercampur dengan iblis. Sudah tidak ada lagi kasih Tuhan ataupun aliran Tuhan kepada dia ini. Dia ini sudah beraliran dengan iblis. Oh, so mengajari mau kocik debe mucung mi. Saya sago mengajari mau. Lubang nitiru songoko. Kenapa? Gitu. Lubang nitiru songoko coba mak. Asa botommu. Camkanlah itu di pikiranmu. Tidak ada orang bujangin inilah kan, inilah dibilang-bilangnya lah kemaluan mama awak kan. Kau ada otaknya ini. Saya ada otak nih, si bujang. Dia orang tua. Kalau dia orang tua ataupun mantan dari malaikat, setidaknya dia mengajari itu dengan bagus. Orang tua babi, kenapa kau merocok tadi mulai tadi? Kita kan menjelaskan karena kucing kau ngacak cewek ember kencang kali ngomong nggak mau satu persatu, tenang santai kalem, singkat jelas padat. Kalang anjingnya kau memang. Yang dongoknya kau tadi hanya baik-baiknya ininya anak si Maria nya Yesus. Berarti Maria Yesus enggak, Maria mengandung Yesus. Berarti kalau Maria memanggil Tuhannya memanggil anak kayak gitu. Otoni jol majo. Dan itu si Padoa. Pas mana yang canon? Buat temu josing sui bui. Pokoknya kau tadi kau katakan bahwa Yesus itu anak Maria. Berarti kalau dia jadi kau dikandung mamamu, kau enggak anak mamamu. Anak setan gitu. Kenapa kau bilang Tuhan dia? Dia kan sudah terpilih menjadi wudunya. Terpilih apa? Siapa yang memilih? Siapa yang memilih? Dia kan utusan Allah. Dia kan terpilih oleh Allah. Terpilih Allah berarti udah berapa di situ? Yang memilih. Nah, sekarang kau gini, tunggu. Sekarang gini pertanyaanku. Sekarang begitu. Dia tuh utusan Allah atau enggak? Bikin dulu. Ya, kayak mana? Dia itu utusan Allah atau tidak? Utusan Allah. Nah, udah kan? Kau akui kan? Kenapa kau bilang tadi Tuhanmu yang satu itu Yesus? Berarti kenapa enggak kau bilang utusan dia? Karena dialah yang menebus dosa manusia. Karena dialah yang sanggup di bawah pemerintahan, di bawah siksaan. Hanya dialah. Makanya dia diutus oleh Allah. Allah yang mengutus kan? Nih, tadi kan udah kujelaskan. Udah berapa di situ Tuhan? Kau pertanyakan lagi. Udah berapa di situ Tuhan? Udah ku bilang Tuhan Yesus, Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Yang mengutus dia siapa tadi? Allah.
Allah. Allah ini apa enggak Tuhan ini? Ya Allah. Iya Tuhannya Allah ini. Ya Allah. Allah itu ya Allah. Pusing aku. Tuhan itu ya Tuhan. Aduh, gimana yang bertanya sama orang ini? Apa enggak palak aku? Kalau anakku kau ibaratnya belajar di depanku, kayak mana lah? Udah babak belur aku bikin. Iya. Kalau kau jadi bapakku, udah kupoki kau mati kau. Kau udah bilang yang mengutus. Apa yang mengutus ini? Allah. Kan Allah yang mengutus Yesus Kristus. Iya, Allah. Apakah Tuhan itu? Udah benar Bang Paduhai, udah benar. Udah benar. Ngerti bahasa kurasa ini. Kan kau lucu, kau paksa aku membilangkan Allah itu Tuhan. Kan aku bilang Allah itu ya Allah. Ngapain kau kalau menyembah Dia kalau enggak Tuhan? Kita yang mencari di sini beragama ini mencari sembahlah Dia karena Dialah yang mewakili manusia karena di agama. Kau beragama, kau diciptakan agama untuk mencari siapa Tuhan. Kan? Mencari tahu siapa. Aku nggak disuruh mencari tahu siapa Tuhan. Aku ngapain kau baca-baca Bibel kau? Aku tahu Tuhan itu Tuhan Yesus. Aku nggak mencari lagi. Aku udah tahu Tuhan Yesus. Ngapain aku mencari Tuhan lagi? Makanya jangan asal ngomong. Tahu kau menjelaskan. Sekarang gini lah. Oke, gini aja lah. Pertanyakan balik aja lah. Sekarang begini aja, aku pertanyakan aja lah samamu kembali ya. Kenapa kau keberatan? Ku bilang tadi 3 Tuhanku. Ya suka-sukaku. Dari mana? Oke. Kau tadi ngomong. Kau bilang 1. Kau bilang 3 Tuhanmu kan? Dari mananya atasnya 3 Tuhan itu? Dari mana atasnya 3 Tuhan itu? Tapi enggak logika. Enggak, aku tanya dulu. Dari mana atasnya ada 3 Tuhan? Kau membuktikan tadi Yesus diutus. Yang mengutus siapa? Udah berapa di situ? Ya 1 Tuanku, Tuhan Yesus. Bapak itu? Jadi sebutan itu kan aku bilang sebutan. Yesus sebutannya anaknya anak. Iya. Bapak, anak, Roh Kudus. Ya udah. Makanya siapa Bapak ini? Bapak ini kan sebutan. Itulah dikatakan. Anak pun sebutannya memang si dongoknya ini. Kalau dulu ku bilang, kenapa? Itu Bapak itu berarti Tuhan lah bapakmu ya. Kenapa kau berdoa Bapak kami yang di sorga? Kan sudah ku bilang. Jangan bertempur. Matilah kau. Emosi ada juga lawaknya ke Bang Panjaitan ini ya. Makanya sudah ku bilang jangan bertempur. Pula kau, matilah kau. Bujangnya namamu, si Bujang. Kau sudah Bonar itu. Anggotanya itu si Bujang namanya itu, si Bujang. Kan sudah ku bilang. ulang reply. Kan sudah ku bilang. Jangan bertempur kalau tidak paham kita. Bertempur juga kau, matilah kau. Enggak, masih hidup aku. Raja Paduha Rojan. Dongok kali kau. Sekarang ku tanya lah kayak gini. 3 Tuhanmu kan? Sebetulnya gini Naga. Sebetulnya hatiku baiknya, tapi justru urat sarafku udah putus 3. Aku murah kali marah, murah kali balik kayak gitu. Makanya aku malaikat ku bilang
kalau baik kawanku itu, jangan dipancing aku ibaratnya emosi. Kalau emosi, udah berapa HP ku kulemparkan live kayak gini, mau kulemparkan HP ku itu. Janganlah, nanti nggak bisa kita bergabung lagi kawan. Makanya jangan pancing-pancing aku. Makanya siapa yang mendownload TikTok sama kau? Tanya dulu kau. Udah lari kawan-kawan. Siapa yang bertanya samamu? Kau udah mau parah. Siapa yang mendownload ke TikTok samamu? Siapa yang ngasih hotspot tadi sama si Raja Paduan? Aku kalian. Memang pun kau pun yang di-download bapak punya kau kurasa. Tengok kan dulu. Memang sebenarnya aku yang mempertanyakan siapa yang download sama dia ini. Siapa yang download sama dia ini? Siapa yang ngasih hotspot? Pusing yang mendengarkan berapa penonton 12.000. Pertanyaanku tadi nggak nyambung jawabmu itu. Tapi udah merasa kau pintar di situ. Oke, sekarang kau jelaskanlah semuanya. Karena kan kau gini. Jelaskan. Gak capek kau duduk di kereta itu kayak gitu? Coba dulu tanya aku semua dalil-dalil yang kau tahu di Bibel membantah Tuhan, ketuhanan kalau yang Maha tiga Esa. Enggak, ini udah jelas-jelas tiga Tuhanku. Bantahlah dulu. Apakah enggak betul ini Tuhan semua yang ku katakan ini? Kenapa kau bilang tiga Tuhan? Itulah Tuhanku, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tiga ini. Bantah dulu secara data. Ya. Kenapa kau bilang itu? Kenapa kau anggap itu dibagi dirimu itu Tuhan? Kenapa? Justru aku percaya. Raja Paduka. Tuhan, yang tiga pribadi itu. Nggak masuk pada tabegu. Raja Paduka. Jawab. Ya bantah dulu, aku bikin pertanyaan. Iya, kan aku bikin pertanyaannya tadi. Kenapa? Apa kenapa? Percaya. Kenapa percaya? Justru itulah percaya aku bahwa Tuhan tiga di situ. Aku dibaptis dulu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa lah kau bilang? Oke, yang kedua, kenapa lah kau bilang itu? Apa keberatanmu di situ? Iya betul aku malaikat. Iya kan ku bantah. Kan kau yang ngomong bantah. Aku betul kan malaikat aku memang. Aku yang bilang aku malaikat. Iya. Dari mana jalannya? Aku sering menolong. Karena kau sering menolong. Ya, aku panggil aku sebutannya malaikat aku. Oh, udah berapa orang yang kau tolong? Kan begini Raja Paduka. Kalaupun tiga Tuhan kan lebih banyak, kalau lebih banyak dia lebih sedaknya tiga Tuhan kita. Iya, kenapa? Justru ini yang berbohong. Aku tadi. Gini. Malah difitnah aku tadi. Bukan Kristen kau. Kenapa tiga Tuhanmu? Emangnya Islam ibaratnya Islam senang ada pernah mengatakan Islam tiga Tuhannya? Iya kan senang lah harusnya tiga Tuhan Justru kita. kalian yang ikut-ikutan, kalian Tuhan kalian satu, ikut-ikutan sama Muslim kalian. Mualaf aja lah kalian kalau Tuhan kalian satu. Iya, tiga kan lebih ramai. Kalau lebih ramai kan lebih enak. Kristen yang sejati. Beda. Justru aku tahu Tuhan itu adalah gelar. Iya. Jadi kenapa lah kau bilang kau itu malaikat? Karena kau banyak nolong orang aja, gitu. Memang dong ini. Cuma itu. Iya lah. Karena kau banyak menolong orang gitu. Jadi kau angkat dirimu itu jadi malaikat. Ini. Misalnya kalau ku bilang nanti aku Tuhan, percaya nggak kau? Gak percaya lah. Udah bodoh aku kalau percaya kau Tuhan. Kau Ya udah. Kenapa kau permasalahkan lagi dongok? Nih, kan kau bilang sama aku bantah dulu. Jadi ku bantah. Iya, udah ku jawab. Itulah jawabnya. Misalnya kau dengar dulu. Kau artinya malaikat itu sama orang ini.
Misalnya kau kalau ku bilang sama kau, Naga, aku ini Tuhan, percaya kau? ya ngapain aku percaya sama kau? Ya udah, kenapa kau bermasalahkan lagi? Udah kau jawab. Masih jawab yang bisikian. Kenapa percaya kau tadi? Gak percaya aku samamu. Kenapa kau permasalahkan? Berarti kau percaya di situ. Tapi kau yang mengatakan. Iya, misalnya lagi, jangankan malaikat, aku ini naga, Tuhan aku ini. Percaya kau? Gak percaya aku di situ. Ya udah. Cuman karena aku penasaran, kan? Kenapa kau bisa sebutkan seperti itu? Seakan-akan kau itu kayak menjelma gitu. Apakah kau mendapatkan kuasa dari Tuhan kau? Waduh, ulah. Jadi malaikat. Waduh, menurut nih tulang nuang. Tulang Simanjuntak. Jadi Naga, gini Naga. Jadi tulang Panjaitan ini dia jujur kan dia menyembah itu 3. Kalau bahasanya kan Tritunggal itu Naga kan. 3 tapi 1, Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu Naga kan. Jadi si Panjaitan ini 3 dibilangnya Tuhan. Kalau Naga kan cuma 1 kan. Naga cuma bilang Yesus Tuhan. Tapi Bang Panjaitan bilang Tuhan dia 3. Dia jujur Naga. 3 ini dalam satu tubuh. 3 ini Tuhan. Jadi Naga jangan marah juga kalau dia bilang dia malaikat. Karena menurut Bang Panjaitan gelarnya itu kan gitu. Gitu. Naga jangan emosi sama Bang Panjaitan. Oke. Biar jumpa kita minum nanti di warkop mana boleh lah di Medan. Medan ya kan Naga kan? Medan le, aman le. Audi gas. Bang Panjaitan di dia kamu. Panjaitan di dia Medan? Enggak. Di dia. Saut ada si Nora. Daerah Tapsel lah. Oh Tapsel, di mana ya Tapsel? Cidimpuan. Oh Cidimpuan. Oh, aku lagi di apa nih ya? Persalakan dok, persalakan. Jumpai lah kau nanti ya di Cidimpuan ya. Diam Joy Sinaga ho. Habis dari panti nanti aku jumpai kau ya. Habis dari panti nanti aku jumpai kau nanti. Gak ada ilmumu. Tunggu ku jumpai nanti kau habis dari panti aku. Di mana kau Cidimpuan? Boma opungmu na mate hura jauh sulinan non belum menjemput tahu. Boma opungmu jemput do pakai bulan. Boma bisa keluargamu do motor-motoran kapal terbang. Buan keplingmu di kelurahan do. Jemput pakai bulan dijemput. Charter penon. Sabar guru ya. Tiga nanti berapa kalian datang biar kusediakan peti mati berapa nanti? Tidak. Yang kujemput. Dijemput Tuhan nanti kau. Oras Pandita Begu. Raja Padoa. Kau Kristen ya, kau apa Muslim kau Raja Padoa? Akan curiga, ngapain aku soalnya penghiburnya aku lucu, memang kayak gitunya, itulah manusia. Kalau manusia itu risih katanya itu, tapi iblis lemes itu. Aku enggak, soalnya cuma mulutku yang risih. Itulah aku sebagai manusia. Aku bukan orang munafik kayak gitu. Aku jujur. Apa yang pernah kulakukan ya itu kukatakan. Aku tidak ada aib-aib sama aku. Aku nggak pernah menyimpan aib. Bilang ya Kristen apa Muslimnya tahu itunya. Dendam pun nggak pernah aku dendam. Aja lah. Waduh, jawab dulu Kristen ya kau apa? Ikon Muslim. Waduh memarhata Tuhan do hiton. Na percaya tu Tuhan. Percaya kau sama Tuhan lah. Beratas nama Tuhan donda. Itu
Ya rohani belum menyamar riba roh. Soalnya host kita ini muslim. Host kita ini kan muslim ya. Ibaratnya menyamar mau agama. Aduh nekul na hubue di sini. Apa yang kuambil dari situ? Apa manfaatnya? Entah, apa yang katanya kalau istilah TikTok ini? Emangnya TikTok ini di luar dari Bibel tadi yang kubilang itu, Tuhanku itu yang 3 itu, di luar dari Bibel itu. Yang 3 itu apakah nama yang kusebut yang 3 itu? Apakah nama itu? Baru nanti kalian bisa memponis aku. Bapa, Mengertinya Kristennya Roh kalian. Kudus. Itu adalah Apakah kalian satu. nggak percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus? Itu pecahan dari Bapa. Kan dibuat dia 3. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebenarnya Kalau satu. kita gini. Makanya kalian mutar-mutar menjelaskan kenapa dipakai Tritunggal itu biar cepat mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Itulah rumus. Kalau di Bibel itu tidak ada Tritunggal tertulis, tapi harus boleh kita pakai. Kalau kita sebagai orang awam, ya harus kita melalui Tritunggal dulu biar paham kita di situ. Seharusnya itulah tadi kau jawab. Jadi kalian yang kurang mengerti. Aku inilah kalau ada guru mau mengajar-ajari aku ibaratnya mau nanti apa? Iya. Mau nanti cekek itu. Kau aku cekek jemput pakai bulan. Memang parah kau. Makanya aku bilang setiap aku di Komal Muslim naik Kristen curiga. Kebetulan aku yang jujurnya aku biar tidak berdebat. Justru kalian ditanya Bapak Tuhan, ditanya Anak Tuhan, ditanya Roh Kudus Tuhan. Berapa anak itu kan sebutan untuk ke Yesus Kristus karena dia anak Allah. Memang bodoh kali kau. Kau tolol-tololkan orang jadinya. Kau bikin keliru. Memang Tuhan menjelaskan ini. Dia kan disebut jadi anak Allah. Iya, pasti. Tanya dulu kau, udah gak tahu. Simak dulu nanti Sinaga ini ya, biar ku permalukan dulu dia. Buat. Khasnya itu kalau anak Allah itu kan pewaris itu. Makanya Jesus itu jadi Allah dibilang Kristen karena dia pewaris tunggal. Buatlah dulu Raja Padua. Oke, Lep Padita. Iya kan? Buat dulu Raja Padua. Biar nina lai. Gimana lai? Aku bilang tadi. Mewaris. Iya. Jadi Siapa mewariskan? Kan dibilang anak Allah diutus oleh Allah, anak satu-satunya. Berarti kan dia seorang pewaris. Iya, yang mewariskan ini siapa? Allah mewariskan Yesus. Diwariskanlah sama halnya. Berarti udah dua sosok di situ. Dua sosok bagaimana? Dua sosok. Gimana namanya udah diwariskan. Yang luar lah kau. Misalnya gini, kalau ada kayak kita lah dulu istilah hidup ini. Pewaris di situ. Yang mewariskan siapa? Ya anaknya lah yang mewarisi kerajaan Allah itu. Orang dia anak tunggal kok. Anak yang mewariskan bapak kayak gitu. Gak ada. Siapa yang gak ada pewaris? Yang ianya dia adalah utusan Allah, yaitu Yesus Kristus. Makanya Bang, anak satu-satunya yang diutus oleh Allah kan gitu. Semakin mutar-mutarlah kita nanti. Jangan bohong-bohong, jangan kita tambah-tambahi perkataan-perkataan, nggak boleh. Kita nggak boleh menambah-nambahi, mengurangi di Alkitab.
Nggak usah lah ditambah-tambahi bahasa itu. Pewaris. Emangnya keluarga pewaris ada harta karun rupanya mau kita bagi nanti. Jadi coba dia keluarga lah, kan kita keluarga jelas namanya anak Bapa, anak Allah diutus. Kan yang dimaksud si panitia ini kan apa ibaratkan nggak ada dikatakan Tuhan itu kalau kebenaran itu berdiri sendiri, itu tak bisa dibantah apapun itu. Tapi kalau benar itu nggak bisa dibantah itu, Bang. Kalau udah benar perkataan kalian itu nggak bisa lagi dibantah. Ini masih ada ayat membantah perkataanmu itu semua, berarti belum benar. Masih bisa dibantah dengan pertanyaan, bukan pertanyaan itu yang salah. Abang yang menjawab salah. Nggak pernah pertanyaan salah, kayak gitulah. Cuma jawab yang pernah salah. Iya kan, kalau pertanyaan itu nggak bisa. Mana letaknya pertanyaan salah? Aku tanya dulu kalian. Kau bikin lagi pertanyaan. Cuma jawab yang nggak pas. Jawab, dibikin lagi pertanyaan. Dari mananya ada pertanyaan kalau gini Bang, justru abang tadi memastikan bahwa ada perkataan pewaris itu kan yang diwariskan, yang mewariskan ini pasti kutanya kau siapa? Ya seharusnya dalam istilah kita loh, kalau kau punya anak itu otomatis itu turun ke anakmu. Kau punya harta, kau punya. Iya, udah dua pribadi kan dengan bapakku, anakku. Ya aku wariskan. Iya. Dengan bapakku, anakku. Aku Tapi kan contoh-contoh. Secara otomatis itu turun sendiri loh. Aduh, gimana Bang ini? Kalau kejujuran itu berdiri sendiri, Bang. Tidak bisa dibantah lagi. Ini masih bisa. Abang tadi mengatakan kalau Yesus itu pewaris. Yang mewariskan siapa? Ya bapaknya lah Allah. Berarti udah dua di sini kan? Apanya dua? Ya Jadi Yesus itu layak disebut Allah. Makanya orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan ya karena itu dia pewaris Allah itu. Makanya maksud lain. Masa dia mewariskan sama dia kayak gitu? Karena kan dia udah diutus Allah. Iyalah. Karena dia kan dia mewariskan sama dia kayak gitu. Ya iyalah, karena kan udah diutuskan Allah, dia udah terpilih. Kok gimana ya? Aku nggak mengerti penjelasan abang ini. Dia wariskan, kutanya yang mewariskan Allah. Seperti ini otomatis kerajaan Allah itu udah jatuh kepada anaknya, gitulah istilah. Jatuh karena dia nggak akan diutus ke dunia ini kalau bukan dia pewarisnya. Iya, udah berapa di situ? Udah berapa sosok di situ? Dua sosok lah di situ. Iya, kenapa bilang tadi satu? Dua sosok di situ. Lebih dari satu kan? Apanya lebih dari satu? Tuhan. Allah mati. Jadi bilang Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan. Tadi Yesus itu nama. Itu kalau Tuhan itu sebutan apa itu loh? Sebutan mulia. Artinya karena Yesus itu biar paham abang ini, bapak ini. Jadi kutanya lagi Yahweh lah kita bikin nama itu Yahweh. Yahweh ya. Oke, bapak itu Yahweh. Oke. Anak ini Yesus.
Udah nama ini semua ya. Apakah sama Yahweh dengan Yesus? Ya, ya sama lah. Dari dia juga itu, dari Allah itu juga. Karena Allah yang menciptakan. Memang parah kalian memang. Ya, jadi dari mana lagi awal mulanya? Kau bilang. Kalau Dari mana Yesus lagi awal mulanya sama itu? dengan Yosua Hamasia. Yosua Hamasia. Berarti udah 3 nama di sini. Kalau beda itu. Udahlah, tunggulah kundang dulu pendeta, berpendeta aja lah. Karena kan pendeta kan itu kerjanya. Pendeta pun menseretnya kalau dipertanyakan kayak gitu, menseret. Teor aja. Perasaan Cuma mengatakannya satu, tapi kalau ditanya nggak Ini bisa. pertanyaan dia ini seperti teka-teki. Jadi harus pakai rumus. Emangnya kau selama ini udah tamat kau yang membaca Bibel itu? Kalau udah jelas-jelas Yesus menciptakan Kau udah tamat membaca Bibel rupanya. Ngapain lagi kita membaca-baca Bibel itu? Kau udah tamat membaca Bibel. Ngapain kau lagi cuma itu kau hafal-hafal? Kan selama ini kita mencarinya siapa sang sumber ini. Sebetulnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, yang Esa itu dimensinya itu nggak bisa kita memasuki dimensi ketuhanan ini yang menciptakan langit dan bumi. Nggak bisa. Justru kita manusia, kita terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Taunya kau. Jadi ngapain sok-sokan dirimu sosok menjadi Tuhan? Kau Kenapa kalian memastikan tadi Gak sanggup dirimu mengkaji tentang Tuhan. Kalau dengar dulu. Kenapa nggak jadi malaikat aja kau, jadi Roh Kudus, kau jadi Tuhan kau? Aku kan ingin tahu otak kalian itu. Kutanya tadi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Ya Allah. Kan sudah tercatat di situ. Kejadian 1 ayat 1. Kau pun nggak dongoknya kau, memang parahnya kau. Siapa yang dongok? Ada tertulis di kejadian itu. Siapa lah itu? Tuhan sama. Kalau orang Kristen itu nyebut Tuhan, tahu kau kalau berdoa? Begini loh, kalau kita Kristen sering berdoa kayak gini. Bapa kami yang Allah, Bapa kami yang di surga. Kan gitu. Iya. Terakhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam sebutan itu kan beda. Allah sama Tuhan itu udah beda. Iya, makanya beda lah bang. Iya, justru karena itu kan. Makanya dua pribadi di situ. Makanya. Iya, karena. Tapi kalau kayak gini, tapi kalau 3 Tuhan, udah pasti semua sesuai dengan dalil itu. Makanya Tuhan Bapa ini sang sumber, Tuhan Anak inilah juru selamat kita. Ya, itulah Tuhan Yesus juru selamat. Itulah Tuhan Yesus, itulah Tuhan juru selamatku. Tanpa Dia tidak sampai ke Bapa. Kalau tidak melalui ini, harus melalui Tuhan dulu kita baru sampai ke Bapa. Kalau kita ke dimensi Tuhan yang Esa ini, yang menciptakan langit dan bumi, sang sumber ini, nggak bisa kita memasuk, harus melalui Yesus dulu. Inilah Tuhan kita ini. Jadi kutanya lalu seperti ini. Kenapa lah disebut dia? Jangan memastikan satunya bernama Yesus. Itunya satu Tuhan Yesus. Tunggulah dulu, kutanyalah dulu. Kenapa lah dikatakan dia Yesus? Kau lah dulu. Kau kan mantan dari apa kan? Mantan malaikat kan? Namanya pun gelar itu Tuhan Yesus dibikinlah namanya itu, jabatannya itu Tuhan Yesus. Jadi definisi Tuhan itu pemilik, penguasa. Jadi itu gelar. Gelar Tuhan, bukan nama itu, Naga. Jadi namanya apa namanya?
nama Yesus. Nih, Yahweh tadi gelar. nama itu. Ini tuh kan gak nyambung. Memang gelarnya Tuhan, gelarnya Tuhan. Tuhan kalau memanggil Yesus harus ikut Tuhan Yesus kayak gitu. Kalau kita memanggil cuma Yesus, pantang itu. Harus Makanya ikut. aku bilang, kan tadi kan udah aku bilang Raja Padoa, memang Tuhan itu adalah untuk yang kekal. Kan sudah aku bilang dari awal seperti itu. Tapi kau bantah perkataanku. Sebutan Bapak itulah untuk orang yang kekal. Paham kan? Yang dihormati. Memang sama seperti Bapak kita sendiri. Kenapa kita panggil Bapak ke Bapak kita sendiri? Karena dia kita hormati. Gak mungkin kita panggil nama dia. Jadi kita sebut dia dengan Bapak, Ayah. Itu dia artinya dari awal kau dengar perkataanku. Mungkin kau tahu lah artinya itu. Lagi nih. Udah ku jelaskan tadi. Kalau Dari tidak mana yang jalannya kau jelaskan tadi? Yesus Baru tidak ini kau sampai ke jelaskan. Bapak. Ibaratnya di Markus 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai ke Bapak kalau tidak melalui aku. Simak dulu. Lai Raja Doa izin, Lai. Aku semenit aja, aku dapat izin ini semenit. Ini kan ada dalil di Matius 7 nomor 6. Jangan memberikan mutiara, ilmu dan kebenaran kepada gondit. Karena gondit itu, kalau kau kasih duit sama dia, pasti dia makan duit itu, dia pijat-pijat duit itu, kan gitu. Nah, kita ini lagi cari gonditnya yang mana, yang Tuhannya 1, 3 tapi ngaku makan 3 bayar 1, atau memang 3 Tuhannya itu yang lagi kita cari. Nah, siapa yang gondit di situ? Antara laiku Raja Padoha sama laiku Sinaga, siapa yang gondit itu? Kan gitu. Aku cuma 1 menit aja minta waktu tadi, dikasih waktu. Itu aja, nanti kalian cari siapa yang gondit. Ya. Biarlah penonton yang menyimak. Ini silakan. Aku biar adil dua-duanya lah gondit orang ini. Mana gondit ini? Biar adil dua-duanya lah gondit orang ini. Pandi, biarlah dua-duanya. Aku bukan mengatakan pintar aku, tapi minimal kejujuran yang kubawa di sini. Yang setiap yang percaya Kejujuranmu menjatuhkan harga dirimu. Kau paham sampai di situ? memang parah, nggak mengerti bahasa kurasa si naga ini. Lubang ini tadi. Aku nggak melarang kau mengatakan Tuhanmu satu naga, tapi aku bertanya dulu jelaskan dulu lagi tayo, kenapa bisa satu Tuhanmu. Aku pun bisanya kau tanya kenapa tiga Tuhanmu. Yang tanya jelaskan. Di situ Bapak Tuhan, Anak Tuhan. Iya, dia itu jadi satu, Tuhan. jadi satu tahunya kan? Iya sih, jelaskan dulu kayak mana bisa satu itu. Kau masih bisa mutar-mutar kau nanti menjelaskan itu. Jangan hanya mengatakan satu, tapi menjelaskan nggak bisa. Mereka pun mampu supaya cepatnya kita mengetahuinya itu. Makanya jadi dia satu. Sudah aku jelaskan tadi, kalau Tuhan Sang Pencipta itu nggak bisa itu ya, Tuhan yang tak terlihat itu nggak bisa kita masuk ke dimensi itu. Harus melalui Tuhan Yesus dulu. Dalam bertubuh lagi tayo. Iyalah menyampaikan itu. Gimana nya kau ditafsir? Iyalah jalannya. Nek pula gila aku bah. Memang dongoknya kau memang. Kau yang dongo. Lubang di teho. Mailah dong merek kau bah. Ruginya mama melahirkan kau sebetulnya. Tuhan yang rugi menciptakan kau. Parak-parak itu akido rao. Emangnya Tuhan menciptakan korwa? Menciptakan siapa? Siapa menciptakan kau? Kutanya dulu. Aku. Bapak dan mama aku. Tahu ya kan? Kenapa kau bilang tadi? Bayi itu yang diciptakan kita di dunia ini. Siapa yang menciptakan kau? Apa mungkin babi-babi yang di belakang sana? Dong. Dari perkataanmu tadi, ruginya Tuhan menciptakan kau. Emangnya Tuhan menciptakan aku? Kalau nggak atas izin Tuhan nggak tercipta kau walaupun dikangkang berapa kali. Di mana keizinan Tuhan manusia dilahirkan?
justru berdosa, Adam. Justru karena sudah berdosa si Adam, justru sudah berdosa lah si Adam, loak. Alangi mati. Kenapa diizinkan kau bilang? Nih, kau kalau nggak punya anak meminta sama siapanya? Sama bego. Kenapa ada manusia justru Adam itu menantang? Jadi kau nggak bertuhan kau? Makanya jatuh dia dalam dosa. Dia memakan buah. Taunya kau apa yang dikatakan Tuhan semenjak orang itu sudah berdosa? Memang parah kau memang. Tadi kau bilang. Taunya apa jadinya Tuhan. Emangnya manusia itu karena udah jatuh orang itu. Kan kata orang itu, bersusah payahlah engkau mencari makan wahai Adam, bersusah payahlah engkau melahirkan wahai Hawa. Katanya kan Tuhan itu menyesal. Lihat membikin manusia. Justru Tuhan nggak pernah mengizinkan itu si Adam memakan buah itu. Makanya dia jatuh ke dosa. Tahu kau itu? Wih, nggak ada sejarahnya dikatakan Tuhan kita ini jadi Raja Bintang. nggak boleh beranak bergabung, Bang. Nggak ada dikatakan kayak gitu. Bahkan dikatakan Tuhan ya karena udah berdosanya Adam dan Hawa, bersusah payahlah engkau melahirkan wahai Hawa. Kan katanya ya, nggak ada dibilang. Kenapa kau bilang tadi? Loh, rugi Tuhan menyetujui kau jadi manusia. Loh, kan berkat Tuhan. Tuhan yang mengatakan, nggak ada dikatakan lubang ni tema ho ilmu saja put dobe. Ilmumu sada pikinin 100 hartamu. Satu tidak ada masuk akal. Logika pun nggak ada katamu. Botoho. Beleng-beleng. Memang beleng-belengnya kau. Ini doho. Masa 100 mulai 2 jam kau ngomong tadi udah 200. Tidak ada masuk akal perkataanmu, satu pun nggak bisa menambah ilmu. Yang nggak betul banyak yang kukatakan itu kan itunya diutuskan Yesus karena orang itu sudah berbuat kesalahan. Apanya dibilang? Apa itunya dibilang? Kan dibilang Yesusnya kepada orang itu, bersusah payahlah engkau wahai Hawa melahirkan, kan katanya gitu kan? Apa bersusah payahlah kau? Apa bersusah payahlah kau? Gara-gara apa bersusah payah? Udahlah capek aku ngomong sama kau. Malu aku. Kau buat aku. Ya malu lah. Wajar itu. Kau malu. Kau memang nyata dongoknya kau. Kau yang dongok. Jangan kau bilang kau Kristen ya. Kau bodoh kau. Masih malu lagi kau ingin mengasah ilmu yang kau pelajari tetapi dengan orang yang salah. Berarti kau nggak ada ilmu kan? Salah aku ini kan? Ada ilmuku. Ilmu apa? Untuk menikam kau. Aduh. Udah berapa umurmu, Naga? Dan samui. Mau berdamai dia itu. Kalau kau mau tahu umurku berapa, nanti kita jumpang di Tapsel. Di mana kau Tapselnya rupanya kau? Mau di panti kau, payakummu kau, kita jumpa di mana? Nah, bisa dah bosong ni. Sompit lu kurasoi. Natar ko jingkon ko benno ni bunting ko naron. Kau na bunting tu son. Indah di boto hoa son dia dah. Ngalo basi pari. Pasti mbak. Natar ko jingkon ko benno ni bunting maho. Kau na bunting. Makana ipar unang payut-iut anak ni toba-tobai nang do pe cuci muko mapu tu lopo-lopoi di iya mana karam-karami telo sama bodoh mabuk iya di karang iya ma martenju udahlah Raja Padoha begitulah bang anak toba-toba itu baru bangun pagi udah minum tua asam
Kau rusuh. Kau jangan bawa-bawa Batak di sini ya. Woi, kau jangan bawa-bawa Batak di sini anjing. Diam dulu kau. Nanti. Kusikat kau nanti. Kau jangan bawa-bawa sukuku di sini. Kau kusikat kau nanti. Kau paham? Bujangin Woi, kau kusikat kau nanti. Kau jangan bawa sukuku di sini. Begitulah, kayak gitulah ciri khasnya. Kayak si naga ini. Nah, baru bangun pagi nih udah minum tua asam ini. Kau minum air kencing. Kencingnya udah icop. Icop mai, gabo. Icop. Makanya. Icop mai sigareti. Minum kencing. Aduh. Memang kayak ginilah kualitas. Memang inilah kualitas apa itu? Surat merah. Itu. Besok ku jemput ini pakai ambulans. Mau menjemput aku. Makanya kalau nanti kalau mau mendatangi aku, telepon dulu, kasih tahu berapa kalian datang biar bisa ku sediakan peti mati. Entah berapa kalian nanti datang, entah 20, biar ku persiapkan 20 banyak. Kau berapa apamu di situ? Tinggi badanmu, biar kukurkan di sini, biar ku apakan dulu. Cetakkan dulu peti mayatmu, yang berlampu-lampu punya peti mayatmu. Pokoknya yang dewasa bawa semua ini, soalnya peti mati yang ku sediakan ini ukuran dewasa ini semua. Ini ukuran dewasa, kayak opung-opung juga kayak kau, ya kan? Yang berlampu-lampu nanti buat, biar ada lampumu. Naga. Aduh, raja. Kenapa lah kau jadi bodoh kali? Salah gunakan kau, putus sarapmu 3. Tapi ya lah, aku nggak apa ambil bodoh. Memang putus sarapmu 3. Siapa lagi di HP si naga ini ya? Siapa lah mengasih hotspot sama si raja ini? Jangan kalian kasih dia hotspot. Isi tuh mengalian hotspot tuh son. Aduh. Memang. Tapi bapakmu cerita dulu naga, yang di download bapakmu ya aku dibilang. Kau yang di download pakai Playstore. Di memorinya kau download di laptop. Warnet. Isi dong mengalian hotspot tuh son. Ini saudara Juan Sinaga kena pelanggaran. Iya. Turun dulu baru naik lagi. Oke, saudara Raja Padoha, istirahat dulu bang. Dari Oke, tadi, Bang. ya, makasih Bang, ya. Ya. Oke, tetap berjuang. Oke bang. Luar biasa begini. Halo saudara Partoholong Sitorus. Halo. Kok keluar si Raja Padoha? Mahado. Istirahat dia, capek. Oh ya udahlah, itu kiannya bisa diajak apa namanya? Apa itu? Sharing. Oh, sharing. Tidak mau sharing dengan saya, Bang. Takut juga sharing dengan kamu. Nanti kau sunat tawa. Kenapa gitu? Biasa aja. Nanti kau sunat tawa. Enggak lah. Santai aja pun. Santai aja. Iya, justru nanti disunat pula awak, takut awak. Enggak lah. Ada Padoha tukang sunat. Allahu Akbar. Oke lah, selamat malam lah kalau begitu. Oke. Makasih Bang ya. Aku tak begini sendiri di atas. Halo saudara. Semangat malam.
Selamat malam. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kameranya. Pak Doha sudah tidur teman-teman. Puas dia 3 Tuhan. Berapa oten naik tadi dibabat semua. Memang benar lah dia. Halo? Halo. Ini kita membahas apa ini? Temanya ini apa kita membahas? Iya, terkait tema bang, Theos Yesus. Ternyata yang kalian sembah selama ini tuh Dewa Athena berdasarkan pengajaran Lukas dalam buku keduanya atau KPR, Kisah Para Rasul. Silakan. Buka kamera kita bahas. Kalau kita nggak buka kamera nggak apa-apa ini Bang Juma ya. Diturunkan pasti sama moderator bang kalau nggak buka kamera. Oh gitu ya. Iya, silakan aja buka, nggak apa-apa, santai aja kita. Oke. Karena kita kalau buka kamera Bang Juma ini makin tambah repot nanti kita ini. Kenapa bisa? Ayo bang. Ayo. Saya mau nanya ini Bang Juma, boleh nggak saya nanya? Iya, buka kamera. Pasti kita diskusinya baik kalau buka kamera. Silakan. Harus buka kamera ya Bang Juma ya. Kalau nanya nggak boleh ya, nggak boleh kita nanya. Buka kamera dulu, habis itu kita nanya-nanya, gitu kan. Silakan bang. Itu yang tadi boleh buka, nggak buka kamera yang tadi mereka tadi. Ya kan internal Kristen itu antara satu Tuhan dengan satu Tuhan dengan 3 Tuhan. Itu kok kita bolak-balik bahas-bahas itu ya, nggak ada yang lain kita bahas ini. Ini temanya harus dipahami oleh saudara kita Kristen. Kan selama ini mereka menganggap mereka nyembah Tuhannya Yahudi, padahal bukan. Gitu bang. Berat sih memang, tapi itulah faktanya. Enggak, sementara kita Al-Quran itu kan diciplak dari nabi-nabi terdahulu. Kok jiplak? Jiplak itu berarti melakukan penelitian, penyaduran. Al-Quran mana ada, siapa yang menjiplak? Sementara kisah Yesus Kristus itu pada zamannya itu abad pertama dia lahir. Semangat malam saudara Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan. Pak Haji Ferry, syukran udah gabung. Semangat terus kita bang. Ini teman-teman Kristen lagi lucu-lucunya ini. Halo. Semangat malam. Halo, Tante Om, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Protestan. Buka kameranya silakan. Kemarin kan udah ketemu kita kan si Juma yang giginya yang keropos itu ya. Iya, buka kameranya silakan. Cebok baik kau udah bisa kau. Buka kameranya bang. Jijik aku lihat kau jeleknya kau. Buka kamera, jangan emosi. Maksud aku gini, mau saya buka dulu masker kau itu, gigi kamu itulah yang nongol itu nah, kayak gigi babi, kayak gigi babi gigi kau. Buka dulu masker kamu, berkubuka ini. Gigi cuma sisiran kamu yang bagus, cuma gigi kamu cak gigi babi, gigi anjing. Buka dulu gigi kau itu. Kenapa bang ini kesurupan? Kenapa? Bukan kesurupan, memang kau kayak gigi babi kau. Yang nggak ada hubungannya dengan dialog. Ya ada lah. Mana mau saya bicara sama kodok. Kau kan anggap kodok. Terus kenapa naik ke sini bang? Mulai dikenal sama dengan monet. Kalau dengan monet kau di kebun binatang kamu masa di maskernya begitu. Kalau ilmu kamu nggak ada sama dengan dedak kau. Saya ini Panjaitan.
Panjaitan, saya Sumatera Utara, itu untuk saya. Buka kameranya, Bang. Tahu saya bilang, abang, bilang aja saya tai. Kau bilang tai juga untuk apa kau bilang abang? Gigi kau itu, nah, buka dulu gigi kau itu. Abang ini kenapa? Kau tadi saya dengar maki-maki. Maki siapa? Oh, yang tadi itu. Apa yang ku maki? Tadi, kamu jadi jelekan. Apa yang ku jelekkan? Sebenarnya kalau kau temu dengan aku, bukan cuma kamu bayu Islam bisa menghujat. Kalau orang Kristen, potong dipotong, gitu nah. Buka gigi kau itu nah. Buka kamera diskusi. Umpan buaya baik kau udah dimakan kau dengan bapakmu. Apalah orang ini. Iya. Cari saya di mana? Jangan karena agama Anda warisan penjaga, Anda mau menjaga di sini. Bukan saya buat agama masalah kamu. Kita berdua, bukan masalah agama. Saya jijik dengan kau, bukan masalah agama. Terus kenapa Anda ke sini? Jijik aku lihat kau. Ya, terus kenapa ke sini? Kenapa ke sini? Ya mencari kau. Ya, katanya jijik. Bau kau. Makanya aku cari alamatmu. Alamatmu di mana? Telepon aja nomorku. Saya tulis. Ya, telepon sekarang ya. Tapi kalau nggak benar kamu kasih. Aku kasih, Bang, aku kasih. Ya, bertulis nomor berapa telepon kau? Telepon sekarang tapinya ya. Ngomong aja. Telepon sekarang ku kasih nomorku sekarang nih. Iya, sudah telepon aja. 0811. Oke. 44. Ya. 9. Ya. 225. Gak ada itu. Telepon sekarang. Gak ada. Kok nggak ada? Loh, kamu kan keturunan pembohong nenek moyang kau. Abang kalau nyalinya cuma nyali kucing, gak usah gitu. Aku nyali kucing, nenek moyang kamu dari kucing. Kalau aku cuma aku bayi masih kecil. Kamu dari 7 keturunan, kamu dari kucing. Masih cuma mau maki-maki, bang. Sampai kemana kamu? Kalau kamu kirain jantan. Gak ada nyalimu. Yalah, saya udah kasih nomor kok. Gak ada nyalimu. Bukan dulu itu masker kau itu. Kenapa? Aku udah kasih nomor HP. Kenapa nggak telepon? Katanya mau cari. Tahu saya lihat kemarin. Katanya mau ketemu. Ya aku kasih nomor, kenapa nggak ditelepon? Telepon bisa ditelepon. Tempatnya itu di mana? Ya telepon, tinggal share log. Apa membuktikan nomor telepon tempat? Bodohnian kau jadi manusia kau. Tidak, melalui HP kita bisa teleponan. Tempat kau di mana? Aku di Makassar. Makassar? Makan letai itu. Kenapa? Makan letai itu. Kenapa rupanya? Tai itu lo makan. Takut sebut nama Makassar. Dengar nama Makassar. Sama orang Makassar takut. Ya terus kenapa kau? Baiklah orang Makassar. Orang Makassar takut di dunia ini. Ya terus kenapa kau tidak nelpon saya kalau kau tidak takut? Orang Makassar ditakut. Apa ini ditakut orang Makassar? Coba gantian kita. Sebut nomormu berapa? Biar aku yang telepon. Untuk apa saya kasih nomor aku dengan kamu? Sama kamu dengan babi. Tidak. Kamu kasih juga babi. Kau kan babi kau. Penakut kau rupanya. Masa kau kasih nomor telepon sama binatang? Lah, katanya mau cari saya. Tempat kamu jangan bilang di Makassar. Lah, memang saya di Makassar. Kenapa? Jadi jangan kamu pikir kamu orang berpikir yang berotak. Tai kucing kau. Apa yang kau ini dibilang perempuan bukan? 7 keturunan kamu tai kucing. Takut kau? Takut sama kamu takut. Kok takut? Ini apa kamu? Bukan sama kamu. Enggak, masalahnya gini. Abang ini kenapa? Abang ini kenapa? Kau sering saya ikuti. Cara kamu bicara sama orang Kristen. Terus apa masalahnya, namanya diskusi? Berkaca. Mungkin orang takut sama kamu.
Masa kan kita beda agama. Masa sepakat dulu. kita. Aku bukan dari agama lagi, di pribadi, bukan agama. Untuk apa aku di Kalau agama? pribadi kenapa enggak telepon saya? Masuk aku begini. Aku udah kasih nomor telepon, kenapa enggak ditelepon? Aku minta nomormu, kau dengar enggak dulu, kasih. berkaca dulu kamu. Berarti kau penakut. Kira-kira mungkin tidak orang takut sama kamu? Enggak. Dari wajah kamu besar monet kok takut sama kamu? Enggak takut. Ngapain takut? Masa orang takut sama monet? Cuman satu manusia jadi jangan takut sama perasaan aku. kamu hebat takut. Apa Cuman takut cuman kamu yang takut sama aku. Yang lain sama enggak. kamu, sama nenek moyang kamu saya tidak takut. 7 keturunan kamu berselima. Kenapa enggak nelpon nomorku kalau gitu? Tunggu sebentar lagi bicara dulu, nanti kau telepon. Telepon. Selesai dulu cerita kita ini. Berselima. Nanti selesai dulu nih. Selesai dulu. Aku percaya Kristen. 7 keturunan nenek moyang kamu tidak saya takuti. 7 keturunan. Tidak perlu memang kamu takuti. Dengar. Tuhanmu aja 7 kau nggak keturunan takuti nenek kok. moyang kamu. Tidak nenek moyang Tuhanmu kamu. aja kau tidak takuti. Tuhanmu kau gantung, kau bunuh. Bukan Tuhan. Tuhan aja kau bunuh. Nenek moyang kamu. Sama Di agamamu Tuhan dibunuh aja, apalagi manusia. Agama satu keluarga kamu, khusus sama kamu. Bukan orang Makassar, khusus keluarga kamu. Tuhan aja kalian bunuh, apalagi manusia. Kalian yang pemberani, Tuhan dibunuh. Oten dilawan, sangar kemana-mana menjajah. Agamanya menyebar oleh penjajahan. Iyalah, beranilah kau. Pasti namanya agama penjajah, pasti beranilah. Tapi giliran dikasih nomor HP nggak nelpon. Diminta nomor HP-nya nggak ada. Karena memang karakter kalian itu cuman bisa main belakang. Yang jantan dong kayak saya nih, aku kasih nomor HP-ku, ayo telepon sama aku sekarang. Berani nggak? Cuman mulut doang. Manusia plastik, nggak ada nyali. Cuman seperti nenek-nenek ngamuk-ngamuk. Orang mau diskusi agama, naik ngamuk-ngamuk, serang pribadi, dikasih nomor HP, no respon. Dasar. Kalau kau orang di Makassar, kau dibilangnya ampoleng, kau ampoleng. Tahu ampoleng kau? Takut sama daratan, takut sama lautan. Itulah ampoleng. Kau punya nyali, kamu ribut pribadi, ya sudah aku kasih nomor. Tidak juga kau respon, jadi mau apa? Sepaten kali kau pikir kau ada yang takutin samamu. Ada ya nanti kau kukunya lama-lama. Sepaten kali. Dia aja diskusi nggak maunya perang. Taunya kami karaktermu menang di mulut. Nyali nggak ada. Kalau cari masalah paling depan, begitu ada masalah kabur, paling kenceng lari. Mati-matimu itu di nasi. Begitu nggak ada nasi, lantang suaramu. Dapat nasi kau, satu bakul, diam kau, biar kau dilempar tai mulutmu. Diam, penting sudah dapat nasi. Itulah karaktermu. Karakter babi. Itulah ngancam-ngancam. Salah orang kau. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Islam guruku. Oke, thank you bang. Itu sebentar guruku. Iya. Bahasa Mesir. Yang Islam jangan dulu naik lah, teman-teman ya. Yang non Muslim aja dulu. Paten kali dikasih nomor HP nggak ditelepon. Halo, selamat malam.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya. Katolik Protestan. Islam saya Bang Juma. Oke. Islam Bang Juma. Thank you. Belajar lagi. Anak TK aja bisa diatur. Masa kalian sudah dewasa nggak ngerti? Ya naik non Muslim. Ini komal untuk non Muslim, sempat-sempatnya minta naik. Sekolah di mana ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Jangan naik ngamuk-ngamuk lah. Tidak ada yang bisa kau takutin di sini. Sedikit pun tidak ada. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Katolik Protestan. Dari tadi waktu Raja Paduha itu, tapi udah turun ya udahlah. Makasih ya Bang. Oke, thank you, thank you. Ya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Buka kamera saudara Gerard. Silakan Bang. Buka kameranya. Halo. Nyali kerupuk di gereja ya Bang, gereja. Latihan tari balet, penari latar di gereja. Pada saat orang nyanyi paduan suara di gereja, Anda nari pakai rok mini. Siap. Bang. Ya. Katolik. Bang. Mohon maaf sebelumnya, hanya saya mau sampaikan bahwasanya begini. Untuk teman-teman yang Islam, yang Muslim, kalau ada permintaan untuk naik, ada tanda bahwasanya untuk menolak, jangan naik lagi, supaya Bang Zuman dia tidak lagi kasih naik lagi yang Muslim. Itu aja untuk teman-teman yang Muslim. Tadi kan bahasa ini aku sampaikan juga Bang. Anda kayaknya lebih bagus, lebih didengar daripada saya gitu maksudnya. Aku aja nggak didengar, apalagi abang. Sopaten juga begini. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Katolik Protestan. Katolik Bang. Buka kamera silakan. Ya, Bang. Untuk saudara Muslim, aku aja nggak didengar, apalagi sampean siapa, dari mana? Iya Bang, ini ada tema. Nggak merujuk ke tema sih Bang, rasaku aku menunjukkan pertanyaan aja sama Abang ya kan Bang. Silakan. Kenapa Bang agama kita Muslim Protestan aja yang selalu berdebat Bang? Padahal di negara kita ini kan ada 5 agama Bang. Aku bingung juga, berkata-kata juga sih Bang. Kok bisa kita aja yang berdebat tentang agama ini Bang? Izin Bang, tunjuk Bang. Oke, baik, sejawab ya. Agama Hindu Buddha itu memiliki harga diri dan jati diri. Mereka punya marwah. Mereka menjaga agar agama mereka itu tidak
menjadi agama murahan. Oke, stop bang, izin bang. Ya. Berarti dengan omongan abang begini, berarti Islam sama Kristen ini sama Katolik ini nggak ada harganya lagi berarti bang? Izin bang. Makanya izinkan saya ngomong, saya selesaikan. Kan gitu. Dalam hal ini kan agama Islam itu agama yang sifatnya bertahan gitu kan. Kristen dan Katolik ini yang nyerang. Agama Kristen mencoba untuk mengkristenkan Indonesia dengan melapisi agama mereka dengan ajaran Islam. Mereka menyebarkan agama Kristen Katolik Protestan untuk dianut warga Nusantara Indonesia dengan membungkus ajaran teos, memakai ajaran Islam untuk nutupin ajaran penyembahan kepada teos. Sedangkan Hindu enggak, Buddha juga enggak. Sedangkan Kristen, semua istilah-istilah yang mulia di Islam itu diambil oleh Kristen Protestan Katolik untuk menutupi agama mereka agar orang bisa tertipu. Tapi gini bang, saya bertanya dulu bang ya. Ya. Saya pun ibaratnya kurang ilmu lah bang masalah agama ini bang ya. Ya. Jauh sebelumnya ibaratnya tentang agama yang lebih tua Kristen ataupun Katolik. Ini bukan masalah tua atau muda. Terbukti Kristen lebih dulu, tapi begitu masuk ke Indonesia, mereka membungkus diri mereka dengan ajaran Islam. Hindu enggak, Buddha tidak. Cuman kalian lah. Coba bang buat dulu bang salah satu contoh. Contoh, mereka orang Kristen Katolik mengambil istilah Alkitab. Kata Allah diambil, Roh Kudus diambil, Injil diambil, salib diambil, apalagi Rasul diambil, apalagi semua istilah-istilah yang sangat prinsip itu dipakai. Kalam, Khalik, kemudian imam, iman. Tapi izin bang, kalau ceritanya bilang diambil, amit bang ya, bukan menggurui, bukan sok tahu ya bang ya. Abang sendiri tadi yang ngomong agama Kristen itu atau Katolik itu paling tertua daripada Islam bang. Terus jadi kalau dia tertua bebas nyuri punya orang gitu? Bukan, gini bang. Terus yang saya maksud gini bang, ambil bang ya, bukan ibaratnya yang tidak sama-sama kita pengen belajar ya bang ya. Izin bang Juma, dengan bang. Iya. Nah, kita pengen belajar juga tentang agama kita masing-masing. Kadang-kadang saya berpikir gini juga loh bang Juma, kenapa lah selalu Kristen, Katolik, Katolik sih nggak pernah sih bang rasa aku ya bang ya, izin bang ya. Tapi Kristen sama Islam yang selalu berdebat. Kan jawabannya tadi sudah, karena Kristen mencuri milik Islam. Tapi gini bang, kok tapi lagi? Itu jawabannya. Yang saya maksud gini loh bang Juma. Dari mana jalannya Kristen itu mencuri? Nah sekarang saya tanya, kata Alkitab itu ambil dari mana? Alkitab? Iya. Saya tadi udah ngomong bang Juma, saya kan mau pengen belajar juga kan bang. Iya kan, makanya saya katakan setiap Anda bertanya saya jawab, cuman jawaban saya nggak masuk di kepala, itu masalahnya. Anda bertanya, contoh, aku bilang kata Alkitab itu diambil dari mana? Dari Islam. Sebelumnya Kristen itu tidak tahu apa itu Alkitab. Yang mereka tahu Biblos, Biblika, Biblia, Holy Bible. Masuk ke Indonesia, merubah wajah menjadi Alkitab. Kitabnya orang Hindu berubah nggak jadi Alkitab? Enggak. Buddha berubah nggak jadi Alkitab? Enggak. Cuman Kristen yang nyata-nyata bukan Islam kok ngambil istilah Al-Quran gitu loh. Alkitab itu nama kitab kami. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana ada kata Alkitab di Bible? Itu nggak ada. Gitu bang.
Gitu Bang Jumat. Ya, coba orang Kristen melepaskan semua istilah Islam. Jangan dipakai kata Allah dilepas, kata Alkitab dilepas, kata Wahyu dilepas, kata Injil, salib. Maka ngapain kita berdebat? Sebagaimana kami tidak berdebat Hindu dengan Buddha, dengan Yahudi. Kenapa berdebat dengan Islam, dengan Kristen? Karena Kristen ini nyamar-nyamar. Menyamar dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Contoh ini Bang ya, ini remote AC. Dibungkus, lalu di luarnya ditulisi pisang. Ketika dibuka isinya bukan pisang, itu penipuan namanya. Mencoba untuk melakukan penipuan kepada pribumi, kepada orang Indonesia, supaya mereka bisa masuk ke agama itu karena menganggap itu sama aja dengan Islam. Itu fakta, itu real. Jadi Bang Jun, dari mana ceritanya kita menipu sementara kitab terdahulu pun udah Kristen atau Katolik atau inilah agama yang pengikut Yesus lah Bang. Sementara itu jauh loh Bang, perbedaan Yesus itu dengan Muhammad itu jauh loh Bang. Dari justru karena jauh, kenapa kalian ke Islam-Islaman? Bukan aneh. Bukan ke Islam-Islaman ya Bang. Lah ke Islam-Islaman lah itu istilah Islam kalian pakai. Gimana Bang ya? Bingung juga aku jadinya. Jangan bingung, tinggal terima aja pernyataan saya, penjelasan saya dengan akal. Kristen itu kitabnya namanya bukan Alkitab titik. Jadi apa Bang Juma? Biblos. Bible sama juga Bang, Alkitab. Nah, Bible bahasa Indonesianya apa? Bible bahasa Indonesianya apa? Alkitab Bang. Itulah salahnya Kristen. Itulah penyesatannya. Bible kok Alkitab? Alkitab itu bahasa Arab. Di mana Alkitab itu adalah nama dari Al-Quran, kitabnya umat Islam. Gitu Bang ya? Iya dong. Tapi apa yang dilakukan oleh lembaga Indonesia itu meniru cara 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 21 23. Tapi gini Filipi Bang, 1:18. Bang, kalau cerita tentang Paulus itu kan nggak muridnya Yesus langsung Bang. Justru karena itu, tapi dia mengaku rasulnya Yesus kan? Ya gini Bang, dia mengaku rasulnya Yesus itu karena keajaiban itu dikasih sama dia, mujizat juga sama Paulus langsung Bang. Cuma dia silakan aja, itu bukan urusan kami. Tapi kenapa ketika masuk Indonesia nyerempet ke agama kami itu loh? Giliran kita bahas agama kalian menangis. Kayak ini kayak ini Yesus Theos atau Allah. Nah, di dalam kitab kalian kan ada kata Allah itu diambil dari Quran. Ngapain coba? Coba izin Bang. Tunjukkan dulu ibaratnya Bang. Apa sih namanya, kenyataannya lah Bang, bahwa kami ngikut sama orang abangnya Bang tentang Paulus tadi Bang. Coba tunjukkan Bang. Gimana? Tunjukin kenyataannya loh Bang, bahwa memang kami ngikut sama orang abang gitu loh Bang. Nah ini kata Alkitab aja dulu. Kalian tidak bisa pertanggungjawabkan dari mana kalian mengambil kata Alkitab itu. Anda kena pelanggaran, Anda merokok ya. Turun dulu, habis itu naik lagi Bang. Inilah susahnya kalau bertanya kayak anak TK. Anak TK itu pandai bertanya, tapi giliran dijawab anak TK malah kadang tidak dengar jawaban. Dijawab pun anak TK-nya nggak nyampe. Memang dibutuhkan kecerdasan bertanya itu, supaya ketika kita bertanya, jawaban yang dikasih kita paham. Halo, selamat malam. Silakan teman-teman non muslim.
Halo Bang Juma. Halo juga Katolik Protestan. Halo. Halo Bang Juma. Halo Katolik Protestan. Kristen Protestan Bang. Gimana kabar Bang? Baik, silakan buka kameranya. Nggak bisa ya. Nah, tuh, saya udah kirim, Bang. Silakan. Silakan. Tunggu dulu Bang, lagi error nih videonya, apa nih kameranya nih, lagi lelek dia. Mentalnya masih rapuh, belum bisa. Silakan teman-teman, ajukan permintaan. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, silakan. Ayo. Naik. Jangan ngetik di bawah dong. Naik aja ke sini. Silakan. Saudara muslim, dibatalkan permintaannya dulu. Banyak juga ini yang muslim di atas yang minta. Dibatalkan, diperiksa dulu. Yuk teman-teman. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo.
Silakan teman-teman. Ada yang Kristen nggak di sini? Halo Bang Juma. Iya. Agamanya? Selamat malam Bang. Katolik, Protestan? Kristen Bang. Silakan buka kamera, silakan. Yang lain? Iya, selamat malam Bang. Kristen, Katolik? Bisa buka kamera? Halo? Yang Kristen? Bisa buka kameranya? Halo? Oke, saya turunkan Bang ya. Ya. Bang, ini ada bahasan. Bang. Apa itu? Ini saya sering nonton live Abang kan. Siap. Kenapa kalau agama Islam selalu diturunkan gitu, sementara agama Islam itu kan mau belajar sama Abang gitu. Kalau Islam mau belajar itu dia di Ustadz, bukan di saya Bang. Sorry. Oh. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Kenapa selalu Abang kan agama Islam tuh? Iya. Kenapa selalu Abang membahas agama Kristen? Kan seharusnya kan Abang harusnya membahas agama Abang kan gitu. Jadi kan kalau saya lihat-lihat, nggak ada bisa disalahkan ya menurut keyakinan orang ya kan gitu Bang. Jadi di sini saya lihat kok selalu bahas agama Kristen gitu. Sementara kalau Abang bahas agama Kristen sama-sama orang Kristen, kurasa itu selalu bertentangan itu Bang, karena di perbedaan itu ada dia. Iya, karena gini. Yang pertama, ini komal saya adalah komal lintas agama, bukan internal agama, tapi lintas. Memang perdebatan Islam Kristen, komal saya nih. Yang kedua, kenapa selalu Kristen yang dibahas? Ya karena agama saya memang membahas agama-agama sebelum Islam, begitu juga kitab-kitabnya. Yang kedua, karena agama Kristen ini banyak mengambil istilah-istilah Islam untuk menutupi agama Kristen yang asli kan gitu. Nah, lalu yang terakhir, kenapa saya selalu bertentangan dengan orang Kristen kalau berdebat? Dan saya membawa data dari Bible. Karena di dalam kitab saudara memang ada 2 Yesus minimal, ada 2 kitab minimal. Jadi ini yang perlu dipahami oleh saudara kita Kristen, bahwa musuh besar dari Kristen itu sebenarnya Yesus. Itu musuh besarnya Kristen. Karena sejatinya Kristen ini bukan pengikut Yesus yang asli, tapi pengikut Yesus yang selain daripada yang asli itu. Oke, gitu Bang. Ya. Oke Bang ya, saya Bang ya. Abang bilang begitu, dari mana Abang dapat itu? Ya, yang diajarkan oleh Yesus kan datang kepada kaumnya Bani Israel, mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya sendiri. Sedangkan Kristen ini bukan menerima dari Yesus yang asli, tapi dari Paulus. Dan untuk Yahudi ada Yesus untuk non-Yahudi. Nah, kalian ini Yesus untuk non-Yahudi. Tapi giliran kalian menjelaskan tentang Yesus kalian selalu menggunakan materi-materi Yesus Yahudi, padahal itu 2 Yesus yang berbeda gitu. Siapa bilang Yesus 2 berbeda? Ya, 2 berbeda lah Yesus Bang. Yesus manusia dan Yesus Tuhan. Beda lah. Kan apa yang bilang itu, kalau kami nggak ada, kami bilang gitu dia. Faktanya Paulus mengajarkan bahwa apa yang kalian sembah itu adalah dewa Athena. Dewa Athena yang kalian sembah. Di mana dia tertulis Bang? Di KPR 17 nomor 23. Coba baca Bang. Coba tunjukkan dia gitu.
Nah, Paulus mengatakan, aku melihat di salah satu kuil ada tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Lalu Paulus mengatakan, apa yang kalian sembah yang kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya Paulus mengajarkan tentang penyembahan kepada Theos, kepada dewa yang nusul menjadi manusia dalam nama Yesus, di mana Theos yang diperkenalkan Paulus adalah Theos yang sudah lama disembah oleh orang Athena Yunani. Berarti sembahan orang Athena dengan sembahan orang Kristen ya sama. Makanya kalau kalian mencari tolak ukur daripada kekristenan kepada Yudaism, Yahudi, konsep bertuhan tidak nyambung. Karena konsep Tuhan dalam Yahudi, Tuhannya tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya bukan manusia dan bukan anak manusia. Gini bang, abang kan itu kan penyampaian abang. Kan di situ nggak ada tertulis bang. Kalau ada tertulis, baru kita yakin gitu. Kalau Bilangan 23. Ya coba dibaca maksud saya. Nah, dibuktikan bersama-sama lihat gitu. Kalau ada memang tertulis itu. Ya sederhananya begini aja. Kenapa Yahudi dan Kristen tidak satu rumah ibadah saja? Iya bang, iya bang. Begini bang. Begini saya apa dulu? Kenapa nggak satu rumah ibadah aja kalian orang Yahudi? Kalau kalian itu satu, abang semua tunjukkan dalilnya dulu. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus manusia dan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Iya, abang buka di situ, dan abang baca lah. Di situ kan ada di Bible. Ya. Nah, buka di situ. Kan ada di Bible. Karena begini bang, abang yang kasih tema di atas, jadi abang buka dalilnya di situ, baru baca di situ apa di situ ada tulis Theos atau tidak. Nah, itu yang kita harus mengerti di situ bang. Inilah yang dipertanyakan oleh saudara Bupati ini. Kenapa membahas Kristen? Karena di situ Theos tapi diganti menjadi Allah, Tuhannya umat Islam. Jadi di sini kan tidak tertulis namanya Theos. Ya kan sudah diterjemahkan, sudah ditutupin, sudah dibungkus pakai nama Tuhan kami umat Islam. Padahal aslinya Theos, dewa. Jadi begini abang yang dibilang tadi, abang bilang tadi di Alkitab kami nggak ada tertulis di situ. Sementara abang nyampaikan tadi, yang menyampaikan abang itu di mana tertulis gitu. Yang mana? Apanya? Yang tadi abang bilang. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus apa dia? Manusia atau bukan? Gini loh bang, abang gini loh, abang menyampaikan itu sama kami selalu bertentangan, makanya saya bilang gimana? Ya karena memang kalian anti Kristus, kalian itu, kalian itu bukan pengikut Yesus, makanya bertentangan. Saya bawa data, Anda bawa iman, beda dong. Gini loh maksudku bang. Makanya kalian nanti diusir sama Yesus. Kok diusir? Ya, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Kenapa larinya dipikir Matius bang? Ya kan diusir sama Yesus. Kan diusir sama Yesus kalian. Larinya kemana-mana sudah ini. Enggak, temanya kan lain. Nah, kalau tema ini, yang satu minta di mana tertulis, yang satu menolak apa yang tertulis. Mana sih? Di mana tertulis Matius 7, 22, 23. Yang satu bilang kenapa lari ke Matius? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat? Di mana buktinya? Buktinya di mana gitu? Matius 7. Matius 7 nomor 22, 23. Inilah saudara kami Kristen hanya modal percaya, tidak pernah belajar Bible. Itulah beratnya.
saya biar percuma. Di mana dia gitu? Matius 7 nomor 22 sampai 23 dari data 15. Iya, Yesus. maksud saya dibuka kan gitu, dibukakan di situ. Jadi maksudnya saya harus ngajarin kalian kayak anak TK gitu. Udah aku sebutkan, kutunjukkan kitabnya. D apa, D ibu, bacanya kucing. Mendongeng aja. Kalau mendongeng saya nggak mungkin menyebutkan kitab. Saya kan mengatakan Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Masa dibilang mendongeng? Paham bang. Contohnya nih gini bang, abang berbicara tentang Alkitab kami, saya fakta lah. Contohnya saya apalah pembicaraan abang itu. Nah kalau memang betul yang dibilang abang itu, buktikan di mana tertulis. Coba dibacakan mana buktinya gitu, maksud saya. Oke, saya tunjukkan ya. Anggaplah saya ngajar anak TK. Aku tunjukkan. Iya. Kita mau belajar, kita sama-sama belajar kita. Nanti pas ditunjukkan nolak. Iya, ditunjukkan dulu. Ya aku tunjukkan ya. Dibaca pelan-pelan. Gimana? Coba baca. Nih, nomor 22, 23. Gimana? Nih, pada hari terakhir, tuh, banyak orang akan ini, kok kayak bayar saya aja ngajar. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nih, Tuhan, Tuhan. Ini siapa yang berseru Yesus Tuhan, Tuhan? Islam atau Kristen? Mana ada ditulis Yesus Kristen? Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan? Islam atau Kristen? Gak ada situ Kristen. Memang idiot lah. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nomor 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini siapa ini yang di Dengarlah dulu bang, bukan itu yang dibilang abang itu nggak sesuai dari yang dibaca abang itu, beda gitu, ya kan Le? Lah. Beda loh bang, tadi bukan itu yang dibahas tadi. Lah. Apalagi yang harus saya jelaskan sama saudara. Ini bukti kalian kenapa? Inilah bukti kalian itu menyembah Yesus yang berbeda. Kalau Yesus yang asli itu tidak mengenal kalian. Artinya bahwa memang betul yang kalian sembah itu dewanya orang Athena. Gini loh bang, kok bisa tahu abang ya ada Yesus palsu, ada Yesus apa asli? Kok bisa tahu abang? Sementara kita beda agama gitu. Kan saya baca Bible bang. Nih Bible saya menumpuk banyak di rumah saya nih. Saya ini pakar Bible. Saya belajar Bible. Pendeta aja belajar sama aku. Kalian yang tidak pernah baca ini bang. Kalian tidak pernah baca ini. Bang Suma, begini. Masukku siapa pendeta? Boleh saya bicara bang? Semua pendeta di sosmed ini belajar sama aku. Diam-diam mereka belajar di bawah. Tadi Anda jujur aja dulu. Jujur aja dulu. Yang diusir tadi di situ siapa? Yang diusir Yesus. Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Itu siapa itu yang diusir? Islam, Hindu, Buddha atau Kristen? Jujur aja dulu. Ayo,
Justru situ Nggak ada, kok nggak ada? Gimana ceritanya? Berarti Bible ini bohong? Nggak bohong. Ya udah, berarti ada yang diusir. Siapa? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Islam atau Kristen? Atau Hindu? Atau Buddha? Bang, boleh saya bicara? Silakan. Begini Bang, sebelumnya kita lari ke Matius, saya ingin mau tanya Abang soal tema Abang yang tertulis di atas. Iya, KPR 17 nomor 23. Oke, sekarang saya minta Abang buka itu dalilnya dan baca dulu. Bentar lagi, aku tunjukkan ya. Ini aku balik kamera, silakan perhatikan matanya ke sini. Tapi kalau saya tanya nanti jangan dipelintir kayak abang ini. Apakah ada tertulis? Nggak ada di situ, nggak ada yang diusir. Nih, kita ambil nomor 23. Sabar dulu. Oke. Data 23-nya kita perhatikan sini. Kita perhatikan sini. Ini 18 23. Mana dia? Nih 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah, sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos. Ini diganti, disembunyikan Theosnya, pakai nama Tuhan umat Islam di sini. Yang tidak dikenal. Di mana tertulis di situ Theos? Ini aslinya Theos ini. Theos Bang. Oke, kita lihat aslinya ya. Kita lihat aslinya ya, penipu. Nah, ini kita lihat ya. Ini tertulis. Itu kan Allah itu. Ini apa ini? Oke, kita lihat aslinya ya. Allah. Kita tekan aslinya ya. Ini ya. Ini. Ini Allah. Kita tekan 23:16. Nih. Ini. Apa ini bacanya? 23:16 ini apa? Buka matamu tuh. Apa ini? Allah ini. Ini penyembah Theos. Penyembah Theos. Coba dulu bukan Theos 23:16 itu. Kan sama itu. Apanya bunyinya, Bang? Enggak, tunggu dulu. Kalian menyembah apa sebenarnya? Menyembah Allah atau menyembah Theos? Menyembah Tuhannya umat Islam atau Tuhannya Yunani? Jujur. Aku bilang kan matamu. Dua bang, mataku bang, dua. Ini sembahan kalian yang kalian tutupi. Kalian tutupi menggunakan nama umat Islam punya Tuhan. Oke? Ya sama itu bang. Coba dulu. Apanya yang sama? Sama bunyinya itu bang. Apanya yang sama? Satu dewa, satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Berhentilah menipu, berhenti. Minimal jangan tipu diri kalian. Itu aja dulu. Kalian itu penyembah Theos. Lah, itulah tadi ku bilang, ini remote AC dibungkus. Di luarnya yang ditulis pisang. Masalah nih. Begitu dibuka ternyata bukan pisang, remote. Itu penipuan, itu penyesatan. Itulah agamamu. Theos dibungkus pakai Tuhan, nama Tuhannya umat Islam. Apa ada tipu di situ bang? Ya
Ya kalian yang ditipu, karena sebenarnya isi aslinya itu Theos, bukan Allah. Kenapa berat? Kenapa ditipu, Bang? Nah, sekarang saya tanya, Tuhan kamu Allah atau Theos? Allah. Nah, itu ketipu. Kan aslinya kita mau Theos, bahasa Yunaninya Theos. Theos itu dewa. Kenapa kemudian kalian mengatakan kalian menyembah Allah? Kenapa lari ke umat Islam punya Tuhan? Kalian kena tipu oleh agama kalian sendiri. Enggak ada kena tipu aku, Bang. Kuulang lagi, Tuhan Anda Allah atau Theos? Allah. Nah, itu kena tipu. Udah jelas-jelas kalian itu ditipu. Theos itu berasal dari bahasa mana itu, Bang? Kitab Anda bahasa aslinya adalah Yunani. Dan ditulis memang untuk orang-orang Yunani Romawi. Itu tidak pernah kitab Anda itu ditulis untuk orang Indonesia, tapi untuk orang Roma, penutur bahasa Yunani, yang sudah punya konsep bertuhan kepada dewa-dewa, kepada Theos. Begitu masuk ke Indonesia, dirubah menjadi Allah untuk nipu. Kalian penyembah dewa, dibilang kalian tidak percaya. Kalian sok paten, sok cantik. Lalu apa yang kalian sembah? Dewa. Lalu yang Anda sembah siapa? Ya Allah, Tuhan. Islam dong. Islam itu kalau nyembah Allah Islam. Iya, coba Bang, Allah itu menciptakan alam semesta enggak? Iya. Theos menciptakan alam semesta enggak? Oh beda. Tuhan kalian itu manusia, Yesus. Yesus Tuhan enggak? Yesus Tuhan enggak? Nah, kenapa lari ke Tuhannya umat Islam? Allah itu disatukan, Bang, di situ lah. Kok Tuhan kami kau bawa-bawa untuk disatukan dengan anak orang? Inilah saudara Kristen, inilah hebatnya. Ya, Anda tadi mengatakan disatukan, Bang. Sekarang nggak ada disatukan. Gimana orang ini? Nah, inilah agama Kristen itu menjadi nyaman. Karena apa? Segala-gala keburukan yang ada dibungkus pakai agama Islam punya ajaran. Itulah kalian nyembah dewa, ditutupi pakai Allah. Siapa itu yang mencuri itu? Agama Kristen itu mencuri agama Islam itu siapa itu? Maksudnya kan Islam itu tidak pernah menggunakan istilah-istilah. Tapi Kristen datang dibawa oleh penjajah, menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Melayu dengan mengambil istilah-istilah Islam. Itulah liciknya. Iya. Maksud saya, siapa itu bilang dia itu berkita hajar? Ya, lembaga Bible Anda lah. Hajarlah itu lembaga Bible. Tahu namanya, Bang? Tahu namanya, Bang? Berkita hajar dia itu. Iya, siapa aja yang ada di Bible, entah Martin, entah Peter, Andrianus, Tim Kondong, Ndobela, Popok, orang itu mungkin onde-onde. Kalau ada buktinya orang itu mencuri, kalau masih hidup orang itu, wah, kita ini buatan siapa? Bible ini buatan siapa? Buatan siapa ini? Kalau buat ya sekarang udah canggih kan ya, ada buatan mesin, ada juga buat manusia, tapi ya iya, ini keluar dari mana? Lembaga apa yang keluarkan ini? Saya nggak tahu juga memang. Itulah idiot. Gak usah sepaten siapa yang bikin. Mari kita tembak. Kalau cuman ilmu omong kosong. Masa pencetak Bible Anda nggak tahu? Yang mencetak Bible itu Lembaga Biblika Indonesia yang ada di Salemba sana.
Manusia Nggak tahu itu yang aku kita harus itu. siapa itu bang. Nggak tahu aku tak siapa itu. Soalnya pun mikirin Indonesia ini pun udah sakit kepala. Ngapain kau pikir emang kau aparat, emang kau pemerintah? Nah, tengoklah sekarang bang. Tengoklah sekarang nih ya. Susah kita ini Indonesia ini ya. Enggak kok, kami enak aja Indonesia, enak aja kami di Indonesia, tenang kami, damai, sejahtera kami. Kenapa? Iya, susah kita ini Indonesia ini bang. Kok susah pula? Cepat pindahlah kemana, kayak Afrika atau kemana? Ya juga bang, ini bercanda ya. Ya kalau susah di Indonesia cari negara lain. Bang, Ya. suku apa bang? Suku apa? Saya Bugis Makassar. Bugis Makassar, Bugis. Oh iya ya. Aku orang Batak bang. Iya, kelihatan kok. Abang ini ganteng, Iya, pasti tapi Batak. jangan salah taksirin aku, gitu aja suara aku. Tahu lah orang Batak, iya kan? Iya, abangku samanya kita. Iya, Batak itu baik. Iya kan, soalnya kan gini aku bang. Sebenarnya masalah agama ini nggak parah-parah. Cuma saya yang percaya keyakinan saya, ya Tuhan kan gitu. Walaupun dibilang abang itu nggak ngerti, ya penting saya Tuhan melekat di dalam hati saya. Itu aja bang. Belajar bang, belajar lagi belajar. Ya, gimana mau belajar bang? Tidur aja di pun udah Bible. susah. Kenapa abang ini? Emang kenapa di sana yang ada perang atau apa gitu? Pinjam 100 Ada- ya bang. boleh. Jadi Kita maksudku sapa gini dulu. bang, maksudku gini bang, Gimana? gitu, biar ada dulu iklan-iklannya gitu, biar ketawa gitu, jangan pada pukul sekali gitu. Oh iya betul, serius. Iya. Jadi kita ini kan saudara walaupun berbeda agama, kita tetap Betul. saudara. Siap. Kita berbahasa satu, bahasa Indonesia ya kan gitu. Kalau masalah-masalah Benar, berbeda itu nggak usah bilang pusing ya. Keyakinan saya, keyakinan abang, keyakinan abang yang gitu. Oh, iya betul sekali. Masa gara-gara agama bertengkar, maki-makian, tai kucing itu semua ya kan? Iya, begitulah barangkali. Iya. Kalau aku bang, mau dibilang abang pun begitu. Orang Kristen gue gitu. Iya. Ya, Oke, kita sapa dulu teman kita ini. Nah, oke bang, oke. Sama bang. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan, Islam. silakan diskusi dengan Mbak Bupati, saya nyimak. Maksudnya diskusi abang ini hostnya agamanya dari apa? Kurang paham aku. Mungkin dia naik bang dia naik mungkin sama abang. Oh. Mungkin dia naik sama menurut Bupati, ya Bupati, gua mau bahas apa namanya? Kenapa Anda menyembah manusia? Saya nggak menyembah manusia. Ya itu Yesus kan manusia. Hah? Yesus kan manusia, Anda Kristen kan? Iya Kristen. Yesus kan sesudah lahir ke dunia. Berubah jadi ya kan. Itulah Yesus. Enggak, maksudnya itu kan manusia. Dia bukan pencipta alam semesta. Dia juga bukan yang buatin manusia dari awal, bukan. Bahkan duluan Nabi Adam ya daripada Yesus. Gini loh bang. Kenapa bisa? Maksudnya kenapa bisa disembah gitu? Abang agak Kristen enggak? Abang Kristen enggak? Hah? Agama Kristen enggak? Saya agama Islam. Gini loh bang, saya terangkan pun sama abang gitu. Kita selalu beda pendapat karena kita ada perbedaan gitu. Datang aku ke rumah Bang Juma ini,
bukannya membahas agama, memang ada sedikit membahas agama. Saya kena, aku suka Indonesia, saya sama Indonesia karena satu apa? Cuma saya di sini sama-sama Indonesia, aman aja. Nah, jadi saya di sini, maksud saya, walaupun nanti abang bilang begitu, pendapatan saya bilang nggak masuk dia gitu bang, nggak masuk. Jadi bandinganlah yang sama saya, ya Bang Jumaya turun ya kan, gitu. Terus saya bilang nggak ada paham ini. Gitu. Jadi Padahal dari Islam juga kadang mempelajari agama yang lain kayak Injil, Taurat, Zabur, sama Al-Quran terakhir. iya bang, walaupun kita bahas itu agama-agama itu nggak ada ketemunya itu bang. Sedangkan Al-Quran aja sama kita udah berbeda isinya. Jadi kalau kita bahas-bahas itu nggak ada titik ketemunya. Gitu loh. Enggak sih, cuma pengen tahu aja bang pendapat dari abang sendiri. Maksudnya pendapat dari abang, cara bertuhan itu gimana sih? Gini loh bang, yakinilah keyakinan abang, aku yakini keyakinan saya. Walaupun dibilang abang ada perbedaan, gini dipaksa abang kok gini aku, ya tetap saya meyakini Tuhan, maupun dia manusia Saudara maupun Nurdin, dia nggak semangat manusia, malam. saya yakini Tuhan. Gitu. Iya bang, tahu bang, di Al-Quran juga memang udah dijelasin agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kan pengen cuman tahu pendapat abang, cara bertuhan itu gimana? Saya nanya gitu kan. Iya, saya terangkan pun itu nanti pasti dibilang abang, oh begini lagi, itu lagi, kan gitu, bandingan lah. Nah, ya kan, aku mau salam dulu sama Bang Jumadu. Bang Jumadu, halo Bang Juma ya, salam ya. Halo ya, ya. Wah, halo. Ya, salam ya, Horas ya Bang Juma ya. Iya, Horas. Oke. Oke, makasih ya. Oke. Ya. Selamat jalan, hati-hati. Yo. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan. Kan udah dibilang Islam tolong jangan naik dulu, nanti aja kalau saya sudah rungkat baru naik. Mau sampai besok bicara sendiri pun boleh. Itu loh. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Oi. Dasar siluman cacing. Ditanya jangan naik dulu, malah pada berlomba naik. Islam dibatalkan permintaannya bang ya, boleh ya. Oke. Jangan dulu naik ya kawan ya, dibatalkan permintaannya. Oke. Teman-temanku yang baik hati, tolong dipahami, kita diskusi dengan non muslim. Kecuali Anda sudah merasa non-muslim, boleh. Tak kasih karpet merah tapi. Nah ini non-muslim semua ini. Iya bang. Halo bang. Buka kameranya silakan. Bang. Saudara bang siapa ini? Bang Pasta silakan. Bang. Iya. Katolik Protestan. Katolik bang yang tadi bang. Kalau yang satu Katolik Protestan. Protesis bang. Protesis? Agama baru lagi. Protestan. Oh Protestan, kirain protesis. Iya silakan. Bang Juma.
Halo bang. Ya. Terkait tadi Matius 7 ayat 22 bang. Ya. Tadi bang bilang gimana sih bang? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Iya. Dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Iya. Ya. Betul. Siap bang, izin bang. Ya. Kebetulan saya ini kan bang, kadang kita kan kayak Bang Juma kan ngambil sepenggal ini aja bang, sepenggal. Ya, langsung aja, nggak usah langsung. Yang Anda ingin sampaikan apa? Ya, jadi gini bang, saya tadi ini bang, saya searching di Google ya kan bang. Semua itu pernyataannya ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit bang. Nah, ya itu kan nubuat akan datang orang-orang yang menyeru kepadanya Tuhan bernubuat mengusir setan. Abang akui kan bang? Abang akui kan bang? Iya kan saya yang tadi tunjukkan. Oke siap. Ini bang apa ya bang? Kalau kita merujuk semuanya bang, ini ya. Nabi palsu. Siap, betul bang. Nyamar jadi domba. Itu peringatan bang semua bagi nabi-nabi palsu bang. Yang datang kepada murid, yang datang kepada murid Yesus. Yap, betul bang. Nah, itu kapan kejadiannya? Hah? Kapan kejadiannya? Gini bang, konteks ini kita baca dari sini bang ya. Ayat ini merupakan bagian dari perjalanan Yesus dalam khotbah di bukit, kan bang? Matius 7 ayat 15-23 bang. Nah, mengenai peringatan terhadap nabi-nabi palsu dan mengingatkan pentingnya melakukan kehendak Bapa. Maksudnya gini loh bang, akan ada setelah aku mengaku nabi-nabi palsu gitu loh bang. Dan kita harus memperingati kepentingan Bapa gitu loh bang. Yang datang itu Yesus, bang. Kita? Kenapa kita? Dan pentingnya melakukan kehendak Bapa maksudnya bang. Iya, itu kan nasihat Yesus kepada Yahudi Bani Israel. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba, padahal mereka adalah serigala buas. Itu pernyataan siapa itu bang? Yesus. Siap. Kepada muridnya Yahudi. Siap. Yang datang kepada murid Yahudi ngaku murid Yesus siapa? Islam atau Kristen? Bang, zaman itu nggak ada Islam, nggak ada Kristen, nggak ada bang. Setelahnya yang datang kepada murid Yesus, menyamar-nyamar sebagai murid Yesus itu siapa? Mana ada bang nyamar-nyamar, di mana itu? Tunjukkan bang apa ya kalian ini murid Yesus bukan? Ya sekarang gini bang, kita harus dalilnya juga. Iya, nyamar domba. Domba itu Bani Israel. Yeremia 50:17 yang dianggap Bani Israel itu yang domba itu hanya Bani Israel. Kalian ngaku domba enggak? Bang, izin bang, coba. Kutanya dulu, orang Kristen itu domba atau bukan? Bukan dulu sini. Kutanya dulu bang, orang Kristen itu domba atau bukan? Saya buka bang. Pernyataan Yesus untuk seluruh dunia. Mana ada? Nggak ada itu. Nggak ada bang. Mana ya? Cari. Aku diutus untuk seluruh dunia itu, cari. Kiamat tidak akan ada itu. Betul loh bang. Ya di mana dia? Aku diutus untuk seluruh dunia itu di mana? Dalam Markus 16:15 bang, di mana ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa bunyi Injil Yesus? Itu omongan Yesus. Iya, beritakan Injil. Injil yang Yesus beritakan itu Injil yang mana? Menurut abang apa? Yang mana coba?
Injil yang diberitakan Yesus itu adalah Injil di mana dia diutus untuk kaumnya Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sampaikan itu kepada seluruh dunia, bahwa aku hanya diutus kepada seluruh Bani Israel saja. Gimana Bang? Ulang Bang? Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Matius 15 ayat 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa tadi Bang? Matius 15 24. Ini enak kita Bang ya, sharing Bang ya. Maaf ya Bang ya. Ya. Matius 15 ayat 24. Apa baca itu? Bagian dari pasal Yesus Matius 15 24. Matius 15 ayat 24. Begini Bang, jangan sampai salah Bang ya. Matius 15 6 kali sudah itu diulang-ulang Bang. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya Bang ya? Iya. Ayat 5. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah di sembilan kata, Tuhan, tolonglah aku. Tunggu, coba kau ambil perikopnya langsung dari ini, yang dari apa tadi? Silakan. Tentang apa itu? Tadi Matius 15 ayat. Iya. Tentang apa? Matius 15 tentang apa itu? Ayat apa? Ayat 24 ya Bang tadi Bang ya? Iya. Tentang ini dapat kok itu. Gini Bang, ini tentang apa ya Bang? Kali ini kan Bang, kita ini aja. Matius 15 ini tentang ayat seluruhnya Bang ya, tentang perikopnya sampai ujungnya lah Bang ya. Matius 15 ayat 24 menceritakan tentang batasan misi pelayanan Yesus di bumi secara kronologis Bang, di mana fokus umatnya saat itu adalah kepada bangsa Israel. Saat itu Bang, mana dia mengaku diutus untuk seluruh dunia, di mana? Tunggu, buka. Tunggu Bang ya, sabar Bang ya. Ya. Bang. Seluruhnya. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, ini Bang, kembali di sini Bang lagi Bang. Betul. Yohanes 3 ayat 16 Bang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Iya Bang, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya, ya betul Bang, kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Kan ini sama aja Bang.
Nah, sekarang dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Jangan abang kutip. Siapa yang percaya tidak binasa. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda percaya, Anda memperoleh hidup kekal. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda binasa. Tapi gini loh bang, di dalam perjalanan Yesus itu kan ibaratnya bang, dari mulai dia umur 30 tahun dia mulai mengajar Injil, sampai terakhirnya kan kita nggak bisa. Mungkin ya cerita kemarin ya sebelum dia menceritakan sampai ke penyaliban, ya bisa aja dia cerita. Jangan kita ini kan loh bang, kita harus gimana sih ya? Turutkan bang, diturutkan mulai perjalanan Yesus itu sampai akhir gitu loh bang. Mungkin pertama sebelum ini bang mana dia mengaku untuk dunia mana? Kan tinggal dibacakan kalau ada. Itu kan jelas tadi bang. Lah, itu kan bukan dia yang berkata di situ, itu firman Bapaknya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya, hambanya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Yesus loh ya yang harus dipercaya, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, tapi Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, sekarang tanya Yesus, Yesus, Anda diutus untuk siapa? Untuk seluruh manusia lah bang. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Jadi kita jangan mengada-ngada sesuatu yang gini loh bang. Yesus itu pada saat itu bang, ya lahir di Galilea bang, di Getsemani bang. Gitu loh bang. Ya terus dia kan nggak tahu di mana Indonesia, di mana ini Asia, di mana kan nggak tahu ya, bang. Ya udah kalau begitu mana pengakuannya diutus untuk seluruh dunia? Pengakuan udah jelas bang. Di mana? Yohanes 3 ayat 16 tadi kan udah jelas itu bang. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kami percaya. Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya nggak? Bang, domba yang sesat itu bang, itu domba yang nggak sesat, yang sesat itu bang, orang yang nggak percaya sama Yesus. Sekarang Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya nggak? Semua bangsa bang, semua bangsa. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya pengakuan Yesus ini atau tidak? Gini loh bang, jangan ambil kesimpulannya. Saya sederhana loh. Jangan ambil kesimpulannya. Loh, kan di situ barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pendeta pastor, percaya kepada Yesus tidak binasa. Tanya Yesus, Yesus, Anda diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk siapa? Apa jawaban Yesus? Untuk Bani Israel. Nah, apakah saudara Bani Israel? Bang, gini loh bang. Kenapa nggak jujur abang? Jujur aja. Apakah Anda Bani Israel? Jangan memfokuskan ibaratnya perkataan itu. Apakah Anda Bani Israel? Iya kan jelas. Makanya dikatakan pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Ya kalian yang bukan Israel, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Di mana bang? Dia mana itu bang? Kalian punya pembuat kejahatan di mana itu? Matius 7 yang tadi loh. Nomor 22-23, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar. Itu bang, siapa? Pengakuan Yesus itu tujuannya kepada orang yang percaya kepada dia bang. Makanya bang ini Anda atau saya yang tidak percaya Yesus? Aku percaya sama Yesus. Nah kalau Anda percaya, kenapa Anda mengaku pengikutnya? Jadi gak mungkin
Tunggu setan bang, ada aja bang, nggak nyambung. Ya, setan lah yang Anda ikuti itu. Kan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Ya, setan berarti yang kalian ikutin. Bang, abang baca perikopnya mulai dari saya baca, saya khatam. Saya khatam nih. Coba baca di situ. Saya lihat di situ. Anda buka Google Matius 7 dari data 15 sampai data 23. Saya bacakan di sini. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Anda akan sampai. Pertama, 20 berapa bang? Dari data 15 sampai 23. Coba buka dulu. Nah, silakan Anda buka. Bacakan semua tuh. Silakan. Bang ya, kita diskusi bang ya. Iya, diskusi ya bang, diskusi. Saya kalau nadaku keras itu penekanan, bukan marah. Silakan. Sama-sama bang, izin bang. Iya, sama-sama. Namanya diskusi harus gitu ya bang ya. Oh iya dong. Nah, kita itu orang dewasa diskusi kadang intonasinya naik, turun, gitu. Itu biasa itu bang. Silakan. 15 sampai bacakan bang. Nggak bisa kau buka semua sampai. Berapa tadi bang? 15 sampai 20? 23. Nah, 15 sampai 23. Bacakan. 15 sampai 23 katanya. Cok, perikopnya gimana sih? Aku bingung juga. Tadi kan udah dijelaskan sama dia. Perikopnya itu hal pengajaran sesat. Iya berarti nggak. Gini bang, izin bang. Ya. Tadi abang udah paham, udah bilang sama saya. Omongan abang tadi cerita tentang ajaran sesat. Iya, itulah makanya kita bahas supaya yang dimaksud sesat oleh Yesus itu siapa, kan gitu. Bang, pengakuan di sini ceritanya orang yang nggak percaya sama Yesus itulah yang sesat bang. Gimana sih? Justru kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda mengaku-ngaku pengikut? Jadi pengikut siapa saya bang? Iya, pengikut siapa? Yesus palsu lah. Kan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, aku tidak pernah mengenal kalian. Aduh, abang udah salah persepsi ini. Makanya aku bilang masuk Matius 7 15 sampai 23. Bang, judulnya di situ perikopnya abang pun tahu tentang hal pengajaran sesat. Iya, abang tahu. Iya, karena ada orang, karena itulah bang yang diceritakan sama Paulus ini bang di dalam ini bang. Karena ada orang yang mengaku murid Yesus tapi berasal dari pohon yang lain, tidak melakukan kehendak Elohim, tapi ngaku-ngaku pengikutku. Pada saat itulah aku akan mengusir mereka. Coba abang tunjukkan sama kami bang. Kita sama-sama sharing ini bang ya, izin bang. Ya, Matius 15, Matius 7 15 sampai 23. Coba dibaca pelan-pelan. Coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau ara dari rumput yang berduri? Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Begitu juga pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang. Betul. Dan dibuang ke dalam api. Ya. Lalu dikatakan datasannya, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya. Dari buahnya, sahabat cicilin syukran. Dari buahnya. Nah, apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buah-buahnya. Kenapa dikatakan buah-buahnya seperti itu? Karena orang-orang ini memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir
tapi tidak melakukan kehendak Bapa Elohim, yaitu membatalkan Torah, tapi sok paten menjadi pengikutku. Sementara mereka makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan, menyembah aku. Bukan kehendak Bapa. Enggak ada kehendak Bapa makan babi, jangan bersunat, ibadah minggu, dan enggak ada. Kehendak Bapakku itu lakukan segala sesuatu dengan setia. Apa yang kuperintahkan dalam Torah itu kehendak Bapakku. Kalian datang memakai nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, tapi kalian makan babi, tidak bersunat, tapi ngaku-ngaku pengikut, diusirlah kalian. Itu maksudnya dari buahnya. Silakan. Jadi gini loh Bang, kita harus memahami dulu dari perikopnya semua Bang, dari kepala sampai ekor kita harus mengetahui. Nah ini yang aku jelaskan tadi Bang, bahwa saya itu ibaratnya cerita tentang apa tadi Bang bilang dari perikopnya? Mana? Orang yang tersesat. Pengajaran hal yang sesat. Iya, itu yang diceritakan di sini Bang, gitu loh Bang. Nah, sekarang ku tanya sama abang ini, apakah abang-abang ini melakukan kehendak Bapa Elohim? Iya. Apakah kalian tidak makan babi? Loh, maksudnya cerita tentang makan babi gimana Bang? Lah kan Bapak Elohim melarang, jangan kau makan babi, itu kehendak Bapak. Oh salah Bang, gini loh Bang. Salah. Biar dijawab loh Bang, biar dijawab, gitu loh Bang. Enggak, kehendak Bapak itu makan babi atau jangan makan babi, kehendak Bapak Elohim. Bang, izin. Kalau masalah cerita makan babi, makan anjing, makan ini, itu di dalam kitab Injil, mulai dari perjanjian lama, memang itu Bang, binatang berkuku pun nggak kita makan Bang. Tapi Kristen dengar dulu Bang, setelah datang Yesus Kristus disempurnakan semua Bang, dengan cara dihapkan. Itulah kenapa kalian disebut sesat. Lucu abangku ini. Kalian disebut sesat, mengaku pengikut Yesus, tapi hukum-hukum Tuhan dilanggar. Coba dibaca. Mereka adalah serigala buas. Bang, gini loh Bang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu Bang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak. Bapak menerima orang makan babi atau tidak? Kan udah sempurnakan sama dia, gitu loh Bang. Kok disempurnakan? Kalau tidak melalui sama saya, gitu Bang. Nah sekarang apakah Yesus membatalkan Torah? Dibatalkan semua Bang. Kata siapa? Ya kata saya. Nah itulah kenapa kalian disebut penyesat, Isin. Karena Anda melakukan hukum yang tidak diajarkan Yesus, tapi kalian mengaku pengikut. Maka Yesus, hanyalah daripada aku tidak mengenal kalian. Itu Bang, bahasa itu. Bang, aku tanya sama Bang dulu Bang, 12 Rasul Yesus itu, ada nggak omongan Rasulnya itu dengan omongan Rasul Paulus sama Bang? Tanya sama Bang dulu Bang. Enggak. Ya sudah, Rasul Paulus itu Bang bukan murid Yesus langsung Bang. Terus kenapa Anda ikuti? Loh, siapa yang ikuti Rasul Paulus? Makan babi? Bang, gini Bang, izin Bang ya. Makan babi itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Gini Bang, Rasul Paulus itu, dia itu penjahat Bang, perampok. Terus? Nih Bang, ini setauku Bang ya, setauku ya, izin Bang. Terus? Bukan ibaratnya sok pintar apa enggak, tapi setauku. Terus? Itu penjahat, perampok. Memang. Tapi dikasih sama dia langsung sama Tuhan. Jadilah dia serigala buas, nyamar domba. Serigala buas nyamar domba, gimana sih ya Bang ini? Kan sudah dinubuatkan Paulus itu sebagai serigala. Gini loh Bang, Tuhan itu alam yang maha kuasa itu, dia berbuat sesuatu karena ada akibat Bang. Kalau saya sih berpikir sih Bang ya, kenapa dipilih Bang, izin Bang ya, bukan nggak banyak Bang orang yang tekun agama dulu di zaman Yesus, bukan nggak banyak Bang. Tapi kenapa orang yang jahat dipilih sama Yesus Bang? Kata siapa kalau yang milih Paulus itu Yesus? Kata Anda kan?
Tunggu bang ya. Kata Anda, di mana Yesus memilih? Coba tunjukkan di mana Yesus memilih Paulus itu. Di mana? Itu pengakuan dia sendiri. Tunggu bang, dari tengok dulu ini. Ya, ini pertanyaan saya aja. Di mana Yesus memilih Paulus? Silakan. Yesus memilih Paulus bang. Ya, silakan tunjukkan dalilnya Yesus memilih Paulus. Ini kan bang, kita sharing ya bang ya, kita kan kurang paham, kurang ini ya, nah, belajar bang, ini kan bang. Silakan bang, saya suka kalau ada yang mau belajar, silakan. Haruslah bang, ini kan bang. Kisah 9. Iya bang. Itu bukan Yesus yang milih, itu Paulus sendiri. Di mana Yesus memilih Paulus? Gimana bang? Gimana? Di mana Yesus memilih Paulus? Ya ini kan udah jelas sih bang. Kita nggak mungkin juga lagi mau searching aja, ini nggak cocok searching ya kan. Kisah para Rasul 9 ayat 15 ya kan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Ananias ya, sama juga kan Paulus kan. Pergilah. Bukan, beda. Ananias Paulus beda. Nah, sekarang permasalahannya, kisah yang diceritakan di kisah 9 ini, Yesus sudah tak ada di bumi. Siapa yang milih Paulus? Yesus sudah nggak ada di bumi, udah terangkat dia ke langit. Tunggu, kita coba dulu bang ya, kita cari lagi bang ya, tunggu. Silakan. Betul abang bilang itu, aku ikuti omongan abang aja. Betul, Yesus itu mengangkat Paulus itu ibaratnya memberitakan firman, diperintahkan kepada dia untuk memberitakan firman itu setelah Yesus bangkit dari kematian bang. Nah, tuh artinya Yesus sudah tak ada di bumi kan? Bukan di bumi bang, gini loh bang, ya nggak mungkin lah. Paulus saat itu buta loh bang. Paulus saat itu buta. Yesus kalau dibuat ke apa? Kebalik itu. Hah? Kebalik, Yesus orang buta dibuat melihat. Iblis orang melihat dibuat buta. Jangan dibalik. Paulus loh bang, buta di saat itu. Buta karena lihat cahaya. Iya benar. Cahaya. Siapa yang datang kepada Paulus ini ngaku akulah Yesus yang kau niaya, itu siapa? Yesus. Berarti Yesus datang berapa kali rupanya? Bukankah Yesus itu cuma datang 2 kali di bumi ini? Kedatangannya pertama dari dia lahir sampai usia 33 tahun, naik ke langit. Kedatangan kedua nanti di akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus ini sopo? Inilah yang kalian panggil ketika kalian bermujizat, kalian bernubuat. Dia datang kepada Paulus mengaku Yesus, datang kepada kalian ngaku Yesus, di gereja kalian sembah ngaku Yesus. Begitu ketemu di hari terakhir dengan Yesus asli, kalian datang, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat bagi namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kalian. Berarti yang kalian panggil itu bukan aku. Apakah ada nubuatan? Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Markus 13 nomor 6. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan, akulah dia Tuhan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya kalianlah ini penggenapannya. Orang banyak yang disesatkan memakai nama Yesus. Itu data bang. Kalian aja nggak ngerti Bible, cuman dengarkan pendeta. Nggak pernah. Saya ini dari 2008 belajar ini sampai hari ini.
Tanpa tendensi saya harus kalian bayar, enggak. Tiap bulan saya harus dibayar pun enggak. Murni saya belajar karena Al-Quran saya mengatakan itu. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Nah, saya penasaran dengan ayat itu, maka saya belajar Bible. Ternyata betul. Izin bang ya, sekalian belajar ya bang ya. Nggak apa-apa, Iya, bang. silakan bang. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kita enaknya sharing ini kan bang. Siap. Dapat belum? Tapi teringatnya bang, ini rekanku lagi baca-baca nih bang, ya kan bang? Boleh, silakan bang, silakan. Tapi teringatnya bang sama abang dulu bang. Abang sejak kapan sama Alkitab ini bang, belajar Alkitab ini? 2008 sampai hari ini. 2008 berarti sekitar berapa ya bang? Berapa tahun itu? Udah lama bang saya belajar Bible. Udah lama saya kaji Bible. Tapi tujuannya lurus ya. Saya urut kronologis. Kenapa saya urut kronologis? Karena jujur saya katakan, penulis Bible ini bukan murid Yesus, penulis ini. Jadi siapa bang? Orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Tidak ada satupun murid Yesus saat Yesus melakukan penginjilan menulis Bible. Nggak ada. Jadi ini murni hasil penyelidikan dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang menceritakan tentang Yesus dan murid Yesus. Mereka mengumpulkan cerita tentang Yesus dan muridnya. Ini penulis Bible. Siapa bang penulis Bible itu bang? Penulis Bible Lukas. Lukas ini bukan murid Yesus, tapi teman Paulus. Markus bukan penulis, Markus bukan murid Yesus, tapi juga temannya Paulus. Matius itu bukan penulis Matius, bukan murid Yesus yang menulis. Dari mana kita bisa lihat bahwa itu bukan murid Yesus? Baca Matius 9 nomor 9. Belakangan baru buku Matius itu dikasih catatan sampulnya Matius biar dianggap penulisnya Matius. Yang keempat, buku Yohanes. Yohanes pun bukan murid Yesus yang menulis. Di mana bisa kita baca kalau itu bukan murid Yesus? Di Yohanes 21 nomor 24. Jadi 4 kitab ini bukan murid Yesus yang menulis. Paulus apalagi? Gitu bang. Tapi menceritakan tentang Yesus. Nah, kenapa buku ini laris? Karena dijajakan untuk Roma. Kenapa agama ini Kristen pada saat itu adalah kerajaan besar, hampir separuh bumi mereka kuasai. Setelah menganut ajaran Katolik, semua kebijakan-kebijakan di negara-negara atau wilayah-wilayah jajahannya kudu wajib tunduk kepada kebijakan gereja, nggak bisa tidak. Maka Katolik menyebar dengan cepat. Nah, setelah itu diterima oleh kerajaan Belanda. Belanda membawa masuk ke Indonesia. Kenapa kita ada yang Kristen, ada Katolik? Di mana Belanda duduk di Nusantara, di situ pengikutnya banyak. Karena mereka menggunakan pemahaman sesuai dengan Ulangan 20:11.
sesuai dengan KPR 16 sampai 20. Beritakanlah Bible kepada seluruh orang manusia. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang gimana? Gini Bang Juma, tadi kan saya dengar ada cerita Bang Juma tadi waktu saya kan ngikuti live Bang Juma kan. Iya. Dewa siapa tadi yang Bang Juma Agnostos Theos. Itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi di Ulangan 13 nomor 1 sampai 20 dan sampai 15. Di situ dikatakan bila mana ada orang atau nabi atau pemimpi, pengajar yang mengajak engkau menyembah kepada Tuhan atau ilah yang kau tidak kenal, maka nabi itu akan dibunuh, akan dipenggal. Nah, itu Paulus. Di dalam KPR Bang, Kisah Para Rasul 17, kalau Anda baca di situ, mulai dari 20, 21, 22, 23, 24 sampai seterusnya, Paulus mengajar orang Athena menyembah kepada Theos yang nusul menjadi manusia. Coba bayangkan kata nomor 23-nya. Dia katakan begini. Apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, KPR 17. Kisah Para Rasul. Ya, nomor 23. Endingnya itu di situ. Apa yang kalian sembah, yang tidak kalian kenal. Nah, pertanyaannya kan muncul nih sebagai orang Indonesia. Orang Athena itu menyembah siapa sih? Kan gitu. Orang Athena itu menyembah dewa-dewa. Paulus datang, apa yang kau sembah, yang kau tidak kenal, itulah yang aku beritakan kepadamu. Nomor 24-nya, siapa itu? Theos, pencipta langit dan bumi. Itulah yang kuberitakan. Jadi orang Athena pada saat itu tidak menggantikan dewanya dengan Yesus, tidak. Tetapi tetap menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Namun begitu datang Paulus, berubah dalam nama Yesus. Makanya orang Athena, orang Yunani, orang Romawi tidak mengganti agama, tetapi tetap aja melanjutkan tradisi nenek moyang mereka menyembah kepada dewa-dewa. Makanya 3 Tuhan, 3 dewa di Kristen. Ibadahnya tetap hari Minggu, Sunday. Sunday itu artinya hari matahari. Dalam bahasa Yunani, Kyriaki. Kyriaki itu hari penyembahan kepada dewa. Tapi gini Bang, ini ceritanya Bang tentang cerita dewa ini Bang ya? Iya memang. Katolik nyembah dewa. Ya itu statement Abang ya, terserah kan, nggak apa-apa. Yang kita sedang belajar kan Bang. Berdasar Bible Bang, bukan statement pribadi. Memang Bible begitu berbunyi. Nanti masuk ke Indonesia, Theos dibungkus. Theos ini menjadi Allah. Nama Tuhan umat Islam dibaca menjadi Allah supaya menghilangkan identitas Tuhannya umat Islam, untuk menyamar-nyamarkan si Theos. Itu fakta. Makanya orang Yahudi ada nggak yang mengakui kekristenan ini secara otoritas? Kan tidak. Orang Yahudi datang ke Indonesia, tidak ada sinagoge, mereka mau sholat atau tefilah, mereka tidak mencari gereja, mereka mencari masjid. Saya wallahi demi Tuhan, saya pernah sholat di sama-sama dengan orang Yahudi di masjid hari Jumat di Kokas. Di Kokas saya sholat. Saya tanya, Yahudi? Ya, saya Yahudi. Kok di sini? Ya mau di mana lagi? Ini kan kenapa? Aku bilang kenapa milih masjid? Ini kan rumah Tuhan, bukan rumah berhala. Saya tanya, kenapa ndak ke gereja aja? Kan di situ ada. Oh, jangan. Itu tidak menyembah Tuhan saya, menyembah Tuhan asing. Wallahi, aku tidak bohong. Itu di Kokas hari Jumat di basement saya sholat. Saya juga heran. Ini kok kenapa ibadahnya dia beda-beda? Dia beda. Kita sudah selesai, dia masih tetap aja sholatnya seperti yang ada di Daniel 8 nomor 6. Setelah itu saya mendekat. Izin Pak, mau nanya, agama apa ya? Aliran apa ya? Oh, Judaism. I'm Judaism, kata dia. Saya Yahudi. Kutanya lah semua. Kutanya kenapa enggak ini ibadah? Oh, beda.
kita tidak menyembah Tuhan yang sama dengan mereka. Mereka menyembah Tuhan ada ilah yang disembah oleh Bani Israel. Memang faktanya begitu. Datanya memang begitu. Perjanjian lama itu dipakai oleh saudara kita Kristen untuk menutupi siapa sembahan mereka ini. Perjanjian lama kitabnya Yahudi. Tapi teringat cerita Dewa bang bilang tadi kita Dewa tewas sih bang, abang bilang bang ya. Iya. Jadi kalau Islam itu memang nyata gimana bang? Coba bang izin bang. Maksudnya? Kan saya pernah ini juga sih searching di ini bang di Google ya kan bang. Iya. Tentang dewa bulan bang. Gimana? Dewa bulan, oh itu fitnahan Barat. Dia katakan bahwa kami umat Islam itu nyembah bulan, tak ada data. Sekarang baca kitab Kejadian 17:6 sampai 8. Aku akan membuat perjanjian kekal. Apa perjanjian kekalku? Kata Tuhan di situ. Aku Elohim akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan inilah perjanjian kekalku, bahwa kalian semuanya akan menyembah aku. Di dalam Al-Quran sama, Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi Nabi Muhammad diajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan langit dan bumi. Makanya ketika Nabi Muhammad diajak oleh orang-orang Quraisy untuk menyembah dewa-dewa mereka, apa kata Nabi Muhammad? Aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, menyembah Tuhan negeri Mekah. Kenapa harus menyembah Tuhan negeri Mekah? Karena Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan Rabbus Samawati wal Ard. Tuhan di Bani Israel adalah Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Indonesia, negeri Malaysia, dan alam semesta. Cuman saudara kami Kristen menganggap bahwa Tuhan yang disembah umat Islam itu Tuhan negeri Mekah. Ya memang Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan negeri Indonesia. Rabbus Samawati wal Ard, Dia adalah Tuhan untuk seluruh alam semesta. Makanya Tuhan kami nggak bisa kami tunjukkan begini loh bentuknya seperti ini, enggak. Karena memang Tuhan yang disembah oleh para nabi itu tidak bisa dilihat. Jadi aku bertanya bang, tadi kan abang bilang kan tentang dari kalau kami di Injil itu kan perjanjian lama itu ya kan bang. Kalau sama abang itu apa bang? Zabur bang ya? Apa bang? Kami Torah, Zabur. Ya betul. Torah, Zabur ya kan bang. Dan di perjanjian baru ini kami bang kan menerima Yesus itu nabi terakhir gitu loh bang, ikan bang. Kita sharing bang ya. Iya, tapi Paulus mengajarkan di tengah-tengah Antioquia, jemaatnya di Korintus itu ada nabi-nabi. Bahkan Paulus di KPR 13 nomor 1 juga disebut sebagai nabi. Gini bang, saya tahu ya bang. Kalau masalah Nabi Paulus itu, dia nggak pernah melihat Yesus bang, tapi dia sudah pernah dijamah Yesus. Nah, setahu sih bang ya. Dan si Paulus pun nggak pernah tahu Yesus gitu, nggak pernah tahu sih. Izinkan saya bang, dengarkan pernyataan saya ini. Coba Anda buka Matius 24 nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai datang 40. Tapi baca aja dari awal. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya berbicara pribadi kepada Yesus. Murid bertanya nih, itu tahun 30-an. Ditanya Yesus, Yesus, apa tanda kedatanganmu? Maksudnya kedatangan kamu ke dunia ini nanti tandanya apa supaya kami tidak sesat? Yesus menjawab, waspadalah. Dia katakan gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata kepada kalian, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab
Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Yesus mengulang. Siapa yang berkata itu, Bang? Yesus, camkanlah wahai murid-muridku, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, yang Anda baca tadi, Kisah Para Rasul 9, Paulus mengaku Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Atau berkata ada Mesias di dalam bilik. Bilik itu temeong dalam bahasa Yunani, artinya bilik rahasia, sel, penjara. Kalau dia ada orang mengaku dalam penjara bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku. Tanda kalau aku datang, aku akan nampak di tengah langit. Jadi ada yang berkata ketemu aku, jangan kau percaya. Itu diperingatkan Yesus tahun 30-an, Bang. Berjalan waktu 1 menit, 1 hari, sabar, 1 tahun, 10 tahun. Di tahun 58 Paulus muncul dan mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Yesus memberikan nasihat kepada muridnya, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Nah, ketika Paulus bertemu dengan murid Yesus, mengaku bahwa dia bertemu dengan guru mereka, menurut nasihat Yesus kepada murid-murid, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Paulus datang, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsik loh. Nah, nasihat Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu di tahun 30. Tahun 58 Paulus kemudian mencoba untuk menulis ceritanya. Aku ketemu dengan Yesus ketika aku ini, Galatia 1, bukan aku adalah Rasul Yesus Kristus yang diutus oleh Yesus yang bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Yesus. Nah, itu sudah Yesus lain. Karena Maria melahirkan manusia, dia bertemu dengan Yesus lain. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Berarti memang yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Oke, stop. Oke, nyambung, Bang. Sekarang itu pertanyaan Yesus sama murid-muridnya kan, Bang? Iya. Sebelum dia jumpa, ibaratnya belum ada cerita jumpa sama Paulus ya kan, Bang? Iya, betul. Oke, Bang. Jadi aku tanya sama Bang, izin Bang ya, maaf Bang, bukan ibaratnya apa ini ya ceritanya, Bang. Nah, Abang ibaratnya tentang ajaran ini dari Nabi inilah, Nabi Abang lah, ya kan, Bang? Iya. Abang percaya Nabi Muhammad? Iya, Bang. Siapa? Iya, percaya. Pertama, kenapa percaya? Lama gitu loh, Bang. Dengan kami sabar dulu. Ada nggak di dalam Bible Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada orang yang memakai nama Nabi Muhammad? Sekarang saya tanya sama Abang dulu, Bang. Abang percaya dengan omongan Yesus itu enggak? Nabi Isa? Kalau berdasarkan Bible, saya percaya. Ini ucapan tertulis di dalam sini. Ya udah, iya. Yang saya tanya tadi, Bang, Abang percaya dengan omongan Tuhan Yesus tadi kan, Bang? Percaya kan, Bang? Ya, tertulis di sini ada. Ya, sama juga ibaratnya saya percaya dengan Yesus Kristus, Abang juga percaya dengan Nabi Isa kan gitu, sama juga kan, Bang? Abang terus percaya? Kenapa nggak percaya ketika dia mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya? Kenapa justru Anda percaya? Gini loh, Bang, tadi abang sendiri yang cerita, yang ngomong. Nah, itu pengakuan Yesus, ya kan, Bang? Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Iya, nabi-nabi termasuk nabi-nabi palsu kan gitu, Bang. Iya. Gitu, Bang. Jadi saya bertanya, kalau seandainya kami sesat dengan Paulus, Bang, berarti Anda sesat juga dengan Nabi Muhammad gitu loh, Bang. Kenapa Bang bisa sesat dengan Nabi Muhammad? Alasannya apa? Tapi kan Abang sendiri yang cerita, Bang. Ya kan? Abang sendiri yang cerita, yang bilang bahwasa tidak ada nabi, berhati-hatilah dengan nabi palsu, dengan pemberitaanku yang palsu kan gitu, Bang. Betul nggak, Bang? Tapi Nabi Muhammad tak pernah bertemu Nabi Isa.
Ya kan sama juga bang. Paulus mengaku bertemu Yesus. Ya, kan sama juga bang. Kalau apa samanya? Mungkin bang. Nabiku tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Kalau Paulus berbohong bang, berarti nabi ini pun berbohong juga kan gitu loh bang. Aneh Anda ini. Coba ditingkatkan pengetahuan dulu. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Oh, stop bang. Aku tanya sama abang dulu bang. Abang percaya dengan Nabi Isa nggak? Saya percaya kepada Nabi Isa, utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Percaya bang. Kenapa? Dengan omongan dia itu pun percaya juga abang kan? Percaya dong. Nah ya, yang saya tanya tadi kan udah jelas itu ada ceritanya di dalam. Jangan percaya dengan akan ada datang nabi-nabi palsu. Hah? Datang kepada siapa? Ya kan Yesus sendiri tadi yang ngomong tadi abang bilang. Datang kepada muridnya. Sekarang nabiku jauh, dia di abad ke-7. Bukan pada muridnya di abad pertama. Bukan pada muridnya bang itu ditujukan. Mana apa ya? Waduh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu abad pertama. Kamu sama siapa bang? Lah, kamu murid Yesus yang hidup di abad pertama. Nabiku di abad ke-7. Nabiku tidak pernah mengaku aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Sedangkan nasihatnya, bila mana ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun ngakunya. Lalu datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus. Nabiku mana ada pernah hidup di abad pertama. Justru kedatangan nabiku meluruskan kembali ajaran Yesus yang dibelokkan oleh Paulus. Kata Yesus menubuatkan nabiku, ketika ia datang yaitu penolong lain, dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad datang setelah Nabi Isa dihinakan di Bible. Nabi Muhammad memuliakan kembali Yesus, tidak dudahin. Yesus zaman untuk menganiaya dirinya. Tuhan langit bumi mengangkatnya ke langit. Tidak jadi dia dianiaya. Tapi kalau Paulus ditamparlah, dikutuk, diludahin, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh, dikubur dan seterusnya. Nabiku enggak. Nabiku membersihkan nama Yesus dari pitnahan-pitnahan seperti itu. Makanya saya hadir di sini mewakili nabiku untuk membersihkan nama Yesus. Yesus itu manusia mulia, tidak pernah tersentuh oleh jahatnya orang Israel. Sehebat apapun mereka ingin merencanakan kejahatan kepada Yesus, Yesus manusia mulia, sedikit pun tak tersentuh oleh penganiayaan. Makanya kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan, tidak mungkin teraniaya. Sedangkan Paulus mencoba untuk menggiring orang Roma Yunani. Woi kalian, sini kumpul. Dosa-dosa kalian sudah ditebus loh. Yang penting kau percaya kepada Yesus. Orang mana sih yang nggak mau dosanya ditebus? Aku yang mencuri, aku yang merampok, aku yang berzina, kau yang nanggung. Ya maulah. Makanya orang-orang Roma Yunani ini berbondong-bondong menerima Paulus karena ajarannya asyik dan mengasyikkan. Mana lagi kata Paulus, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan minuman. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan lagi kau mau diatur tentang kurban-kurban hewan. Kau sekarang bukanlah lagi hamba Tuhan. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga. Ya berbondong-bondong lah orang ke situ pasti. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya tepuk tanganlah orang Romawi, orang mereka semua tidak sunat kok. Pasti tepuk tangan. Makanya laris. Tapi coba Paulus suruh ke Yahudi, diterima enggak? Enggak. Paulus tidak berani masuk ke dalam Yahudi, ke Yerusalem mengajar agama Kristen. Paulus hanya mengajarkan kekristenan kepada non-Yahudi yang notabene-nya adalah penyembah-penyembah dewa. Ya diterima dong. Coba Paulus masuk ke Yerusalem. Bisa nggak dia ngajarkan ajaran Kristen? Enggak. Justru bang, maaf nih, bukan saya ajarin. Anda baca KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika selesai mengajarkan agama Kristen, kembali ke kota Yerusalem, malah bertobat dari agama Anda.
bertobat dari mengajarkan agama Kristen, bertobat dari mengajarkan makan babi, menyembah dewa. Coba Anda baca, tertulis sampai hari ini di KPR 21 nomor 15 sampai 26. Paulus mentahirkan diri, Paulus berkorban lagi, mempersembahkan korban kepada Elohim karena dia dianggap melakukan pencemaran, melakukan penistaan terhadap agama Yahudi, maka Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi sebenarnya kalian itu diprank sama Paulus. Iya bang. Paulus itu bertobat bang dari ajarkan Kristen, bertobat. Masa bang ada ini ya bang? Coba, bang. KPR 21 nomor 15 sampai 26. Ketika dia kembali ke Yerusalem, dia mentahirkan dirinya kembali dari mengajarkan menghalalkan babi. Oh, masih ada lagu. Tunggu bang ya, bersikit aku ini. Kita kan sharing ya bang ya, biar enak bang ya. Karena kadang-kadang gini juga bang, aku pikir juga, iya juga. Kan, karena udah ada juga tertulis di situ. Nah, berhati-hatilah kamu, akan ada nabi-nabi palsu yang akan datang gitu loh bang. Jadi kita berpikir juga gitu loh. Iya, saudara, kelemahan Kristen, maaf nih, saya globalkan Kristen. Kelemahannya Kristen adalah ketika Yesus mengatakan kata kamu di Bible, kalian Kristen merasa kalau Yesus itu sedang bicara sama kalian. Itu kelemahan kalian, teman-teman. Padahal Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada kita. Betul bang. Itu kelemahan, sehingga kalian percaya diri, wah Yesus ternyata baik sama kita loh. Dia sedang mengajar kepada muridnya Bani Israel, kok kita yang merasakan aneh gitu loh. Kayak apa? Sebenarnya nggak ini ya, bukan merasa sih bang. Tapi kita kan fokus tentang kehidupan Yesus itu. Ya, otomatis kita percaya bang dengan ke-12 rasul sama termasuk rasul Paulus kan gitu bang, yang ketiga bersama dia kan gitu bang. Karena hidup berdampingan dengan memang di saat itu di zamannya gitu loh bang, hidup mereka gitu loh bang. Pasti tahu banyak gitu loh bang. Paulus sesaman Yesus. Yesus mengatakan penyesat itu sesaman dengan dirinya. Antikristus sesaman dengan Yesus. Penyesat sesaman dengan Yesus. Penyesat datang menganiaya murid Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya, semuanya di abad pertama itunya. Makanya Nabi Muhammad datang membersihkan dunia ini sebagaimana nubuatan Yesus. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa dunia yang harus diinsapkan? Ya karena ajaran nyembah Yesus itu sudah merebak ke seluruh dunia. Maka Nabi Muhammad datang menghentikan itu. Mengajarkan, jangan kau mengajarkan Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia dan seterusnya. Berhenti dari ucapan itu. Gitu bang. Gitu bang ya. Tapi apapun ceritanya bang, kalau kita udah cinta satu kepercayaan kita ya, apapun ceritanya pun kita nggak nyambung. Tapi yang namanya kita sharing nih bang, tetap juga ya kan bang ya, kita sharing ya kan bang. Iya betul bang, betul. Masalahnya begini. Makanya saya katakan, apa motivasi Bang Zuma itu sampai subuh begini? Tidak mungkin saya mengharapkan Anda itu masuk Islam, itu nggak mungkin. Satu, nggak mungkin juga saya mengharapkan dapat perpuluhan. Dua, lalu apa yang saya harapkan? Ya, kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena kalau Anda pun meninggalkan agama Kristen, Anda mau kemana? Ke Islam berat. Sementara di Kristen, apa yang wajib di Kristen tak ada.
semuanya boleh, semuanya halal, tidak ada kewajiban. Di Kristen itu nggak ada kewajiban. Sedangkan kalau Anda mau masuk ke Islam, bagaimana ceritanya orang yang suka makan babi, orang yang suka minum khamar misalnya, orang yang suka pesta hari Minggu, ibadah Minggu, nyanyi-nyanyi, masa akan mau kusuruh masuk ke Islam? Islam 5 kali sehari, belum tidur sholat lagi, belum apa-apa sholat lagi, dan itu bukan sehari, bukan seminggu, seumur hidup. Jadi yang bisa sadar masuk Islam itu hanya orang yang mau menuju kepada keselamatan dirinya. Berat itu. Jadi motivasi saya cuman Anda agar paham, gini loh duduk perkaranya. Nah, sedangkan di Kristen itu sudah nyaman. Masuk Kristen, dosa ditebus, menyanyi hari Minggu, kemudian tidak ada yang hukumnya wajib, jadi pewaris surga, mati pakaian pengantin, begitu mati nggak ada dikubur, hilang langsung ke surga. Apa susahnya di Kristen itu? Masuk aja. Tapi apakah itu benar polanya begitu? Tapi gini bang, aku bertanya satu lah bang, coba ya bang ya. Ya sharing ya bang ya. Sharing bang ya. Tentang kita kan hidup ini ya sementara sih bang ya, di dalam dunia ini kan bang. Pasti ujungnya mati juga kan bang. Betul. Ini kan bang. Ya. Ujung kita manusia ini hidup pasti tentang keselamatan juga bang, ujung-ujungnya kan bang. Nah, ini kan bang. Tapi aku bertanya bang dulu bang. Kalau kami kan dijanjikan tentang keselamatan, percaya dengan Yesus ya keselamatan kan gitu bang. Kalau kok kayak orang abang gimana bang? Izin bang, tunjuk bang. Ya, justru percaya Yesus itu di Islam, di Anda tidak. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Lah, itu iman kami, bukan iman Kristen. Tapi gini juga bang, rasaku sih nggak ini sih bang ya, bukan ibaratnya merendahkan diri atau meninggikan diri, tidak. Ya kadang pun kita ya namanya di Indonesia ini kan mayoritas sih bang Islam itu kan bang. Nah, jadi kan kadang kita berbaur sama teman-teman Islam itu ngomongnya ya kita agak ini juga sih bang, tersinggung juga, sakit hati atau gimana. Tapi yang namanya ajaran kami pun dibilang sama ini sama Yesus itu kasihlah musuhmu, kan itu yang membuat kita makin teguh gitu loh bang. Dan ajaran Paulus, ajaran ini pun ya nggak ada juga bang, ibaratnya untuk kekerasan tidak, untuk memusuhi tidak. Itu juga yang buat aku makin ini loh bang, sama Yesus itu memang juru selamat gitu loh bang. Bang, andai saja Anda hidup di zaman penjajahan, Anda akan malu mengucapkan kalimat ini. Kristen itu nampak tenang, nampak kasih setelah Indonesia merdeka. Wilayah mana yang lolos dari wilayah jajahan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, bang? Dan itu berlandaskan terhadap Bible. Dalilnya jelas di dalam Ulangan 20 nomor 10. Bila mana engkau mengepung wilayah, ada wilayah ingin kau kuasai, ajaklah mereka berdamai. Dan ketika mereka ingin berdamai, menerima engkau berdamai, jadikanlah mereka budakmu dan suruhlah mereka kerja rodi. Tetapi bila mana mereka menolak untuk bekerja sama denganmu, bunuhlah, tumpaslah semua laki-laki yang ada di situ. Itu yang diperhatikan Belanda. Sekarang Anda mengatakan kami ajaran kasih. Apa? Kasih apa di Kristen yang tidak dimiliki oleh orang Islam? Apa itu? Sementara cara agama Anda menyebar, maaf nih, ini fakta, ini real. Teror, tekan, perangi, miskinkan, buat dia lapar, buat dia tersudutkan, bunuh. Masih ada sisa-sisa yang takut, yang dalam keadaan kebingungan. Datangkan misionaris, ajak mereka untuk dibaptis. Itu yang terjadi. Tapi bang, itu fakta. Sampai saat ini pun nggak ada. Indonesia sudah merdeka. Coba aja bikin riak sedikit. Indonesia sudah merdeka, Bung. Ini bang, yang saya maksud sampai saat ini nggak ada kalimat di Alkitab itu untuk saling membunuh, nggak ada sih bang. Kata siapa? Di Bible itulah tempatnya ajaran pembunuhan. Bunuhlah, bunuhlah, bunuh. Anda nggak pernah belajar Bible sih. Coba tunjukkan bang.
La haula. Baca kemudian bilangan 31. Nomor 17 18. Bunuhlah semua laki-laki, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan lagi. Bunuhlah. Bilangan itu Bang perjanjian lama Bang. Mana sih? Kalau perpuluhan? Perjanjian baru Bang. Perpuluhan itu perjanjian lama. Tapi karena asyik dipakai sampai sekarang. Yang tidak asyik dibuang. Pura-pura nggak dipakai. Tapi kalau menguntungkan dipakai lagi. Padahal dikatakan di dalam kitab saudara tuh Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan kau berzina, batal, berarti boleh berzina. Jangan kau membunuh, batal, berarti boleh membunuh. Jangan kau bersaksi dusta, batal, berarti boleh bersaksi dusta. Jangan ada ilah lain di hadapanku, batal, berarti bisa nyembah apa saja. Bukan begitu pula, tapi gimana ceritanya? Begitu dalilnya. Nggak gitu loh maksudnya Bang. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kan itu dalil. Kan itu dalil Bang. Di Indonesia, maaf nih, di Indonesia kalian belum mempraktekkan seperti di Barat. Kenapa? Ya karena kita ini orang Indonesia masih ada malu, masih ada tenggang rasa, apapun agamanya itu. Tapi coba lihat di Barat, nggak usah terlalu jauh deh. Di Bali aja negara kita ini, yang telanjang bulat di pinggir pantai itu coba tanya apa identitas agamanya. Udah tahu sih Bang, nggak pernah ke Bali aku Bang. Gimana sih? Nah itu dia masalahnya. Nggak pernah ke Bali, nggak mungkin kita ngomongin yang kita nggak pernah tahu sih Bang, kan nggak pernah. Apalagi kan Anda tahu negara kita pernah dijajah 350 tahun lamanya. Bible apa kitabnya para penjajah? Bible. Nama rumah ibadahnya gereja, sembahannya Yesus. Apa bedanya dengan Anda? Sama. Terus kenapa mereka tidak mengajarkan kasih? Ya karena kasih itu nanti muncul setelah tenang. Yang paling parah itu ya yang masih ada kasih ya lebih bagus Belanda Bang daripada Jepang Bang. Jepang itu ada Kristen Bang. Tergantung kepentingan kan. Ini Bang, kita dijajah berapa ini kan Bang, berapa abad kita kan. Tapi dijajah yang paling lama itu dijajah Jepang. Ya kalau ini Belanda masih ada kasih yang orang mereka Bang. Kasih apa dari Belanda? Ya setidaknya Bang nggak memerkosa, nggak ini ya. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa tidak memperkosa? Kata siapa? Orang Belanda datang ke Indonesia tidak bawa bini. Bertahun-tahun mereka tentara-tentaranya itu masuk ke Nusantara. Bayangkan 350 tahun udah bawa bini dia ke sini. 350 tahun dong Belanda Bang. Penjajahan di Nusantara kita ini, Jepang paling banyak Bang, Belanda paling berapa abad lah ya. Tapi yang paling banyak membinasakan pribumi Jepang Bang. Walah, di kota saya ini ada pemakaman 40.000 jiwa. Satu pemakaman. Kok lain cerita? Paling ini Bang. Lah, Sterling itu Jepang. Hah? Itu Jerman sih Bang. Nah, sekarang agamanya apa? Nggak tahu, nggak pernah ke Jerman aku Bang. Wah, inilah Kristen. Begitu saudaraku. Jadi kalau kita berbicara, kalau memang Jerman itu Kristen ya kenapa Yahudi dibahasin mereka? Gitu loh Bang. Lah kan memang kan udah aku bilang Kristen itu tidak memiliki legalitas dari Yahudi. Kan udah aku bilang. Udah aku ceritakan tadi. Gak ada hubungannya Kristen itu. Murni Kristen itu muncul di Katolik sana, di Antioquia.
di Turki, lalu kemudian merebak, dipatikan, diresmikan menjadi agama kerajaan. Katolik abad ke-16, Katolik diprotes, muncullah anaknya, namanya Protestan. Begitu. Tapi Yesus tidak mengenal agama itu semuanya. Yesus tidak mengenal agama Katolik, agama Protestan, tidak kenal. Ya nggak kenal lah bang, orang agama Kristen sama Katolik ini tumbuh setelah mengikuti Yesus kok mana sih? Nah, Yesus konon di dalam Yohanes 10:27 dikatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Jangan cerita Yohanes loh bang, kami nggak akui itu ya. Mana ya bang? Kok nggak mengakui kitab Yohanes, kan lucu. 12 rasul Paulus, rasul ini bang, rasul Yesus itu bang. Mana sih bang? Iya kan termasuk Yohanes muridnya dari 12 itu. Oke lah, yang kita maksud kan kayak abang bilang tadi loh, kok memang ada kebohongan, kan nggak mungkin kita percaya juga kebohongan kan itu. Yang bersama-sama Yesus lah kita percaya bang. Nah itu sekarang loh. Siapa yang bersama-sama Yesus menulis Bible? 12 rasul itu loh bang? Enggak ada. Enggak ada. Siapa? Nah, siapa? Filipus ditolak gereja tulisannya. Thomas ditolak. Andreas ditolak. Barnabas ditolak. Tulis Maria juga, Injil Maria ditolak. Yang mereka terima 4 kitab ini kenapa? Karena cocok dengan gaya hidup orang Roma Yunani. Makanya mereka pakai. Pada saat pengkanonan lolos 4, yang lainnya tidak diloloskan. Kenapa? Enggak. Itu loh. Bicaranya cara kayak sama di sini om. Aduh kalau itu harap. Dah. Masih dengar lagi dah. Siapa? Ada jalan bang. Hah? Dengar dah. Oke bang, kita naikkan yang lain ya. Oke siap. Makasih. Iya bang, makasih bang. Izin bang. Siap, makasih. Sama dulu. Orang yang nyata-nyata aja menyalahkan agamanya, kalau belum ada hidayah susah. Islam itu berat. Susah itu. Yang ini yang tidak bisa dibantai itu pernyataan Paulus itu loh. Nggak ada yang bisa bantah. Kalau Paulus mengajarkan dewa Athena, sulit untuk dibantah oleh saudara kita Kristen. Halo, semangat malam. Halo Bang Zuma, apa? Ada apa nih panggil aku? Loh, Anda minta? Iya, tadi ku minta abang nggak panggil-panggil. Sekarang abang berpanggil. Ya kan antri pasien saya, bos. Afrian gimana? Ya kan pasien saya antri, masa satu penyakit abang panu. saya. Apa kabar? Satu panu, satu kudis kan beda-beda. Iya, abang kan panu sama kudis. Iya kan? Buka kamera, kita diskusi. Ya, abang mau diskusi apa? Itu temanya abang aja. Bilang Tuhan Yesus mati. Abang bilang kan Tuhan Yesus mati. Abang tidak melihatkan Tuhan Yesus bangkit, gitu kan? Abang selalu cerita Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus mati. Abang tidak bilang sejelasnya di Alkitab itu Tuhan Yesus bangkit ke surga, gitu tahu? Iya, memang. Abang bilang Tuhan Yesus mati terus, tahu? Abang bilangnya Tuhan Yesus mati terus, tapi abang tidak pernah bilang kejelasannya di Alkitab itu Tuhan Yesus bangkit ke surga. Ya, dan naik kembali dia menurunkan Roh Kudus. Tahu dia bangkit, abang tidak pernah. Abang bilang Tuhan Yesus mati terus. Itu kan seperti itu, abang bilang. Gitu kan? Yesus kita sama-sama ya enggak, abang kan selalu ini kan memprovokatori, katanya Tuhan Yesus cuma mati gitu kan. Yesus gitu. Bangkit untuk dituhankan oleh orang-orang jahat.
Bukan Tuhan kan orang jahat bang. Saya yang selama ini merasakan keajaiban Tuhan. Abang penjara gitu loh. Memang orang-orang jahat lah. Yesus itu menjadi Tuhan untuk orang jahat. Abang bukan lebih jahat. Anda baca Bible. Anda baca Bible. Matius 12:38 sampai 40. Yesus bangkit untuk orang jahat. Halo, bentar. Halo. Bentar, Pak. Halo. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Memang Yesus bangkit. Sesuai data itu. Tapi ada tapinya. Bangkit tentu orang jahat. Dalil. Jadi kalau Anda mengatakan memang dia bangkit, tapi untuk orang jahat, gitu. Roma 14:9, untuk itulah Yesus disalibkan, mati untuk dibangkitkan agar itu data. Jadi Yesus bangkit itu untuk orang jahat. Kenapalah dia orang ini? Jadi teman-teman, berdasarkan kitabnya Matius 12 nomor 38 sampai 40. Kitab Matius. Memang ada yang bangkit terus. Ada yang bangkit dari kubur. Itu untuk orang jahat. Siapa? Abang bilang gimana? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Ya. Terus apa gimana? Iya, bangkit itu untuk orang jahat. Dia bangkit untuk orang-orang jahat seperti Anda. Dia bangkit untuk kami, tahu nggak? Dia bangkit untuk kami, dia bangkit untuk kamu, tahu? Bangkit untuk orang jahat. Emang mat bangkit apa enggak? Orang jahat gimana? Abang itu yang jahat. Dalilnya abang begitu. Jahat, tahu? Abang yang manipulasi orang. Dalilnya abang yang manipulasi orang untuk mengatakan jahat. Tidak ada di sini, tidak ada apapun dalil di sini. Tahu? Perbaiki jaringannya dulu. Otakmu kacau. Halo saudara Lydia. Lydia ini menurut beberapa ya Katolik Protestan bang. Protestan bang. Oke, silakan. Tema saya di atas. Yesus sama dengan Theos. Ya. Oh, Yesus, iya benar bang. Saya cuma ingin menangkapin aja sedikit tadi bang, masalah Belanda sama Belanda tadi. Silakan. Mengatakan bahwasannya Belanda itu Kristen ya bang ya, menjajah kita di Indonesia ya bang, 350 tahun ya bang ya. Iya. Memang benar, itu saya akui, memang Belanda Kristen memang bang, 350 tahun menjajah Indonesia bang. Iya. Benar sekali. Tapi Kristen itu tadi menjajah negara kita Indonesia ini bang. Terbukti bahwa saya Indonesia ini masih kokoh dan bersih bang. Kristen yang menjajah itu bang. Andai saya tidak dijajah, jauh lebih kokoh dan jauh lebih maju. Jadi begini bang, maksud saya seperti ini. Di zaman Belanda menjajah kita Indonesia, bangunan kita masih kokoh bang, gunung masih ada, sungai masih bersih, udara juga masih bersih. Oke? Ya. Jadi kita di Indonesia ini bang, kita di Indonesia ini mayoritas bang, mayoritas ya bang ya. Setelah kita merdeka 81 tahun bang, 81 tahun kita merdeka, kita mayoritas ya bang ya. Sekarang kita boleh tengok Indonesia, apa yang jadi bang. Jadi siapa sekarang penjajah yang lebih keras, Kristen atau mayoritas? Kalian merasa dijajah? Bukan, kita bukan merasa dijajah, bukan. Tadi kan abang bilang Belanda itu Kristen,
Ini kan Belanda itu jelas, Kristen. kan udah jelas penjajah itu nggak bisa Anda labelkan menjadi pahlawan. Penjajah penjajah. Tapi bagi Kristen, Belanda adalah pahlawan, betul nggak? Iya dong. Maksud saya seperti ini. Dari cara Anda bernarasi, jelas sekali Anda ingin mengatakan Belanda itu pahlawan untuk Indonesia. Itulah cara Paulus ini, karena seperti ini. Tadi kan abang menyatakan di situ bahwasanya Kristen itu mengajarkan seperti yang namanya seperti kekerasan. Saya dengar tadi. Ya kan Belanda penjajah kan jelas. Dia datang bawa gereja, dia datang bawa Bible, dia datang bawa Yesus. Apa yang dia datangkan di sini? Ya menjajah sambil menjual agama dia, rumah ibadah yang ada. Tapi kalau menurut saya pribadi itu, Bang, kalau masalah yang saya tanggapi tadi itu Kristen membawa kekerasan seperti membunuh, apa bilang tadi. Begini. Ya kan Belanda melakukan itu, Bang. Jadi yang saya tanggapi itu, Belanda nggak melakukan itu. Belanda melakukan seperti itu, tapi dia pilih udah selesai. Selesai, nggak usah bela diri. Memang begitu adanya. Mau gimana lagi? Sebenarnya tanggapan kita berbeda nih, Bang. Tanggapan saya sebenarnya seperti ini. Kita masih diberikan contoh yang baik di situ, Bang. Kita masih mencintai negara kita gitu, masih dengan baik dibuat mereka. Tapi kita sendiri yang di negara ini mayoritas, kita menghancurkan punya kita sendiri gitu loh. Jadi di mana letak kekerasan? Kekerasan ini di mana yang adanya? Apa buktinya? Kalian hanya iri aja karena kami yang mayoritas. Kalau kalian yang mayoritas, wow. Kami belum tanggapan kita. Jadi satu lagi, Bang. Kami nggak yakin anak-anak kami masih bisa ke masjid. Ya mudah-mudahan lah ke depannya ya mungkin lebih baik. Tapi kita sudah bisa lihat sendiri negara kita ini macam mana sekarang ini, Bang. Dengan negara Indonesia. Betul. Memang aman, Bang. Iya, memang aman. Makanya banyak sekarang demo di Jakarta, Bang ya. Jadi begini. Ya, itu kebijakan pemerintahan, itu negara berdaulat memang begitu, Bos. Kalau tidak mau ada demo, bikin kayak Vatikan sana. Nggak ada demo di sana. Jadi begini, karena dari tadi saya dengar Bang Juma berbicara. Bang Juma tadi berbicara tidak menggunakan dalil tentang kekristenan. Kata siapa? Jadi kalau memang Bang Juma dalil. Hal, maksud saya seperti ini, Bang Juma berani mengatakan sesuatu hal, kalau bisa tunjukkan dalilnya. Jangan hanya mengatakan ulangan 20:21 itu yang dipakai Belanda. Baik, Bang, ini aja. Kalau memang Abang bisa tunjukkan sekarang ini yang Abang ucapkan itu, yang Bang Juma bisa ucapkan itu, malam ini juga saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Tunjukkan dalil Abang berkatakan itu bahwa saya cerita seperti itu. Islam itu berat, Bang. Lebih enak jadi pengikut Belanda daripada masuk Islam. Tidak. Saya mantan mualaf, Bang. Orang tua saya Muslim. Agama tidak ada berat, Bang. Tergantung orangnya mengimanin. Arti Anda murtadin. Agama itu tidak ada yang berat. Tergantung orang manusia yang mengimani. Agama yang paling tidak ada beratnya itu agama Anda sekarang. Apa yang berat di agama Anda? Hah? Agama kami bagi orang yang tidak mempercayai pasti berat. Apa yang berat? Apa yang berat di Kristen? Bagi Abang gampang, bagi saya juga begitu. Karena melawan akal sehat aja, itu pastinya. Semua agama itu tidak ada yang mempersulit umat, Bang. Tidak ada yang memberatkan umatnya. Tidak ada agama, Bang. Abang salah ngomong kalau agama memberat. Sangat-sangat salah. Agama itu tidak ada. Agama ya, Anda beratnya di mana? Ada agama yang memberatkan itu salah. Agama Anda beratnya di mana? Agama saya tidak berat, Bang. Ya iya memang. Tadi Anda yang mengatakan agama Anda berat. Agama itu berat, tidak akan mau manusia masuk ke agama itu, Bang. Nih, Tuhan menciptakan agama tidak untuk diberatkan. Kalau Tuhan yang ciptakan, saya agama Anda bukan Tuhan yang ciptakan, itu buatan manusia. Tuhan mana yang menciptakan agama Anda? Nih, coba dalilnya. Nih, apabila nomor 10, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya,
maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Nomor 11, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu, berdamai dan menjadi budak kepadamu. Nih, budak di sini tapi dirubah. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran atau perlawanan melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Tuhan Theosmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Mau dibaca terus? Ini yang dipakai penjajah di Nusantara. Anda minta dalil kan? Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya itu Bang, saya jelaskan pun itu, Abang juga tidak akan paham. Bukan, tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu tidak perlu kalau dijelaskan. Abang menanggapi kitab itu dengan Anda tinggal mengakui bahwa itulah yang dipraktekkan Belanda. Udah selesai. Jadi sekarang Anda mau mengatakan kasih apa? Apa kasih di Kristen itu apa? Bagi-bagi Indomie maksudnya gitu? Hah? Setidaknya kami diajari kasih, tidak membongkar satu tempat ibadah, Bang. Yang tadi yang dibacakan, yang saya bacakan itu apa? Mengajari diajarkan kasih. Yang tadi yang kubacakan itu kasih. Kalau yang tadi itu Bang, saya mengatakan kalau saya menjelaskan sama Abang, toh juga Abang tidak akan paham. Kan jadi sudah dipraktekkan, menalarkan bahasa Islam kita tidak, kalau kita tidak mengerti tidak paham itu Bang. Sudah dipraktekkan. Apalagi Anda ingin membuat sesuatu yang sudah busuk menjadi harum, itu susah. Susah. Jadi sebenarnya di sini gini aja sih Bang. Sebenarnya semua agama itu benar. Kata siapa? Mengajarkan kebenaran dan kebenaran. No. Kristen tidak mengajarkan kebenaran. Tergantung manusianya macam mana menjalankannya. Oh, enggak dong. Kalau kita bahas masalah agama dan isi kitab kita Bang, sampai beruban pun rambut kita tak akan selesai. Ya memang enggak selesai, satu pakai akal, satu pakai percaya saja. Percaya aja kita Bang. Mungkin kalau itu kepercayaan Abang seperti itu, ya kepercayaan kami seperti itulah. Oke. Nah, itu aja ya Bang ya. Oke, sip. Thank you. Makasih Bung, makasih. Kalau nggak senang dengan Nusantara ini, negara kita, pergi ikuti negara majikan. Jadi kalau saudara kita ngomong kayak gitu, ya seakan-akan penjajah itu pahlawan bagi mereka. Memang sih ada rasa kesal. Kenapa sih Belanda tidak memenangkan waktu itu? Kenapa sih harus kalah? Itulah yang ada dalam hatinya. Makanya dia nggak senang dengan kemerdekaan ini sebenarnya. Ya iya dong, pasti dong nggak senang. Kenapa nggak senang? Karena mayoritas umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan, ya pasti nggak senang lah. Apalagi yang diusir kembali ke kampungnya kan seakidah dengan mereka. Iya pastilah, jengkelnya itu selangit. Makanya kesal kali. Hidup segan mati pun tak mau, nah itulah dia. Iya, rakyat Indonesia yang pro penjajah. Betul. Apa buktinya dia pro? Ya, salah satunya ya kenapa agamanya sama dengan agama penjajah kan gitu. Halo Bedu, apa kabar? Hai. Halo.
Siluman ulat bulu, selamat malam. Halo. Halo. Tidur dia ini. Naik tidur. Semangat malam. Halo Juma. Iya, jangan kabur kau, malu kau. Kau kabur. Bahas yuk. Hadis 24 tentang Mesias palsu mau? Silakan. Oke, kurkam ya. Tapi pakai otak. Ya. Pasti dong. Kau yang nggak pakai otak, kau cuma pakai nafsu. Siapa ngaku-ngaku sebagai Mesias? Matius 24 ayat 5 dulu ya. Ayat 4 dulu dong. Ayat 4 dulu. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang nih yang datang memakai nama Yesus, siapa itu? Mereka di situ siapa? Kok nanya balik? Kan banyak orang akan memakai namaku, banyak orang akulah Mesias. Yesus menasihati siapa di situ? Ya, murid-muridnya, supaya muridnya memberitahu kepada orang-orang percaya juga. Oke, muridnya di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Hah? Yahudi sama orang murid Yesus, Yahudi ya Kristen, pengikut Kristus artinya. Mulai teman-teman, mulai. Emang Kristen artinya apa? Di situ Yesus jawab dulu, duduk. Kristen artinya apa? Yesus duduk di Bukit Kristen Zaitun kan? artinya apa? Kau jawab dulu. Yesus duduk di Bukit Kau Zaitun. mau jawab ya, sekali kau mau jawab. Oke, gimana? Terus. Di situ di Bukit Zaitun ada nggak orang Kristen di situ? Pemakan babi. Ada yang Kristen itu pengikut Yesus bukan? Jangan masuk Kristen dulu. Di Gak situ bisa. Murid-murid Yesus itu pengikut Yesus. Ya, Yesus pengikutnya disebut Kristen menurutmu kan? Ya, cuman bedanya di Antioquia itu banyak orang-orang di Antioquia. Saya tidak tanya Antioquia. Ini di Bukit Zaitun. Terus. Terus. Nah, pengikut Yesus yang ada pada saat itu orang Yahudi atau bercampur dengan orang Roma? Hari itu masih orang Yahudi. Nah, berarti yang dinasehati di situ orang Yahudi atau bukan? Hari itu masih orang Yahudi. Nah, siapa di luar Yahudi yang datang kepada mereka ngaku-ngaku pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Di luar Yahudi. Ya. Nggak bilang di sini di luar Yahudi atau di luar mereka orang-orang Yahudi yang datang di situ itu siapa? Nggak ada. Kalau yang datang nggak ada di situ. Saat itu murid-murid Yesus doang. Enggak, yang datang nanti kepada murid Yesus ini siapa? Orang Kristen atau orang Islam? Loh, di sini nggak dijelaskan di sini. Iya kan, waspadalah, waspadalah, nggak dijelaskan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang datang kepada mereka murid Yesus ini Islam atau Kristen? Loh, nggak ada ditulis Islam atau Kristen, nggak ada. Makanya saya tanya samamu, yang datang kepada murid Yesus ini Kristen atau Islam? Waspadalah kepada kamu. Akan datang. Waspadalah. Dengar dulu nomor 4-nya. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Betul, banyak orang ya, Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada orang-orang Yahudi ngaku murid Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Kok murid ngaku Mesias? Orang-orang datang memakai nama Yesus. Orang-orang memakai nama Yesus di sini. Tunggu sebentar. Yang memakai nama Yesus di sini dan mengaku akulah Mesias itu siapa? Kristen. Mana ada Kristen ngaku akulah Mesias? Bung, kalau Anda baca 1 Korintus 12 nomor 27, pengikut Paulus disebut tubuhmu adalah Kristus.
Baca. Berapa? Ayat berapa? Baca. 1 Korintus 12 nomor 27. Kau yang ngebaca. 1 Korintus. Enggak, karena kau sering nipu. 1 Korintus 12:27. 1 Korintus, bentar ya. 12 ayat 27 ya. Perhatikan ya. Ya. Ayat 27 kan? Ya. Baca. Kamu semua adalah tubuh. Tubuh apa? Kristus. Bukan Kristus, tubuh Kristus. Kalau dan tubuh kamu Kristus masing-masing adalah anggotanya. Kau ngerti gak? Saya ngerti. Kau ngerti gak tubuh Kristus sama Kristus? Tubuh Kristus itu Kristus atau bukan? Ya bukan. Ngaco aja. Ngaco aja kau. Ngaco aja kau. Kalau anggota Kristus ini bicara orang-orang percaya. Paulus ngomong sama jemaat di Korintus, kamu adalah tubuh Kristus. Bukan kamu adalah Kristus, bukan. Tubuh Kristus ya. Dulu. Boleh gantian nggak? Boleh gantian nggak? Boleh gantian nggak? Boleh kau kick saya pas kabur sama saya. Ya, kau tenang dulu. Anggota Polri nggak? Kau jangan mau nanya dulu, ditanya nggak mau. Anggota Polri nggak? Anggota Polri nggak? Anggota TNI nggak bisa. Nggak bisa. Karena Polri itu bukan orang, Polri itu institusi. Sekarang saya tanya, anggota Polri nggak? Pertanyaanmu salah. Anggota TNI nggak? Tunggu sebentar. Polri itu institusi. Sedangkan gak usah kau jelaskan, ini bahasa sederhana. Nggak bisa. Anggota TNI nggak? Itu nggak nyambung dengan di sini. Anggota Kristus itu Kristus. Oke. Anggota Juma bukan? Anggota saya ini orang nih, ini bukan gelar. Ini Zuma. Ketika Anda berbicara oknum, itu bukan berarti dia merujuk kepada saya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Anda nggak jawab? Kenapa nggak ada jawab? Kristus oknum kan? Oknum. Pribadi bukan? Pribadi. Sama kayak kamu nggak? Kira-kira gitu? Sama. Kalau anggota kamu bukan? Sekarang ada nggak mengaku anggota saya? Jawab dulu. Misalnya anggota kamu bukan? Ada nggak? Aku tanya dulu. Ada tidak? Anggota kamu bukan? Ada tidak? Masalahnya sekarang ada yang mengaku anggota Kristus. Ayo. Anggota Kristus. Tubuh Kristus. Itu Kristus bukan? Anggota Kristus apakah Kristus? Tubuh Kristus bukan? Bukan. Kristus dong. Lalu apa? Anggota Juma bukan? Lalu apa kalau bukan Kristus? Kau jawab. Anggota Juma bukan? Beda, karena tidak ada nubuatan. Ada nggak nubuatan? Barang siapa yang mengaku Juma, ada nggak mengaku begitu? Kita sama sekarang. Sekarang saya tanya samamu, dengarkan dulu. Ada nggak yang mengatakan bahwasanya kalau ada yang mengaku Zuma, jangan kau percaya? Ada nggak? Ini kan kau sedang mengambil analogi, betul? Bukan analogi, ini dalil. 1 Korintus 12:27 itu bukan analogi, itu dalil. Adanya orang-orang yang disebut oleh Paulus sebagai anggota Kristus. Tubuh Kristus itu siapa? Nah, kalau dikatakan tubuh Kristus, siapa lagi kalau bukan Kristen? Saya mau tanya, tubuh Kristus yang dimaksud Korintus siapa? Kristen kan? Kau jawab. Kristen. Itu anggota jemaat Paulus. Di situ dikatakan dan engkau masing-masing adalah anggotanya. Kau sepele begini aja. Kau nggak bisa memahami. Kau rendah otakmu itu cuma. Sekarang permasalahannya, dengarkan. Ketika Yesus menasihati murid-muridnya, siapa di luar murid yang mengaku anggota Kristus? Siapa anggota Kristus? Ini ngaku Kristus atau anggota Kristus? Anggota Kristus. Nggak ada ayatnya yang mengaku Kristus ada. 1 Korintus 12 nomor 27. Itu berbeda, itu anggota Kristus bukan Kristus. Sedangkan Matius kalau dikatakan anggota Kristus, tubuh Kristus. Kamu semua tubuh Kristus. Itu bicara anggota yang percaya pada Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu Kristus gak? Hah? Tubuh Kristus gak? Ya kagak lah.
Itu anggota Kristus. Tubuh Kristus. Itu orang-orang percaya. Tubuh Kristus, Kristus nggak? Bukan, itu orang-orang percaya. Kau serendai ini kau nggak bisa paham. Ayo lanjut. Ini yang kita cari di sini adalah orang-orang yang membawa nama Yesus, tubuh Kristus. Nah, yang mengaku sekarang akulah Mesias, betul? Dengar. Ketika dikatakan bahwasanya murid-murid Yesus akan disesatkan orang luar dengan memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Kristen itu artinya apa? Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, pakai nama Kristus nggak di situ? Mengaku Mesias nggak? Pakai nama Kristus nggak? Mengaku Mesias nggak? Memakai namaku. Mengaku Mesias nggak? Memakai namaku siapa? Hindu, Buddha, Kristen? Kau mesti komplit dulu. Memakai nama. Tunggu. Memakai nama Yesus. Mereka mengaku Mesias. Memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kenapa kamu Kristus? Comot ayatnya. Pertanyaan saya. Komplit. Pertanyaan saya. Memakai namaku dan mengaku akulah Mesias. Oke, dengarkan. Apakah orang di Korintus ini mengaku akulah Mesias? Kau jawab. Apakah orang Kristen memakai nama Kristus? Kau jawab dulu. Apakah orang di Korintus ini mengaku akulah Mesias? Dia tidak mengatakan akulah Mesias, tapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Yesus Mesias atau bukan? Hah? Yesus Mesias atau bukan? Di sini kan dikatakan begini, Matius 24. Akulah Yesus Mesias atau bukan? Kamu harus kembali ke letter Lexia. Yesus mereka imani Mesias atatu bukan? Tunggu dulu. Apakah orang-orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu Mesias? Tapi adakah mengaku Mesias? Tidak perlu Anda mengatakan itu. Gak bisa. Lalu siapa orang banyak itu? Oke. Kalau Anda mengatakan orang banyak mengaku Mesias, mana orang banyak mengaku Mesias itu? Aku kasih lihat ayatnya samamu ya. Mana orang banyak yang mengaku Mesias itu? Kasih lihat ayatnya samamu ya. Silakan. Nih, 24 ya. Ayat 4. Kamu harus benar-benar memperhatikan dia punya tulisannya ya. Kubalik ya. Ya, harus sesuai dengan ininya. Kalau kau memang pinter, kau harus jujur diskusi yang pasti yang Anda harus tahu. Nih, perhatikan dulu. Kristen itu memakai nama Yesus. Diam dulu. Itulah Kristen. Diam dulu. Boleh gantian ya. Pelan-pelan aja cuma. Kalau kau tenang sama saya akan lebih tenang daripadamu. Tenang aja. Ya, tenang aja. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Ya, perhatikan yang memakai namaku, betul? Dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang saya mau tanya, di Korintus atau di mana siapa yang ngaku akulah Mesias? Harus terlihat gini. Oke, baik. Yang pertama yang datang ke Ananias. Ya, lalu yaitu Yesus beneran. Dia mengaku ke Paulus. Betul, memang itu Yesus. Mau lihat. Kisah 109. Kita cek ya. Kita cek ya. Mau cek. Jangan lari kemana-mana, weh. Jangan kau curang. Kamu kan lari ke Ananias kata tadi. Jangan kau curang. Jangan kau kemana-mana. Ucapan Yesus itu. Ya. Ucapan Yesus itu. Itu belum ada Ananias di situ. Oke, akan datang banyak orang. Berarti setelah kejadian itu kan? Iya. Ngaku ke Ananias ada, ngaku Yesus. Ke Paulus, akulah Yesus yang kau Ananias dulu. Dia Ananias dulu. Salah, ke Paulus dulu. Akulah Yesus yang kau Ananias dulu. Berani taruh nama sama saya? Ananias disuruh mencari orang yang bernama Paulus, sebab Paulus lah akan digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan namanya. Aduh, parah. Jadi banyak orang tunggu. Banyak orang dengar. Banyak orang itu pertama Ananias. Sabar dulu. Ananias, Paulus, Markus,
Kemudian siapa lagi? Penulis kitab Wahyu. Siapa lagi? Para murtadin. Siapa lagi? Para pendeta pastor mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus yang mengaku Yesus kepada mereka. Oh iya dong. Nggak bener. Oh iya dong. Kembali Kan kau mencari. Kau mencari saya 20 juta, 100 juta. Kau mencari data sesuai Yesus dengan apa menyatakan tertulis. sama Saulus dulu atau sama Ananias dulu? Oke, silakan. Kasih data. Oke. Data ya. Ya. Kan kau mau lari ke situ karena kau ngomong Ananias kan, betul nggak? Iya, kan Yesus mengatakan banyak orang. Banyak orang itu arti setelah Yesus itu sampai sekarang. Iya, termasuk Ananias. Kau tahu. Sampai sekarang Tunggu sebentar, mengaku bertemu Yesus. Yang mengaku akulah Mesias sampai hari ini sudah banyak loh. Salah satu loh. Dan mengaku Mesias itu artinya apa? Mesias orang yang diurapi loh. Iya, itu yang diurapi. Termasuk yang di sana itu, yang diurapi itu. Aku jelaskan sampai sana. Ya. Kau kan bilang tadi kan, Ananias bertemu sama Yesus dulu, yang mengaku Yesus. Baru Paulus. Kau kasih tahu samamu ya, biar kau ngerti. Kayak kemarin kau tantang si anak Medan kan, kalau kau ketemu sama saya, transfer kau 100 juta. Masalah kematian, kebangkitan Tuhan itu. Aduh. Nih, Kisah Rasul 9 ayat 4. Ini bukti ya, secara kronologis dia dulu nih. Ia rebah dan dengar suatu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Betul? Kisah Rasul 9 4 dan 5. Ya, nih lanjut. Ya. Berikutnya baru, ya. Berikutnya baru mana? Sebentar. Nih. Lalu lanjut nih di ayat 17-nya, ya kan? Kau baca data berapa tadi? Tadi kan ayat nih, tadi kan 9, ya kan? Nah, benar. KPR berapa kamu baca tadi di awal? KPR 9 itu loh. Nomor berapa? Saulus, kan ayat 4 nomor dulu berapa? Kan? Ayat 4. Nih, aku bacakan ya. Ini bukti kronologis bahwa Yesus menyatakan dulu sama Paulus, baru sama Ananias. Kalau kau katakan Ananias itu baru Paulus kan, betul nggak? Jujur. Iya. Ya, betul. Nih. Siap, akulah Yesus yang kau aniaya itu kan, ayat 5-nya tuh ya. Nah, lalu ayat yang ke-10-nya baru di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Sudah terjawab kan? Ya, ayat 10-nya baru itu. Jadi Yesus berjumpa dulu dengan Paulus. Ananias. Paulus dulu dong. Iya, Paulus dulu. Oke. Gimana kau itu? Oke. Di ayat 10-nya baru setelah Paulus mengalami kebutaan dengan data nomor 17. Oke, udah. Sekarang sudah berapa orang yang bertemu dengan cahaya ya? Sudah berapa orang yang mengaku Mesias? Sebentar. Kau dengar kan dulu. Tujuannya kita apa sebenarnya? Tunggu. Aku jelaskan samamu pelan-pelan. Nanti ku akan buka. Sudah berapa orang nih yang ketemu dengan Mesias nih? Tunggu dulu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang pertama, Ananias. Kenapa? Kau jangan takut, diam dulu, tenang tuh. Yang kedua, Paulus. Ayat 10-nya ya. Kenapa lari bahas yang lain? Kenapa kau takut ku bahas ini? Kau nggak punya ilmu sebenarnya. Yang kita sedang bahas ini adalah Mesias palsu. Pertama datang, dengar dulu, datang kepada Paulus, datang kepada Ananias. Kau jangan bahas ke situ dulu, mau ku terangkan gak sebentar? Datang kepada Markus. Ayat 10-nya baru. Nih, di Damsik ada seorang murid. Apa yang kau bahas? Firman Tuhan kepada Ananias. perlu. Jawabnya, ini aku Tuhan. Tidak perlu. Firman Tuhan, marilah pergi ke jalan. Matius 24. Matius 24. Dengar ku ngomong. Waspadalah agar jangan kalian disesatkan, sebab akan datang banyak orang. Banyak orang itu memakai namaku. Nah, ternyata ada yang datang kepada Ananias. Orang ya? Ya. Yang datang kepada Saulus itu orang atau cahaya? Kau jawab. Nah, sekarang apakah itu bukan Yesus?
Orang atau cahaya? Apakah itu bukan Yesus? Yesus bukan orang, Yesus Tuhan. Oh, berarti bukan anak Maria. Bukan, nggak begitu. Palsu berarti. Nggak Iya, bisa. salah, Itulah salah. yang disebut Nggak pernah disebut penyesat. Yesus itu manusia, nggak ada. Mana ayatnya? Kata siapa? Mana Yesus manusia ayatnya? Kata siapa? Ayo, Yesus ku itu buka disebut original sebagai teksnya anak samamu. manusia. Ku buka original teksnya samamu. Silakan, ayo. Ayatnya mana? Oke. Ya. Saya tunjukkan. Kau bilang, Baik. buktikan kalau Yesus Baik. itu adalah manusia. Kau Baik. buktikan ayatnya ya. Baik. Oke. Kalau yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu anak manusia atau bukan? Yang mana? Yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Itu gelar anak manusia. Anak manusia harus diserahkan. Itu gelar. Apakah Yesus dari sel telur Maria? Apakah Yesus dari sel telur Maria? Kenapa kau takut jawab? Anda sudah mengakui yang datang kepada Paulus bukan manusia. Itu gelar. Woi. Itu gelar, yo. Maksudnya? Gelar dia. Nih, Yesus ngomong nih. Kau bilang yang datang kepada Paulus bukan orang. Bukan orang. Memang bukan. Jadi kalau anak orang bukan orang. Bahkan Paulus bilang, ini dibilang, Injil yang kuterima bukan dari manusia, karena Yesus bukan manusia. Iya, sekarang saya tanya, anak manusia apakah manusia? Anak manusia, Yesus itu lahir melalui Maria. Jadi sudah terjawab ya bahwa yang datang ke Paulus itu bukan Yesus. Enak aja kau. Loh, kau yang mengatakan salah. dia bukan anak manusia. Karena kau bilang Yesus itu manusia. Bukan anak manusia. Loh, bukan anak manusia, itu gelarnya. Mana? Apakah yang bangkit pada hari ketiga anak manusia atau bukan? Ku bilang tadi anak manusia itu buat itu gelar. Ya om berapa kali nih? Ah, kau mau ngomong? Mana buktinya? Yesus itu manusia yang pertama. Data ayat ya. Yang kedua, mana buktinya Yesus itu lahir daripada sel telur Maria atau sperma laki-laki? Mana ayatnya? Ada. Mana? Roma 1 nomor 3. Itu bukan benih, tapi keturunan. Disebut keturunan, bukan dari benih secara sperma, bukan. Oke, kita buka ya. Ya. Oke, kita tunjukkan. Kau akan lari sama saya mentok yang namanya definisi, nanti kau lihat. Ya kan, Anda kan Kristen, murid Paulus. Ajarlah itu. Saya murid Yesus, tapi Paulus mengajar kita percaya sama Yesus. Oke. Nih. Aku tunjukkan dalilnya nih. Ya, anggaplah saya ngajar orang pintar ya kan ya. Ngajar orang pintar emang kamu bodoh. Anggaplah aku lagi ngajar orang pintar. Tapi anaknya menurut daging kan? Menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, betul? Yang menurut daging diperanakan. Keturunan. Karena Yesus lahir melalui Maria. Kita lihat nih. Jelas. Ini keturunan di sini apa? Ya. Oke, aku buka nih ya. 469. Nih. Ya, nih. Roma 1 ayat 3 ya. Apa ini? Oke, sebentar. Apa ini? Ini aku kasih tahu sama kamu sebentar. Ini apa ini? Apa ini? Oke, sebentar. Ya, nih. Ya. Apa bacanya ini? Ya, nih, ya, oke ya. Nih, ku terjemahkan langsung. Apa bacanya ini? Ya, Baca ya, dulu. Ku terjemahkan. Baca dulu ini. Oh iya, itu bahasanya, bahasa Greeknya. Baca apa ini? Ini. Iya, Yesus berasal dari apa dulu? Kau buka definisinya. Yesus ini boleh besarkan punyaku? Berasal dari mana? Boleh besarkan punyaku? Jangan takut. Ini dulu selesaikan ini. Ini dulu. Boleh besarkan punyaku? Baca dulu ini. Gantian dulu. Oke, turun. Baca ini dulu. Kau turun definisi. Turun definisi. Definisi. Tuh, baca ya, baca. Nih, baca definisi, mana definisi? Ini apa ini? Kenapa kau takut menunjukkan definisi? Tuh ada definisi. Lalu bacanya apa? Ya, benih. Mani. Keturunan. Betul nggak? Itu keturunan. Apa lagi? Kau ngomong apa? Apalagi? Keturunan apa? Itu keturunan apa? Apa? Itu keturunan apa? Kau ngomong apa? Itu keturunan apa? Ngomong apa? Kau ngerti kata definisi apa?
Ini definisi nih, definisi nih. Ada keturunan nggak sih itu? Definisi itu. Apakah semuanya kata itu boleh dipakai? Hah? Itu pilih salah satu atau semua bisa dipakai? Kau jawab kalau kau pinter. Kalau kau pinter. Nah, iya. Kau jawab. Iya. Itu keturunan bukan? Keturunan bukan? Kau combro kau. Udahlah kau enceng kondok. Udah lenceng kondok. Udah nih Tuhanmu nih berasal dari sperma. Kau menyembah sperma dalam rupa manusia. Kau sok paling paten, loncat kemana-mana, udah bisa diskusi kau memang. Aneh kau, bikin malu Kristen aja. Sok paten. Nenek, definisi. Iya, definisi. Yesus berasal dari sperma, mani. Berasal dari keturunan. Ya, keturunan Daud. Benih Daud disembah, sperma Daud disembah. Nggak malu kau jadi orang memang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, datang kepada murid Yesus. Udah ditunjukkan yang datang kepada murid Yesus, Ananias, Paulus. Kenapa bisa kayak gitu? Mereka mengaku bertemu Yesus. Mana sih? Habis itu dia datang tuh nanti tuh ngaku Yesus, ketemu dengan Yesus. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Nah, satu. Datang kepada Ananias juga begitu. Pergilah kepada muridku. Dua. Di Pulau Patmos, akulah Yesus tunas Daud. Tiga. Tuh, Mesias tuh banyak tuh ngaku Yesus tuh. Apalagi yang kurang? Dan semua rangkaian Ananias, Paulus, kita penulis wahyu, rangkaian inilah yang menyatu, mendirikan, menjadikan Kristen itu pengikut Yesus. Makanya Kristen disebut Kristen pengikut Kristus. Dari mana kalian dapat itu? Dari Ananias, dari Paulus, dari penulis kitab wahyu. Oke? Kalian itu jadi Kristen bukan dari Yesus, tapi dari orang-orang itu. Paulus and the gang. Catat itu bos. Kalau ilmu masih minim, jauh-jauh dulu, jauh-jauh. Kecuali Anda mau belajar sama aku. Tapi kalau mau mengajar, mau nantang-nantang saya, oh masih jauh. Ilmumu nihil. Kau hanya mempermalukan. Silakan yang lain. Sedikit lagi ya teman-teman, habis itu kita istirahat. Silakan. Muter-muter, ilmu nggak ada, sok paten. Definisi katanya, definisi. Definisi apa? Ayo buka kamera. Apaan saudara kita ini? Apa itu Sat? Lagi? Semangat malam. Semangat malam. Ada yang mau menyembah sperma Daud? Halo? Ada yang mau menyembah sperma Daud? Kenapa diturunin? Ya karena congor. Orang yang babak belur tapi ngaku menang, itu namanya congor. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari agama apa Bang? Alhamdulillah Islam Bang Zuma.
Mata pisau berkokoar di bawah Bang Suma. Abang, Mata pisau berkokoar di bawah. biarkan aja, sama aja itu. Waalaikumsalam Bang Suma. Makasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja itu, congor. Semuanya congor, sok paten, tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya, selalu menghayal. Yesus berasal dari sperma Daud, dituhankan orang, padahal tertulis berasal dari sperma Daud. Malu nyembah sperma Daud. Halo. Selamat Halo. Subuh juga. Katolik Protestan. Halo, selamat subuh. Subuh juga. Protestan, Bang. Silakan buka kamera. Silakan, Bang. Maaf, Bang. Saya masih dikit. Iya, betul. Di sini kita mau diskusi buka kamera, abangku. Begitu sudah. Gimana itu, Bang? Ternyata kalian menyembah ini sperma Daud. Itu gimana itu maksudnya? Tapi jangan khawatir, Bang. Sebenarnya sebenarnya bukan sperma Daud yang kalian sembah. Itu kan Dewa Athenanya itu. Iya, Bang. Allah itu roh. Waduh, di dalam satu, Bang. Kita menyembah Yesus. Itu Athena punya sembahan itu. Orang Roma, orang Athena, Yunani penyembah roh-roh. Halo, semangat malam. Halo. Umat Islam pun kaget di bawah. Kaget bener. Umat Islam yang masih awam tentang perbandingan agama kaget. Ternyata betul Yesus berasal dari sperma. Iya kan, teman-teman? Jujur, yang Islam juga kaget, bukan? Oh, ternyata Yesus itu betul-betul tertulis dari sperma. Kaget kan? Ya kaget. Pasti kaget. Karena memang Yesus itu dari sperma Daud, benih Daud, keturunan Daud. Malah disuruh ke definisi tertulis mani. Mau berharap bisa dibantu sama definisi. Ternyata mani. Sakit ya, Mas. Sakit, kasihan. Sakit, teman-teman. Luka yang tak berdarah. Oh, menyembah spermanya orang kok dituhankan. Orang Islam jadi selama ini ternyata sembahan mereka sperma. Sperma yang sudah beku jadi daging. Begitu sudah. Halo, selamat malam. Halo, apakah Anda penyembah sperma yang dibekukan menjadi daging? Lucu sih. Ada yang bilang di penyembah dari biji katanya. Aduh, parah. Dia pun kaget tadi itu, si longor kaget dia udah tahu dalilnya. Lari ke definisi katanya. Anggota Kristus bukan Kristus. Halo, semangat subuh. Menyembah sperma kah? Halo.
Salah nggak tuh kalau kita bilang kalian ini penyembah sperma? Ya nggak salah lah, kan tertulis. Mana sih? Penyembah sperma Daud. Salah? Enggak salah loh, itu pilihan kalian. Bukan kami yang suruh kalian, kalian sendiri yang milih. Nyembah sperma Daud, ya kalian lah itu. Pasti viral lagi nanti nih. Oh ternyata mereka penyembah sperma Daud. Kata teman-teman muslim, Bang Suma bisa aja. Ya iya dong. Pasti bisa dong, masa nggak bisa? Na 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 ni na na na. Oke teman-teman, kita naikkan satu orang lagi ya. Habis itu kita istirahat. Terima kasih udah mempersamai saya sampai subuh ini. Halo, semangat malam menjelang subuh. Sehat terus abangku, panjang umur untuk Abang Juma. Sehat ya bang, sehat. Yang penting Sehat jangan terus, abangku. menyembah sperma Daud ya bang. Pasti abangku, sehat panjang umur untuk Abang Juma. Amin, Selalu amin, dalam makasih. lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, makasih bang, makasih. Oke. Oke bang. Oke, Semoga makasih ya. dalam lindungan. Iya Bang Juma. Sehat terus Bang Juma. Siap, amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin, amin. Amin. Abang juga ya dengan teman-teman kita semua yang di YouTube, yang di TikTok, pokoknya sehat terus. La la la. Ada yang mau mualaf kalau ada dalilnya. Dikasih dalil malah ke definisi malah mencekek lehernya. Ternyata Tuhannya sperma Daud. Ini kenapa nggak ada yang mau nyampe dinaikkan? Apa ini? Semangat subuh. Halo. Halo. Katolik Protestan. Meong. Meong. Katolik Protestan bang. Meong. Meow. Halo, saudara Eva, istrinya Adam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya bukan Kristen, Katolik juga bukan, tapi saya lebih agamanya ke Rewayan ya, Sunda Wiwitan. Apa itu? Suku Baduy. Oh, iya bang. Oke. Boleh saya minta satu alasan? Apa itu? Dari tadi saya dengarkan obrolan Bang Juma serta teman-teman yang di atas kan. Saya benar berpikir panjang, berulang-ulang kali. Dari tadi saya menyimak. Saya tertarik sama Islam. Jadi mualaf. Iya, Islam itu agama yang selaras dengan akal manusia, di mana akal adalah hal yang paling terpenting, paling tertinggi, yang paling berharga, penentu kebenaran dalam perspektif kemanusiaan. Contoh, ketika Anda memilih sesuatu,
tolak ukurnya adalah akal. Anda pilih apapun dalam hidup Anda pasti akal. Nah, kenapa giliran beragama akal malah dibuang gitu? Kebanyakan orang malah mematikan akalnya, sementara akal inilah yang menjadi filter sebuah kebenaran. Kebenaran apapun itu. Silakan. Oke, Bang Juma, mohon izin mau bercerita sedikit aja, nggak makan waktu lama kok. Oke, silakan. Oke. Saya dari lahir dilahirkan di suku Baduy. Suku Baduy itu tepatnya di wilayah Rangkas Bitung. Mungkin Bang Juma pernah dengar. Iya. Iya. Jadi dari lahir saya bertentangan dengan agama kelahiran saya, agama orang tua saya. Jadi mengenai tentang agama, saya bukan Katolik ataupun Kristen gitu, ataupun Islam juga bukan, tapi melebihi ke alam ya, kepercayaan alam. Jadi saya menyimak Bang Juma selama ini, lama-lama tertarik ya. Sedangkan banyak orang yang berdebat, semuanya nggak masuk akal ya. Cuman kata-kata dari Bang Juma aja lah yang menurut saya pribadi pikir lagi sehingga saya yakin mungkin ya udah seharusnya saya harus menjadi seorang mu'alaf ya atas izin Allah, kalau memangnya mempunyai satu alasan aja untuk meyakinkan mutlak. Bisakah Bang Juma menjelaskan kenapa adanya langit dan bumi? Iya. Baik, Bang. Kenapa ada langit dan bumi? Karena adanya pencipta. Al-Quran surah 53. Jadi Allah menciptakan itu untuk menjelaskan kepada orang berakal akan keberadaan Tuhan. Tuhan ketika tidak ingin diketahui keberadaannya, maka Tuhan tidak menciptakan. Tetapi karena pada diri Tuhan melekat sifat kemaha penciptaan, maka Tuhan menciptakan langit tanpa tiang, begitu juga bumi. Nah, perlu dipahami bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, di antara seluruh ciptaannya, Tuhan memiliki citra yang begitu sempurna yang dibiaskan kepada ciptaan berupa manusia. Maka alam semesta ini adalah ciptaan yang luas, dirangkum ciptaan luas ini kepada ciptaan imut bernama manusia. Jadi manusia itu adalah cakupan daripada seluruh ciptaan yang maha luas ini, yang diciptakan oleh yang maha besar ini. Jadi tubuh kita ini adalah alam kecil. Sementara alam semesta yang terdiri dari galaksi-galaksi, planet-planet itu adalah alam yang luas atau alam yang besar. Nah, tubuh kita adalah simpul dari alam semesta. Di tubuh kita ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Begitu juga di alam semesta ini. Begitu, Bang. Jadi alam semesta, langit, bumi dicipta agar Tuhan menyampaikan pesan kepada manusia. Aku ada loh. Dengan Anda melihat langit, pasti Anda berpikir, gak mungkin ini berdiri sendiri, pasti ada yang mengokohkan. Dengan melihat hamparan bumi, kalau Anda berakal, pasti Anda akan sampai pada poin di mana Anda akan berpikir tidak mungkin bumi ini berdiri, terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menjadikan. Nah, itulah Tuhan, itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Itulah Tuhan. Oke, Bang Juma, saya memasrahkan diri untuk menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun hanya sedikit keterangan, tapi buat saya ini suatu ketentuan, keyakinan. Tak
takdir saya, mungkin ya, saya menentang agama orang tua saya bagi keyakinan saya. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa on cam Bang Juma. Saya pun juga. Kenapa samarkan akun kecil dikarenakan ini kami malu, tapi buat saya bangga. Saya pengen jadi seorang mu'alaf Bang Juma. Alhamdulillah, abang punya identitas. KTP. Kalau orang suku Baduy tidak punya identitas Bang, karena mereka tuh orang primitif. Jadi saya pergi dari sana dari usia 19 tahun. Saya sekarang usianya sudah 39. Karena entah kenapa kalau diceritakan panjang takutnya Bang Juma mau istirahat. Jadi kita menghormati waktunya Bang Juma. Tapi kalau Bang Juma berkenan pengen mendengarkan sedikit ceritahan, lalu ya mungkin saya juga nggak keberatan untuk bercerita. Ya bisa Bang, cuman di kami ketika ada orang bersyahadat, kami harus melindungi mereka. Perlindungan ini yang dimaksud di sini adalah terkait dari sisi hukum. Ini tanggung jawab saya Bang, tidak ada kaitannya dengan hukum, karena ini soal hati, soal keyakinan. Ya, identitasnya maksudnya. Oh, identitas. Ya, maksudnya di Islam itu kita harus punya identitas, KTP-nya harus Islam nantinya. Jadi mau tidak mau abang ini harus punya identitas Islam, kan gitu Bang. Saya bakal mempersiapkan jika memang saya malam ini jadi mu'alaf ya. Saya akan mempersiapkan, dan sudah dijelaskan tadi langit dan bumi itu sama Bang Juma kan itu cukup sudah jelas. Iya. Gini, orang Baduy itu tidak kenal yang namanya duniawi ya. Mereka orang ahli tasawuf, tapi bukannya muslim. Tapi mereka itu memeluk agama Sunda Wiwitan, lebihnya kepercayaan. Adapun saya menentang keluarga saya itu bukan karena atas dasar orang lain ataupun dorongan ataupun paksaan, tidak ada. Ini atas kesadaran saya sendiri, dikarenakan saya lebih lama menyimak Bang Juma beberapa bulan lamanya. Jadi seringkalinya melihat, mendengar tutur bahasa sikap Bang Juma itu tenang menghadapi orang-orang tersebut, sehingga saya terbawa gitu ya. Dipikir lagi, besoknya lihat lagi, mikir lagi. Jadi satu ketika di situ bertentangan Bang Juma. Jadi saya coba menuruti akal pikir saya dan hati saya itu tidak sinkron. Jadi pikiran mau kemana, hati mau kemana, memikirkan tentang keyakinan. Kalau saya memilih agama muslim, otomatis orang tua, keluarga maunya apa maksudnya tidak bakal mengakui. Tapi di sisi lain ini tentang keyakinan, dan apa yang tadi barusan Bang Juma bilang tentang akal. Karena tidak ada alasan untuk tidak memilih Islam, karena semua agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen saya sudah menjelajahi itu semua. Dan satu hal yang belum pasti itu Islam. Ternyata Bang Juma menjelaskan dalam 1 detik, langit dan bumi. Dan inilah alasan. Oke, jika memang Bang Juma berkenan saya masuk Islam, apa yang harus aku lakukan Bang? Jadi kalau misalnya kita Islamnya melalui apologet Islam, pasti saudara tahu apologet Islam Indonesia. Karena kami berbadan hukum, yang pertama identitas harus diserahkan ke kami berupa KTP atau SIM atau apapun itu yang menjadi tanda pengenal. Habis itu
habis itu nanti kita akan buatkan sertifikat mualaf setelah syahadatain kan gitu. Saya siap bang. Identitas apa yang bisa diserahkan ke saya? Sepil di sini boleh. Catat aja sama bang. Maksudnya? Ya maksudnya disepil di sini. Maksudnya melalui bahasa dari nama, usia, tanggal lahir gitu. Berupa dokumen ada nggak? Identitas SIM atau apa? Baduy tidak memiliki dokumen, Bang Juma. Demi Allah. Mungkin Bang Juma kalau memang tahu orang Baduy itu seperti apa, ada identitas nggak di sana? Mereka tidak memiliki identitas, Bang. Sekolah aja nggak. Tapi supaya kami yakin abang ini dari Baduy, itu apa yang sebagai bukti itu? Sebagai bukti saya orang Baduy. Ya, Bang Juma mau bukti apa? Karena di Baduy itu tidak identitas, nggak ada Bang. Karena mereka tidak memiliki KTP. Namanya Baduy dalam kan ada dua kubu Bang. Baduy luar sama Baduy dalam. Baduy dalam itu bajunya putih-putih, Baduy luar itu bajunya hitam-hitam. Nah, Baduy dalam itu lebihnya Sunda Wiwitan. Tapi kalau misalkan Baduy luar yang bajunya hitam-hitam banyak yang Muslim. Kalau Anda Baduy dalam? Kalau saya Baduy dalam, saya anak Puun. Puun itu kepala suku. Saya anak yang bontot. Yang terakhir. Iya. Kakak saya yang menjalani almarhum bapak selaku kepala suku di suku Baduy sana. Namanya Ayah Mursid. Beliau cukup dikenal sama pejabat-pejabat petinggi. Saya anak yang terakhir dari 4 saudara. Iya. Silakan cek di YouTube. Kalau nama lengkapnya? Nama lengkap saya. Iya. Nama lengkapnya Raden Rojali. Raden. Baduy. Ya, Raden itu sebutan anak di sana. Karena semua orang manggilnya Raden. Karena di sana bahasanya keraton. Masih sistem kerajaan di sana. Kalau di Kalimantan kan suku Dayak, kalau di suku Banten itu suku Baduy. Iya. Ini sekarang di mana posisi? Posisinya stay di Serang, Banten. Oh, udah keluar dari ini ya? Udah lama, udah keluar lama. Udah lama nggak pulang ke Baduy. Udah berkeluarga? Sudah pernah, Bang Juma. Anak ada? Anak ada, cuman mereka ada di Perancis. Kok bisa jauh kali? Ya, karena saya menikah sama orang Perancis, Bang Juma. Oh, ketemunya di mana? Ketemu di Bogor. Oh gitu. Asal muasalnya sebelum menikah mereka kan sering berwisata ke Baduy. Jadi karena sering berkunjung ke Baduy, wisata ke sana, jadi akrab lah. Jadi ketika saya pergi ke Bogor, kebetulan dia kuliah di Bogor di sana. Berarti ada kartu nikah? Waktu itu nggak ada, Bang. Kita menikah aja.
identitas tuh dipalsukan. Iya. Tapi ini sifatnya privat ya Bang Juma, karena memang ini melanggar hukum. Jika memang ini, tapi kan setidaknya secara Islam ataupun secara apalah gitu ya, itu resmi, tidaknya haram. Tapi secara pemerintah mungkin nggak ada surat-surat apapun gitu, jadi kita bisa ya ilegal lah gitu maksudnya. Nikah waktu itu cara apa? Islam atau cara apa nikahnya? Nikah sirih kata penduduk setempat. Waktu itu dibutuhkan KTP, tapi KTP-nya bikin nembak ya, bikin bayar lah gitu tuh. Terima beres gitu. Ada KTP-nya? KTP-nya ada, cuman bukan nama saya. Tapi fotonya? Fotonya foto saya. Itu sekarang mana identitas itu? Ada di sini. Kalau saya misalnya minta kirim bisa? Bisa. Kirim lewat DM boleh? Bisa Bang Juma. Yaudah kirim DM saya lihat langsung. Boleh ya? Boleh Bang Juma. Dengan senang hati. Silakan. Bentar Bang Juma ya. Ya. Tunggu ya teman-teman. Bang Juma. Siap. Udah dikirim? Halo, Bang Juma. Ya. Bisa saya turun dulu. Saya kirimkan foto. Baik. Ya karena tadi saya coba DM, tapi cukup pesan aja, tidak bisa ngirim foto. Oke. Saya turun, tapi saya naik lagi nanti. Oke. Oke, bentar Bang Juma ya. Iya. Kita tunggu ya teman-teman, bentar ya. Habis ini kita tutup teman-teman. Soalnya di sini udah hampir jam 5. Sholat subuh.
area. Teman-teman, ini daerah mana aja kalian? Kok belum tidur jam segini? Kok tega kali kalian sama jasad kalian nih? Sampai jam segini nggak tidur. Ada dari Aceh, dari Bogor, Jakarta, Salatiga, Bekasi, Depok, Madura, Medan, Padang, Batam, Riau, Goa juga ada, Sari Batang, Banten, Bandung, Riau, Lumajang, Subang, Sulteng. Wah, ada tidur kalian. Malaysia juga, Wonogiri, Pinrang, Pinrang, Cawiwi, Maneng keji. Weh, masolang generasi dek si senamatin robosku. Banyak kali. Sumatera Utara, Tasik, gak tidur kalian? Indramayu, Batam, Gorontalo, Pangkep, Pangkep, Garut, wow, Ponorogo, Angola, Pontianak, Brebes, Bandung, Mamuju Tengah, Jambi, Mamuju, Boning, Ketubone. Masolang generasi. Oke teman-teman, beliau sudah DM saya nih, tapi belum terjawab lagi. Yang pasti kita udah nerima dia mau masuk Islam kan gitu. Malang, Singapura juga ada, Semarang, Kalteng, Aceh, Masya Allah. Tetap semangat, jangan contohnya ya matanya merah. Kenapa ini? Kita lanjut lagi besok ya teman-teman ya. Ya, sambil menunggu identitas beliau. Insya Allah, bukan besok. Oke, istirahat dulu kita ya. Naikin saya bentar. Oke. Ada apa gerangan abang ini? Halo bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar bang, sehat? Sehat. Oh ya bang, itu yang tadi yang mau masuk Islam. Kebetulan kan saya tetangga dari, kalau memang dia dari Baduy. Kebetulan saya tetangganya bang. Abang maksudnya tetangga desa gitu? Tetangga gimana ya, tetangga daerah. Itu kan Baduy kan ada di daerah saya. Kebetulan, tapi kalau saya marga Muslim ya. Maksudnya biar dia ongkem dulu, suruh ongkem. Nah kalau memang pun dia itu asli dari Baduy. Iya. Jadi saya mau minta gabung gitu, maksudnya mau mempertanyakan dia itu dari mana. Baduynya itu kan, Baduy itu dibikin tiga golongan lah ya. Ada Cideo, ada Ciomas, 3 daerah. Terus ada juga Baduy yang disebut Baduy luar itu, desanya Desa Kanekes, itu buangan dari yang 40 rumah itu. Oh, Masya Allah. Nah, maksudnya kalau memang dia betul-betul mau masuk Islam gitu kan di sana juga banyak ustadz, banyak kiai atau banyak ulama, atau umumnya banyak orang Muslim lah gitu. Iya. Nah, kalau memang pun benar-benar gitu kan. Nah, sebenarnya di daerah saya itu mudah sebenarnya. Mudah, nggak perlu harus gimana, cukup datang. Terus ya memang kalau identitas semacam KTP memang tidak ada bang, seperti itu. Tadi saya pengen kalau boleh, kalau dia udah ada boleh taikin biar bareng. Saya mau nanya dari daerah mana. Kan
Kan kalau di Baduy itu kan sebenarnya daerahnya daerah Cisimet, Bang. Iya. Daerah Cisimet, ininya kecamatannya masuknya ke Lidamar, Kabupaten Rangkas Bitung, Lebak. Oke. Lebak, Banten. Baik, saya lahir dari sana. Saya lahir dari sana. Cuma saya mah kalau saya udah masuk Muslim, termasuk Muslim. Dulu kan sebelum ada Muslim kan ada yang Hindu ya kan, ada yang Buddha. Nah, kalau kepercayaan orang Baduy itu kepercayaan kayak semacam Hindu apa Buddha ya, kepercayaan sendirilah gitu. Iya, Bang. Dia waktu dulu daerahnya ada di daerah Serang, kampungnya itu, Bang. Ketika ada kerajaan Syekh Sultan Hasanuddin, maka dia sebagian ada yang masuk Muslim, yang tidak masuk Muslim itulah dipindah ke ujung paling kidul. Nah, tapi dia tidak diperbolehkan melebihi dari 41 rumah itu. Makanya kalau nggak salah ya, pernah saya dengar dari seorang kakek-kakek bahwa arti Baduy itu dalam arti 41 rumah gitu. Kamu boleh pindah dari Serang ke ujung paling kidul pesisiran. Harus kemana kami? Harus pindah ke paling kidul. Nah, tapi dengan satu syarat, tidak boleh melebihi dari Baduy. Apa arti Baduy? Tidak boleh melebihi dari 41 rumah. Nah, makanya dia pelanggar perjanjian. Kenapa beliau turun? Moderator ya? Oke, abangku, thank you ya penjelasannya, abangku. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ya, nanti kita sudah DM-an sama beliau. KTP sudah ada sama aku. KTP sudah masuk di DM saya. Memang dia di Serang. Ya. Oke, ini ya teman-teman, identitas sudah ada ya. Identitas sudah ada. Tapi menurut pengakuan beliau itu identitas bukan punya dia. Karena waktu nikah waktu itu harus dipersyaratkan punya identitas. Bilang nanti habis zuhur baru kita jumpa lagi. Yang penting beliau sudah mengikrarkan syahadat, gitu ya teman-teman sekalian. Sahabat yang tadi, saudara yang tadi, kenapa diturunkan? Karena sudah azan di sini, Bang. Jadi moderator turunin. Lagian juga maaf tadi kupikir ada apa gitu. Kalau mau menjelaskan tentang Baduy itu siapa, ya terima kasih ilmunya. Tapi nanti saya searching aja di Google, saya pasti bisa temukan itu. Oke, kalau arti Baduy itu adalah 41 rumah, insya Allah kita bisa temukan ilmunya nanti. Ya, yang pasti kita ibadah dulu. Teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Habis zuhur kita jumpa lagi ya. Habis Jumatan maksudnya ya. Tapi kalau sempat nanti sebelum Jumatan kita buka, boleh. Oke. Terima kasih udah bersama dengan saya sampai subuh. Dan kepada saudara non-muslim, maaf jika kebenaran yang saya sampaikan membuat hati kalian menjadi pink. Datang di koma saya pakai ilmu, jangan maki-maki kayak tadi, nyerang pribadi, itu tidak mempan.
Saya tidak mempan kalau nyerang pribadi saya, tapi kalau akidah saya yang Anda serang, barulah kita main, kan gitu ya. Makasih ya teman-teman, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita pada selama, mari teman-teman semuanya jangan lupa sholat subuh. Kita sholat subuh ya. Oke, dadah, bye. Saya langsung tutup teman-teman. Kasih ya. Barakallahu fiik. Allah